katakan Maria melahirkan Bapa. Melahirkan Yesus. Yesus Di dan dalam Bapa sama atau Yesus beda? ada roh Allah, ada roh Enggak, Bapa. Yesus dan Bapa sama atau beda? Sama. Maria melahirkan Bapa. Iya, kalau Maria melahirkan manusia, Yesus. Maria melahirkan Yesus. Anda ini Tritunggal ya? Iya. Ah, Nah, kan kalau tertinggal pasti jawaban itu. 5 menit goyang. Enggak 3 menit. Dengan 3 menit, 2 menit. Karena kamu 2 menit goyang. Konsep Gimana, Allah, konsep Allah di otak kalian itu nggak bisa masuk tentang Enggak, konsep yang Yesus jawab adalah kau. Allah. Saudara, yang menjawab kamu semuanya kamu itu tadi seluruhnya. Aku juga yang disalahkan. Bukan. Kenapa kalau saya bilang Maria melahirkan Yesus sebagai manusia, Enggak. kamu bilang Kalau di dalam Allah, Maria di dalam melahirkan Yesus, tidak ada sebentar. Allah. Kalau Maria melahirkan Yesus tidak ada perdebatan. Apakah Maria melahirkan Bapa? Ya, di dalam Yesus Maria melahirkan Itu, manusia. itu yang saya ketawakan. Kenapa? Kenapa kamu ketawakan sementara manusia itu adalah Tuhan? Kenapa kamu ketawakan? Jadi bahwa manusia Maria adalah Tuhan? melahirkan, jadi Maria melahirkan yang menciptakan Maria. Melahirkan manusia. Oh, bukan Tapi di dalam manusia itu ada roh Allah. Oh, berarti Kenapa? yang Maria lahirkan adalah yang menciptakan Maria ya. Yesus. Yang di dalam Yesus ada roh Allah. Jadi anaknya Maria adalah yang menciptakan Maria, betul? Kamu jawab sendiri dah. Di dalam Saya yang jawab. Allah itu pencipta ya. Balik lagi, jangan bodoh pikiranmu. Allah itu pencipta. Iya, Silakan tapi kalau kamu itu tanya, juga anaknya Maria, Di toh? di dalam Yesus ada roh Allah. Kamu tanya lagi. Iya, Berarti Allah. iya itu pencipta itu anaknya Maria, betul? Iya, di dalam Hendikel, pertanyaanmu tidak berbobot, Hendikel. Ya udah. orang Jadi ketawa. kesimpulannya adalah ya anaknya Maria adalah yang menciptakan Maria, betul? Betul. Nah, saya cukup tahu. lanjut. Iya, karena di dalam roh Yesus yang dilahirkan Maria itu ada roh Allah yang mencipta. Kenapa dia Allah itu turun ke dunia melalui perawan Maria itu melalui kandungan. Iya, nggak usah emosi, Kalian nggak santai bisa aja. terima. Iya, udah diterima. Kandungan melalui Roh Kudus itu. Allah itu datang ke dunia. Kenapa? Masalah kalian apa? Enggak ada masalah. Nggak ada masalah kok. Iya. Kalau Malah firman terhibur dari kita. buku, Di sini nggak nyari masalah, nggak nyari hiburan. firman dari kitab, kenapa Allah jadi manusia, kenapa nggak bisa? Iya kan, kenapa? Kesimpulannya, judul sinetronnya hari ini adalah anakku adalah yang menciptakan aku. Kan gitu ya judulnya ya. Anakku yang menciptakan aku, kata Maria. Lanjut. Bukan anakku, itu salah. Bagaimana Allah yang tidak terbentuk itu berbentuk Katanya lahir dari Maria tadi. manusia? Katanya anaknya Maria. Gimana? Allah yang tidak berbentuk itu, yang sang sumber itu menjadi bentuk, menjadi manusia, itu yang betul. Saudara, Maria melahirkan Bapak tidak? Maria melahirkan Bapa. Di dalam Yesus itu ada roh Allah memang. Iya. Jadi melahirkan Bapak. Melahirkan Ya. Bapak. Manusia yang dilahirkan. Yesus ini Bapak bukan, Bang? Manusia, laki-laki. Bukan Bapak. Secara manusia, dia manusia. Saya mau batasi. Saya mau Ganti jawab sesuai lagi. dengan pertanyaan. Belum Dia tamat melahirkan sinetron manusia udah laki-laki. ganti lagi plot. Dia melahirkan Yesus. Ya, apa? Tanya apa lagi? Bang Handi. Maria Nggak nanya, melahirkan Bang. Yesus, ya. Gak ada yang nanya, Bang. Halo, Bang Handi. Sudah, kalau nggak ada tanya, Tertawa. selesai. Masalahnya gini, Bang. Dalam 2 menit Anda berubah dari Tritunggal menjadi JO gitu. 2 menit, Bukan Bang. JO. Saya Enggak, Anda tetap- berubah drastis loh. 2 menit, bayangkan. Wah, Puluhan tahun Anda mengimani Yesus, 2 menit Anda berubah jadi JO. bukan, itu salah kamu pikiran. Allah dan Yesus tetap sama. Yesus dan Allah itu Tuhan sama. Kalian aja yang nggak bisa masuk di otak. Jadi yang lahir dari Maria itu adalah Bapak, manusia, pencipta langit dan bumi. laki-laki ya, manusia laki-laki.
Tetapi dia juga Tuhan kan? Tuhan Oke, pencipta lanjut langit aja dan kan, bumi Cang. ada di dalam Nggak usah gelarnya dimulai, Yesus. lanjut pertanyaan kedua gini loh. Di dalam Nah, Yesus itu udah ada cukup. gelar Tuhan. Ah, pertanyaan kedua, tunggu dulu Yang bentar. kedua. Anda kan nanya tadi mau Ya, tanya. apakah anak yang dilahirkan Maria itu maha kuasa? Jawab. Ya jelas Maha Kuasa. Oke. Apa yang dikuasai anaknya Maria waktu dia bayi? Silakan. Apa yang dia belum Berat ini. waktunya. Manusia. Hah? Dia masih manusia, masih natur manusia, insani dia masih melekat di dalam dia. Oh, Dia berarti mengerti anaknya apa-apa. Maria belum waktu bayi belum dia jadi Tuhan dia. tugasnya belum. Dia tugasnya Tadi dia bilang maha kuasa tadi. tapi kan dia kan harus proses kelahiran kan harus jadi manusia, harus mengerti dulu, belajar dulu sebagai manusia kan. Masa dia langsung tahu A B C D E, langsung tahu membaca, harus tahu Oh, berarti Tuhan jadi manusia. kan bisa lebih sama Kang Chan setelah dia baru lahir, baru dilahirkan. Kan nggak gitu, manusia nggak gitu bro. Oh, jadi Yesus waktu bayi belum jadi Tuhan. Dia sebagai Tuhan. Tapi Tuhan kok nggak tahu tugasnya, apa-apa. panggilannya belum. Dia belum. Oh, Ada waktunya dia sebagai Tuhan. Ada waktunya dia melakukan Cang, terusin aja. mujizat. Terusin. Loh nggak langsung loh, nggak langsung dia. Tapi bukan berarti dia sudah langsung bisa menyembuhkan. Bukan, dia bukan langsung menciptakan, tidak. Jadi Tuhannya Ada berproses waktunya. gitu. Tuhannya Jelas. berproses jadi manusia. Sudah manusia dia waktu di dalam kan sudah manusia lagi-lagi. Dia proses lagi. Bisa ngomong. Nggak Bisa bisa ngomong loh. banget nih saya Bang ya. Memang nggak bisa masuk. 900 orang yang nonton ini. Iya, mereka menertawakan akan Anda berpikir gitu. Bahwa manusia sebut Yesus itu dia punya timingnya untuk mulai melayani. Umur 30 tahun baru Maksudnya apa? Timingnya menjadi Tuhan gitu. bukan timing ya. Jelas dia baru dilihat bahwa keilahiannya itu ada di setelah Kapan? dia melayani. Kapan? Umur 30 tahun itu. Oh, bukan pas lahir. Tapi Anda mengatakan Ada tadi pas cerita lahir maha bagaimana kuasa. dia mengubah. Sebentar, Abang tadi mengatakan pas lahir maha kuasa tadi. Ya jelas, karena gelarnya dia Tuhan sudah melekat di dia. Lukas pasal 1 ayat 31, Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota. Nah, pertanyaan tadi apa yang dikuasai Yesus ketika lahir? Apa yang dikuasai Yesus? Ah. Manusia, dia masih berbentuk manusia yang dikuasai apa? Nggak ada. Gimana ini diskusi ini? Nggak ada yang dikuasai, dia masih diskusi ini merasa useless sekali diskusi ini. Anda barusan mengatakan Yesus lahir maha kuasa. Dwi Nah, naturnya pertanyaannya ini. kalau dia Bang, sebentar. Kalau dia maha kuasa, apa yang dikuasai oleh Yesus saat lahir? Dwi naturnya dulu yang diceritakan ini kelahiran ini, bro. Sebagai bayi dia masih lemah, dia nggak bisa buat apa-apa. Seperti kita juga, namanya Lalu juga manusia. kenapa Anda klaim dia maha kuasa? Bilang aja belum maha kuasa gitu atau tidak? Tapi gelarnya dia itu 700 tahun sebelum dia lahir sudah dinubuatkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Buset, Tuhan memang. Tuhan dinubuatkan. Siapa yang berani-berani menubuatkan Tuhan? Saya Mika itu Tuhan sudah itu- dinubuatkan. Kalian nggak baca aja. Di saat manusia itu berdosa itu harus turun untuk menebus Ini dosa hak manusia Anda ya? melalui dia. Ya, Pak, ini hak Anda coba. Kalau ada Yesaya menubuatkan Tuhan, saya bersiul 30 detik tanpa henti. Kalau tidak ada Yesaya menubuatkan Tuhan, Anda bersiul 30 detik tanpa henti. Gimana? Ya saya pasal 5 ayat 3. Itu kan ada jelas. Awas, habis itu balik lagi ke Maha Kuasa tadi ya. Bang Andi belum puas Maha Kuasa tadi. Saya juga. Kalian tidak bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan Coba- yang jadi coba manusia. tunjukkan. Itu aja sih kalian Kenapa? tidak mau akui. Begini, kenapa? Karena yang menjadi pilar doktrin Kristen itu yang harus dikikis menurut saya, tuh yang tidak benar. Nah, salah satunya nubuatan itu yang gitu. Coba Bukan tunjukkan itu. satu saja. Hah? bagi hamil dan kambing dan buah sakit. Tolong dan ballerina campur cina. Silakan, Yesaya 5 nomor 3. Hah? Misalnya 5. Silakan. Ya silakan. Di mana Yesaya menubuatkan Tuhan? Bentar ya. 2 menit jadi JO.
Siapa bilang? Bang Handi keterlaluan. Bagaimana mungkin Yesaya menubuatkan Percaya Tuhan, Allah itu adalah sedangkan Yesus juga. Tuhan yang mengutus Yesaya. Bagaimana dia menubuatkan Tuhan? Bagaimana loh? Tuhan anak Bang Handi, Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan anak. Tuhan lah. Sutejo lagi pusing tuh mikirin apa nomor apa yang saya pasang ini nih. Pusing dia mikirin togel. Pas itu aja Kristen ya. Pas itu aja Kristen. Aku Kristen, aku wis mulai kayak cilik ya, mulai kayak cilik biyen. Banyak diskusi Bang dengan Bang Handi, Bang Zuma di sini diskusi supaya segera taubat. Sen dimaksud tobat iki piye to? Sementing kan yang nglakoni sing apik ngono lek wis. Taubat itu kembali kepada jalan yang lurus yang benar, Bang. Lah Pak Jiwa baru ada nggak datanya? Ada. Ini sudah ada. Awas 30 detik. Yesaya 7 ayat 14. Toh, Immanuel. Dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Yesaya 9 ayat 6. Satu-satu dulu. Nah, mana Yesaya menubuatkan Tuhan di mana? Bentar ya. Kalian teman-teman hanya ada di Komal ini, kalian mengejar sesuatu yang tidak masuk akal. Yang Menubuatkan tidak masuk Tuhan. akal itu, Iya. yang Ya, tidak tadi masuk kan akal itu, Yesaya diutus oleh Tuhan. Ngapain saya menubuatkan Tuhan? Kan dia yang diutus oleh tidak Tuhan. masuk akal itu Tuhan yang tidak terlihat. Terus Itu dia Tuhannya bisa datang Yesus. ke dunia. Coba di mana? Setelah ini balik lagi ke Yang Maha 7:14 Kuasa. Ya, Yesaya 7 ayat 14 saya baca ya, 1000 orang mendengar ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Udah jelas di sini, Bang. Terdengar apa? Terdengar setuhan atau seorang? Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tuhan, Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan sendiri akan memberikan pertanda. Akan melahirkan Bahwa siapa? nanti akan melahirkan, bahwa seorang perempuan muda akan mengandung. Tuhan sebelum Seorang itu atau setuhan di situ? sebelum kan ini Yesaya menubuatkan. Jangan salah, saya buktikan ini Akan ini melahirkan membuat- sebentar. Akan melahirkan seorang atau setuhan? mengandung akan melahirkan seorang anak. Seorang. Ya jelas kamu pikir 10 orang anak. Seorang. Kan tadi janjinya Kenapa? menunjukkan Masalah bahwa apa kalau menubuatkan seorang? Tuhan. Seorang berarti. Setuju nggak? Anda setuju nggak kalau seorang itu artinya orang? Ini kan seorang, ya jelas itu karena Maria itu manusia bukan apa, bukan Bang, Tuhan. Jadi Anda dia setuju nggak? melahirkan Orang. Ya, Anda setuju? Seorang itu artinya orang. Bukan. Coba, dan ia akan menamakan dia ini Tuhan loh. Kata dia ini huruf besar di dalam kitab kita percaya dia sebagai Tuhan. Kata Lalu dia. seorang ini artinya apa? Tuhan. Dia manusia dan sekalian Gus dia natur ilahi ada di situ. Manusia ini orang atau bukan? Iya, manusia, seorang Tuhan. Seorang Tuhan. Baca. Sekarang coba kamu baca Lukas. Karena itu ini nubuat ini tergenapi, Bro. Tergenapi di Lukas 1 ayat 31, tergenapi di Bentar, Tuhan Anda orang. Ya, manusia iya, kan naturnya dia. Oh, Tuhannya orang. Saya ngomong dari tadi, Abang nih. Kita tahu. Oke lanjut ya, Kancang izin. Jadi di situ kan dinubuatkan ya lahir seorang namanya Immanuel. Tapi setelah dia lahir kok bukan Immanuel namanya, kok jadi Yesus. Coba bahas itu. Dia ini Immanuel itu Allah beserta kita. Itu adalah Tuhan, itu maksudnya yang beserta. Jadi anaknya Maria itu namanya siapa? Immanuel atau Yesus? Pengertian Immanuel itu beserta kita. Nggak mengerti, kalian ketawa. Ini arti Immanuel itu Tuhan beserta kita. Nggak langsung dia bilang Yesus, tapi dia mengatakan langsung dia itu Baca Tuhan lagi. yang beserta. Dia akan lahir diberi nama siapa? Yesus kenapa? Dari Immanuel. Ini
kan baru nubuat. Kalian itu otak nggak dipakai nggak? Itu masuk baru nubuat. Nubuatannya adalah, dengerin, nubuatannya nanti akan lahir seorang namanya Immanuel, itu nubuatannya. Iya, Allah. Nah, Iya, sedangkan yang dilahirkan Maria bukan Immanuel tapi Yesus. Nah, itu nanti di Lukas pasal 1 ayat 31. Lanjut Nubuat itu dinubuatkan Lukas pasal 1 ayat 31, Lukas 2 ayat 11. Dinubuatkan juga di Yohanes 1 ayat 14. Jadi manusia itu. Tapi nggak ada datanya tadi, Bang. Di data Anda itu yang akan lahir itu seorang, bukan setuhan. Setuhan itu Iya, kata-kata Anda, bukan saya. Itu saya nggak mau. Itu kata-kata Anda. Anda Mana gagal. Anda bersiul dulu 30 detik dong. Di sini Teksnya manusia, nggak seorang. Tuhan sendiri Nggak, bagaimana Anda fair dong, Bang Jiwa fair dong. Bersiul dulu dong 30 detik. Kan Nggak seorang. bisa di sini dia ini adalah bahasanya Tuhan. Coba dia bisa. Dia ini Bang Jiwa fair dong. Kalau huruf Bentar, fair besar dulu dong. ini, kalau huruf besar dalam pengertian kita, konsep keselamatan kita, konsep alkitabiah kita, teologi kita, dia ini Immanuel, dia ini huruf besar. Dia itu berbicara tentang Tuhan. Itu yang Tuhan beserta kita. Jadi ada berapa Tuhan di situ? Nya itu huruf besar itu Tuhan. Dia itu huruf besar itu Tuhan. Coba kamu baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ini pondasi Kristen, Kamu keimanan yang Kristen tuh pikirnya gini pondasinya sampai tuh. ke sana. Jiwa baru, Nah, ini dia yang besar. akan dilahirkan. Saudara santai dulu, santai. Yang akan dilahirkan itu seorang atau Tuhan? Di sini melahirkan seorang anak laki-laki. Manusia lahirkan apa? Memang melahirkan apa? Jadi yang lahir orang atau Tuhan? Bukan binatang lah pasti. Iya, makanya saya tanya, yang lahir itu orang atau Tuhan? Kita baca, kamu dengar tadi kita baca apa? Kamu dengar kita baca tadi apa? Bandi mau ganti topik nggak nih Bandi? Nggak ini. Dia di sini menamakan dia Immanuel. Ini artinya Tuhan ini dia Immanuel ini berbicara tentang dia Tuhan. Siapa? Loh. Tentang siapa Immanuel itu? Tentang siapa? Tentang apa? Dia ya Tuhan yang beserta. Ini Immanuel. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Coba Nggak ada baca. Yesus dari kita. Terus Immanuel ini siapa? Immanuel itu Tuhan. Bukan Yesus. Nanti di Lukas pasal 1 ayat 31 baru namanya malaikat bilang. Baru itulah malaikat datang kepada Maria mengatakan kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Namanya Yesus. Iya, anak. Orang anak. Iya, di dalam iya. Terus mana Yesus? Mana Yesus? Mana Tuhanmu? Mana? Gak ada dari tadi saya dengar. Iya, nah ini kan baru nubuat. Jelas belum ada nama Yesus, bro. Jadi Immanuel ini siapa? Immanuel ini Yesus atau bukan Yesus? Dalam namanya dia masih Tuhan. Immanuel itu Tuhan beserta. Jadi sekarang Tuhanmu punya nama Immanuel. Ya. Tadi nggak ada nama. Di dalam Yesus Tuhannya itu Immanuel. aneh. Tadi nggak ada nama Immanuel. Jadi, saudara, Pengertian Immanuel. tadi nggak ada nama. Sekarang Pengertian Immanuel. Immanuel adalah Tuhan, bro. Kalian nggak bisa tahu sampai sana ke masalahnya. Oke, terus apa Immanuel yang artinya Tuhan beserta. Berarti kelahiran nubuat tentang Yesaya, tentang nubuat kelahiran ini sesungguhnya seorang perempuan muda ini, Maria ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak Kang Chan. laki-laki. Namanya dia Immanuel Tuhan. Gerunda Tuhan. sambil dijambak di bawah ada gerunda. Oh, ada Gurunda. Saya nggak bisa jambak, Ustaz Arif. Saya bukan moderator, makanya saya ngabatin dari tadi di sini. Nggak bisa mute. Gurunda naik. Insyaallah ada Gurunda Zuma di sini. Insyaallah. Lalu Bang Jiwa, Anda hancur sekarang. Bentar lagi. Jangan hancur. Jangan sesat pikir. Loh, Kita mari dari buka. tadi Anda yang diketawakan kok. Biasa itu. Virtual kayak gini. Iya. Nggak masalah. Itu bagi Kristen biasa diketawakan agamanya, coba. Kristen Kalian biasa. tidak bisa terima bahwa Yesus Ustaz adalah Arif, Allah. monitor. Itu persoalannya. Saya nggak bisa jambak, Ustaz Arif. Kalau Saya Yesus bukan yang- moderator. kalau Allah yang bentar tidak dulu. Pak Jiwa, bentar dulu. Ustaz Arif, saya nggak moderator nih. Siapa yang moderator? Moderator Biar tolong dibantu. anda gampang sudah saya jambak. Cuman beliau mungkin masih listrik. Oke, siap. Silakan Pak Jiwa baru. Immanuel sampai Immanuel. Gimana? Poin Saya mau apa? bilang. Poin Anda apa di Immanuel tadi? Poin saya mau bilang bahwa Tuhan itu yang tidak terlihat. Allah itu adalah roh. Dia turun melalui kandungan Maria. Dia melalui roh Allah itu datang ke dalam
kandungan Maria, dia bukan hubungan suami istri ya, bukan karena biologis. Dia dikandung daripada Maria. Karena itu Yesaya sebelum Yesus lahir 750 tahun sebelum dia lahir, bahwa Tuhan sendiri berbicara kepada Saudara, Yesaya bahwa Tuhanmu Dia terlihat akan tidak? memberikan kepada kita satu tanda. Jiwa, Tanda itu Tuhan Anda Maria. terlihat tidak? Tuhan Anda terlihat tidak? Kalau Allah itu kan tidak terlihat, kan kamu yang Yesus baca. terlihat tidak? Yesus terlihat karena dia Nah, lahir. bagus. Yesus Tuhan bukan? Dia gelarnya Tuhan. Tuhan iya. Kenapa? Kau katakan Tuhanmu tidak terlihat, Yesus terlihat. Gimana Yesus jadi Tuhan? Karena dia lahir. Bagaimana kamu konsep lahir sih, masa nggak bisa terlihat? Tuhan bisa lahir Kenapa? tidak? Tuhan pencipta langit dan bumi bisa lahir tidak? Bisa. Kenapa? Kenapa? Memang kamu batasi Dia yang semua menciptakan kuasa langit Tuhan. dan bumi, ngapain dia lahir? Oh, dia harus mewujudkan dirinya. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang Oh, mengharuskan? jadi ini. Ya karena Kang Chan. dosa manusia loh. Kang Karena Chan, hubungan berarti kita- Iya. Tuhannya ini. Iya, dengan kita dengan dia sudah jadi-jadian. terputus karena dosa. Iya benar, Tadi itu Dosa benar. Adam. Iya, yang lahir itu Jadi-jadian. jadi-jadian itu makhluk goib yang Karena lahir dosa itu Adam. jadi-jadian benar. Makhluk Karena jadi-jadian. dosa Adam dia harus datang ke dunia menyerupai seperti Adam dan Hawa juga mukanya. Siapa yang ngajarin itu? Siapa yang ngajarin itu? Ya pada saat manusia diciptakan, baiklah Siapa kita yang ngajarin dijadikan itu? manusia serupa dan Saudara, segambar. saudara, itu prinsip keyakinanmu. Siapa yang ngajarin itu? Jujur. Alkitab menjawab yuk, Kejadian 1 ayat 26, marilah kita. Enggak nanya itu. Siapa yang ngajari kalian Tuhan harus datang untuk menebus dosa Adam? Ya jelas lah, karena kita punya dosa waris. Kamu itu punya dalam Siapa kesalahan yang kita ngajak? diperanakan oleh dalam kesalahan kita diperanakan oleh ibuku. Dalam kandungan kita sudah diperanakan dosa waris, dosa waktu. Kenapa manusia. kata Yesus anak-anak itu tidak punya dosa? Anak-anak itulah yang memiliki kerajaan sorga. Itu dia sedang mengajarkan untuk supaya orang mempunyai hati seperti anak-anak. Bukan Bagus. berarti manusia Anda tidak punya ingin dosa. ikut pengajaran Yesus atau ingin ikut pengajaran di luar Yesus? Bukan di luar Yesus, di dalam diri anak-anak masih kecil itu jadi contoh bahwa mereka itu lugu. Yesus sedang mengajarkan anak-anak itulah yang memiliki kerajaan sorga. Di dalam dosa itu kita semua mengandung kesalahan. bentar, Oleh Abraham, yang sebentar. Adam. Bisa Oleh orang Adam berdosa kita masuk dalam surga? Kesalahan kita dikandung ibuku. Bisa dalam Kristen bisa orang berdosa masuk surga? Oh nggak ada, binasa bro. Binasa, mati, neraka. Habis. Ya memang Iya. neraka. Ya, Bunda Rahma izin dibantu dulu Bunda Rahma sebentar, saya ada paket dulu. Bang, segera tobat ya Bang ya, nggak enak. Bunda Rahma monitor Bunda Rahma. Soalnya kalau nggak percaya Yesus sebagai Bunda Tuhan Zuma itu nggak ada yang di bawah masalah. Sebentar Yesus datang sebagai Tuhan datang ke dunia, nah nanti kita lihat siapa yang mau terangkat gitu kan, siapa yang mau diselamatkan. Bang Andi monitor. Izin dulu sebentar saya Ustaz Felix. Dia akan datang sebagai hakim loh untuk memisahkan kambing dan domba. Tapi di dalam Bible Anda Bapak yang menghakimi semuanya bukan Yesus. Iya, enggak masalah mau Bapak mau Yesus sama. Yeah. Jadi siapa yang menghakimi dalam Bible Anda? Ya Tuhan yang menghakimi. Nah, Bunda Rahma izin Bunda Rahma dibantu dulu sebentar. 10 hari. Silakan. Jadi Bang, jadi mereka itu pemikirannya begini loh. Tadinya roh, Tuhannya roh. Kemudian di perjanjian baru turun ke bumi menjelma jadi manusia. Jalan kemana-mana 3 tahun berdakwah, ya digebukin, disalib. Itu ya berarti Tuhannya yang menjelma ini turun ke bumi untuk bunuh diri ya, bundir. Boleh dibilang begitu toh? Itu kan nubuatan, udah tahu dia bahwa kalau turun menjelma jadi manusia pasti akan metong. Berarti Tuhanmu mengajarkan bundir ya untuk penebusan katanya. Nah, betul. konsep seperti ini teman-teman ada pada pemahaman pagan. Coba Dewa Krishna. Dewa Krishna itu perwujudan dewa atau Tuhan turun ke bumi, perwujudan dari Dewa Wisnu. Turun ke bumi melalui perut perawan Depaki. Menjadi manusia dia. Kemudian mati pun dia kan. Seperti pun di dalam Kisah Para Rasul ya, ketika Paulus bermukjizat mengadakan berbagai macam mempertunjukkan kehebatannya, orang-orang pada saat itu berteriak, inilah dewa kita telah turun ke bumi dalam rupa manusia.
Jadi itu pemahaman pagan memang ya teman-teman yang seperti Boleh mereka sudah, mungkin imani. saya boleh Jadi kita tanggapi harus ya. Jangan maklumi. terlalu lama-lama, kasih waktu Bentar lah. lagi, dikit lagi Bang. Ini contoh-contoh pagan. Inkarnasi, pemahaman inkarnasi itu ya ada pada pagan. Jadi ketika Paulus mengadakan banyak mujizat, tanda-tanda itulah yang dimaknai orang-orang pada waktu itu yang sejaman dengan Paulus, bahwa dewa kita telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Ya, jadi menjelma-menjelma itu ya kayak siluman turun ke bumi, kemudian Ya, mati, tanggapi. begitu toh pemahamannya Bang. Pagan, boleh. Ya. Jadi waktu Adam dan Hawa dilarang untuk makan buah terlarang, apa yang mereka lakukan? Apakah itu waktu mereka makan itu kehendak dari Tuhan atau kehendak manusia? Adam, gini. Ya, jelaskan Adam Kalau ya. kita ke Adam ya, Udah, saya di kitab kunci. Kejadian. Udah ada. Ya, kita. Ya, Akhirnya manusia itu kita ke berdosa. kitab Kejadian dulu. Bentar, Iya. Bang. Sudah, tadi kan Bang, itu sudah. kan maumu. Itu maumu. Kalau kita jujur, harus jujur, Bang. Jujur. Terus tadi Kitab saya mau Kejadian tanggapi itu punya dulu. Musa, Torah Musa terdiri Stop dari aja 5 dulu. kitab. Kan tadi kan kasih kesempatan saya. Adam memakan buah terlarang itu free will-nya Silakan. dia. Itu kehendak bebasnya dia yang dihargai Tuhan, dia mengambil dia makan buah terlarang. Kemudian dia mati. Dalam kekekalannya dia sudah tidak kekal lagi. Dia sudah mati. Kemudian dia sudah berdosa. Semua titisan dia, keturunan dia mewarisi dosa dari makan buah itu. Sampai saya dengan kalian ini semua mewarisi dosa daripada Adam dan Hawa. Bagaimana caranya Allah itu mengambil dosa kita untuk menebus kita, untuk membayar kita. Bagaimana caranya? Nggak ada manusia yang dapat menebus, dapat membayar dosanya dia selain Oke. Allah itu yang menciptakan itu yang harus datang ke dunia. Harus jadi manusia yang jadi Yesus. Iya, nggak apa-apa. Enggak, maksudnya Oke, bukan siap, Allah siap, itu Bang. bunuh Begini, diri. Bang. Dia harus jadi Makanya ini korban. aku Dia kasih harus tahu, tumbal biar kau untuk dosa kita ini bisa Iya, itu dibayar. maumu toh. Kan itu maumu. Nah, sekarang Memang saya dia kasih tahu harus kau mati, dia baik harus ya, Bang bayar, ya. dia harus menembus dosa Adam itu. Iya, makanya sini kutanggapi Jangan dulu. bilang Yesus itu Kutanggapi bunuh dulu, diri. Bang. Enggak. Allah itu bunuh diri, jangan salah. Kamu salah dari awal masalahnya. Iya, lah. Makanya dia, Itu kan- dia kenapa sudah dia bukan bunuh katanya diri. kan sudah Dia dinubuatkan benar-benar bahwa dia akan menyerahkan- mati. Iya, tapi dia menyerahkan sebagai manusia. Begini loh, dia begini contohnya ya, begini contoh. Contohnya gini, Bang. Ya Allah ya Rabbi, Bang, contohnya gini. Kau udah tahu kalau kau ke tengah jalan, kau pasti dilindas kendaraan. Tapi masih ke tengah jalan, itu namanya bundir. Dia udah tahu, sudah dinubuatkan akan metong. Tapi dia tetap turun ke bumi, itu namanya bundir. Nah, tapi saya nggak ke situ ya. Itu imanmu. Saya ke secara realitas, secara akal kita Saya potong sedikit berlogika aja. ya, coba. Kalau sampai Adam Tuhan Yesus yang tidak disalibkan, bentar Bang. kalau Yesus tidak Aduh, disalibkan, Bang, dosa sebentar, kita saya tidak tanggapi bisa dulu. Sabar tertebus. Kalau Yesus Sabar, tidak Bang. mati, kalau dia Sabar gagal, dulu, Bang. dia Bang, tidak sabar mati di dulu. kayu Ini, salib, supaya dosa kamu saya dan main. saudara kita semua Supaya tidak kamu bisa main. ditebus. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Maksudnya kalau dia tidak mati, Nggak apa-apa, kau yang maling, kau Kalau dia berdosa tidak Tuhan yang dibilang harus mati, mati, nggak itu dia apa-apa. berarti Nggak apa-apa, itu imanmu kita ya, nggak itu bisa imanmu. ditebus. Itu imanmu. ya kenapa? Ya memang begitu. Paling kau yang memperkosa Tuhan yang harus Bukan betong bunuh diri, menebus. Yesus bukan bunuh diri. Itu imanmu. Tapi Jangan bilang bunuh diri. saya mau bahas ini ya. Oke, iya terserah kau. Oke, gini. Saya mau kasih tahu kau ya bahwa perjanjian lama yang punya Musa itu ya, kitab Torah Musa terdiri dari Kejadian, Bilangan, Ibamat, Ulangan, Keluaran. 5 kitab Torah Musa itu, salah satunya itu Oh, betul. Kejadian. Pintar, Dan pintar, disitulah ya, pintar, kalian ya. mengimani pelanggaran Adam. Pelanggaran Adam, pelanggaran Musa yang apa, diberi Mas? kitab Torah tidak mengajarkan adanya dosa waris Adam. Kamu dengar dulu biar kau pintar sedikit. Siapa bilang Musa yang tidak diberi mau kitab si Adam? Kejadian tidak mengajarkan Adam mewariskan dosa. Kamu dengar dong, biar kau ini, aduh ini makanya kau tetap sesat selama-lamanya gini. Ma, dengar. Musa yang diberi kitab Kejadian tidak pernah mengajarkan Adam mewariskan dosa. Kamu yang nyolong punya orang malah mau mengimani ada dosa waris Adam. Kan gak nyambung. Sampai sekarang orang-orang Yahudi sana tidak mengimani Adam mewariskan dosa, tidak. Kalian yang mengambil kitab orang malah mengatakan Adam mewariskan dosa. Kan tidak nyambung, saudara.
Yang kalian iman itu dogma doktrin. Ajaran si Paulus bahwa semua akibat pelanggaran seorang maka semua terjalar dosa. Itu perkataan Paulus di Roma. Oke, kemudian di Ibrani, Kristus telah membawa darahnya sendiri sebagai persembahan tak bercacat supaya semua mendapat pengampunan dosa. Ini kan ajaran-ajaran pagan, penebusan dengan darah gitu loh. Coba aku berpikir, yang diberi kitab Torah, Musa yang diberi dan untuk diajarkan kepada kaumnya tuh Bani Israel sampai detik ini tidak mengimani adanya dosa waris Adam. Nah, Anda nih yang mengambil punya orang, kok sampai mengimani ada dosa waris yang dihasilkan oleh Adam, pelanggaran Adam mewariskan dosa. Padahal di Bibelmu seruan-seruannya bertobatlah. Anak tidak di Yeskiel, anak tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa anak. Bullshit itu penebusan dosa waris itu nggak ada pernah mengajarkan para nabi. Itu aja kau harus tahu. Musa yang diberi kitab Kejadian tidak mengajarkan dosa waris sampai titik ini, sampai detik ini. Silakan. Sudah. Kamu bilang tadi kitab Pentateuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ada 5 itu diciptakan dibuat oleh Musa. Dalam Keluaran 20 ayat 5. Siapa bilang dibuat oleh Musa? Benar-benar diberikan kepada Musa. Oke dah. Tuhan Musa menulis dalam kitab Keluaran 2 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Di mana Musa mengajarkan dosa waris? Kenapa ini dengar dulu, saya lagi baca ini ayatnya. Saya pakai dalil. Kita dosa waris aja. Kita kita bahas dosa waris dulu. Pengajaran dosa waris dulu. Iya ini. Mana pengajaran Musa tentang dosa waris? Saya baca ayatnya. Saya nggak pakai congor saya pakai data. Silakan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Orang bahas dosa waris, dia bahas konsep ketuhanan. Iya ini jelas. Tuhan membalas kesalahan bapak kepada mana di situ pengajaran Musa, pengajaran Musa tentang Adam mewariskan dosa. Inilah kesesatan kalian. Musa tidak pernah mengajarkan penebusan dosa dengan darah manusia. Ketika kita baca di dalam Perjanjian Lama, Tuhan berfirman kepada Musa, wahai Musa, jikalau kaummu ingin mempersembahkan persembahkanlah hewan ternak, domba, kambing, lembu. Itu perintahnya, tidak pernah tidak pernah Tuhan memerintahkan korban manusia. Nah, saya minta sekarang data Musa mengajarkan Adam mewariskan dosa. Coba. Kejadian 3 ayat 17-18. Ini Musa yang nulis. Bukan saya yang nulis, bukan saya yang bicara. Ya, di situ mengajarkan dosa waris. Adam mewariskan dosa di situ. Mana coba? Kejadian 3, 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan. Berarti Bunda ini orang suci dia tuh, iman Kristen. Yang Bunda ini orang suci, munafik dia. Demikianlah, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Kenapa marah-marah satu-satu dulu, si jiwa Oten. Kenapa? Engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu, duri, semak, dan rumput. Dan Musa mengajarkan dosa waris, kuclu. Kenapa kok nggak nyambung kali? Iya, gara-gara mereka makan buah terlarang sehingga itu kan asumsimu. Musa mengajarkan dosa waris. Coba. Misalnya Musa ngomong begini ya, akibat pelanggaran Adam ya teman-teman, saudara umatku Israel, dia mewariskan dosa kepada kita. Coba kayak gitu. Seperti si Paulus, kata si Paulus, coba kata Musa. Karena mereka makan buah terlarang, mereka terkutuk di tanah itu. Iya, itu mau toh. Karena dosa tapi waris mana itu. Mana dia mengajarkan dosa waris? Mana? Terus kau yang mengambil punya orang Perjanjian Lama ya, anak kau ambil, kau sebut Perjanjian Lama, kau mengimani ada mewariskan dosa. Dari mana nyambungnya itu? Yang punya kitab tidak mengajarkan. Bunda, kamu nyatakan yang dulu punya kitab tidak mengajarkan itu. Kitabmu mana ayatnya yang menerangkan Nabi dan Rasul bisa menghapus dosa. Hari ini juga saya transfer kamu 1 miliar. Hari ini juga. Ya, nggak usah lah amit-amit. Saya punya uang. Kasih data. Woi miskin melarat, yang sombong. Miskin melarat. Kenapa kau marah-marah ya? Kenapa? Apakah karena Tuhanmu itu terkutuk jadi kau suka marah-marah? Berikan saya data di mana Nabi dan Rasul di bawah kolong langit ini yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa memberikan jaminan hidup kekal. Santai kau.
Dia Apakah bisa memberikan Tuhanmu upah kepada orang yang dibangkitkan mana? Coba berikan saya data. Tuhanmu Hari itu ini nggak juga bisa saya masuk Islam ngapa-ngapain. dan saya Tuhanmu transferkan itu 1 nggak bisa miliar. ngapa-ngapain. Botol. Bebal Tuhanmu botol. nggak bisa Munafik. ngapa-ngapain. Iblis Tuhanmu Lucifer kau. dipaku, ditempeleng. Tuhanmu Dasar botol. apa, Buta huruf. ditelanjangi. Buta. Nggak Kau bisa buta. ngapa-ngapain Tuhanmu. Kamu seperti orang yang menusuk Yesus di atas kayu salib. Kata Yesus, ampunilah diri mereka. Karena mereka Emosi tidak dia. tahu apa yang berbuat. Emosi dia si Kalian itu biar kalian Oten. lihat, biar kalian mata buka. Aduh. Kalian telinga kalian mendengar. Kalian tidak diberikan pengertian. Lah kalau Mati. ngomong. Nggak ada poteng. Marah-marah naik. Kalau kamu mau diskusi Gimana baik-baik ini? aja. Aku aja dari Ingat tadi ya. belum ngomong loh. Ingat ya Oten, sekalipun kau menuhankan celana dalammu itu urusanmu. Tapi kalau kau nggak mau naik diskusi bawa data, jangan naik komal. Berarti kau nggak siap diskusi. Kita diskusi by data. Kalau kau tuhankan celana dalammu itu imanmu, jangan naik komal, kau tidur. Bungkus imanmu itu tidur kau. Tapi selama kau naik di komal ini, berarti kau siap diskusi by data. Jangan congor. Sekarang saya minta data di Biblemu itu Musa mengajarkan Adam mewariskan dosa, bro. Silakan. Karena kalian itu nggak nyambung. Cuma nempel maksudnya perjanjian lama, coba sini untuk Musa sudah mengemis menulis. nubuatan. Musa menulis efek dari memakan buah Efek terlarang apa? ini. Saya tidak minta efek. Efek. Iya. Kayak minum itu obat ada mereka efeknya. mewarisi apa? Orang minum Mewarisi obat itu ada kutukan. efek. Ini kita nggak bicara efek. Adam dan Saya Hawa minta ini mewarisi dalil. kutukan loh. Saya minta data Iya, di mana data Musa mengajarkan Adam mewariskan Kejadian dosa waris 3. Kejadian ayat 3 ayat 17 sampai 19. Tidak ada di situ mengajarkan dan dosa dia memakan waris, buah terlarang. Oten. Dia terkutuk Hai, sudah. Oten. Manusia dikutuk. Kamu tahu maksudnya? Kenapa dia dikutuk? Mereka manusia itu harus berusaha, harus melahirkan dengan siksa. Itu kutukan. Sampai bagi sekarang manusia. kalau perempuan melahirkan masih sakit, Iya, ini yang tertulis. ada-ada aja kau. Itu maksudnya Coba dari kau pikir orang keturunannya sudah melahirkan itu mewarisi dosa. nyanyi-nyanyi. Enggak lah, masih Sudah bukan sakit lagi sampai kekekalan sekarang. Allah. Sekarang saya Manusia minta mati. data. Sekarang saya minta data seperti yang kau imani. Ada mewariskan dosa. Coba mana datanya Iya, pengajaran ada Musa. mewariskan dosa. Keturunan-keturunannya dia itu semuanya Mana menderita. datanya? Mana datanya sesuai Dulunya, pengajaran Musa? Karena ya, kitab kejadian diberikan kepada Musa. Coba kasih saya data. Iya, Apa yang kau sebelum- imani ini tidak bullshit, tidak pembohongan. sebelum Coba kasih Adam data dan Hawa saya, makan. kasih saya data Iya, pengajaran iya. Musa bahwa Adam Sebelum manusia- pelanggaran Adam mewariskan dosa waris. Coba yang menjalar kepada oke, semua ya. orang. Coba kasih data, Sebelum manusia- jangan cuma congor. Iya. Dosa waris ya. Karena Iya. yang menjadi pokok keimananmu adalah dosa waris, sehingga Tuhanmu harus turun ke bumi mati konyol, nebus. Inilah konsep keimananmu, pokok Memang keimananmu adalah begitu, penyaliban. karena kamu nggak Karena mampu untuk pelanggaran menebus dosamu Adam, sendiri. sehingga Tuhanmu harus turun ke bumi untuk Karena menebusnya. manusia tidak Jadi nggak ada sudah ya kehilangan data Musa mengajarkan Adam mewariskan dosa. Itu bullshit. Itu mengada-ngada kau dogma doktrin dari Bapak Gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Gurunda. Monitor. Kasih monitor. Iya. Jadi gini, teman-teman Monisin, sahabat-sahabat. Selamat sore Bang Suma yang terhormat. Iya, sore. Jadi gini, Bung. Pola di Kristen itu berbeda terbalik dengan pola yang ada di Yahudi. Jadi di Yahudi itu, Bung, Tuhan dulu, setelah Tuhan mengutus nabi-nabi. Setelah mengutus nabi-nabi, Tuhan mengutus kitab suci untuk menjelaskan konsep bertuhan. Kalau di Kristen kebalik. Kalau Kristen mereka menentukan Tuhan dulu. Jadi dia dari bawah ke atas. Kalau Yahudi dari atas ke bawah. Dia tentukan dulu Yesus itu Tuhan. Habis itu baru mereka mencarikan judul. Ngambil dari kitab ini, ngambil dari surah ini, dari ngambil ayat ini, dari kitabnya orang Yahudi, nabi ini. Mereka ngambil untuk supaya Yesus yang sudah dipatok mati ini Tuhan, menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak berpikir sehat. Ini dulu, ini pola.
Jadi kerangka yang ada antara Yahudi dan Kristen, sekali lagi, Tuhan sudah ada. Tuhan yang sudah ada ini mengutus nabi-nabi, mengutus kitab suci. Kalau di Kristen, Tuhan yang tidak ada itu dibentuk dulu, dibuat dulu menjadi Tuhan, supaya diagungkan sebagai Tuhan. Maka Kristen perlu mengambil, mencomot, mentafsirkan, mencocokologikan kitab-kitab Tuhan yang turun kepada nabi-nabi Yahudi. Makanya bertentangan. Yang tadinya Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalau dari Kristen, Tuhan manusia dan juga anak manusia. Kalau di Yahudi, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Kalau di Kristen, Tuhan serupa dengan makhluk. Kalau di Yahudi, Tuhan maha menghidupkan. Kalau di Kristen, Tuhan dihidupkan. Kalau di Yahudi, Tuhan maha mematikan. Kalau di Yahudi, Tuhan itu dimatikan. Jadi kebalik. Inilah yang terjadi saat gitu, ini. Nggak gitu. Sabar. Saya kasih data dulu. Ketuhanan Yahudi nggak begitu. Saya kasih data dulu, Bang. Kristen juga nggak gitu. Saya kasih data dulu, Bang, ya. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan, kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 46, kita sebenarnya sudah tamat di situ dan Kristen harus gulung tikar sebenarnya. Kenapa? Dikatakan begini, kepada siapakah hendak kamu menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Tuhan dari bahan itu, lalu menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkat ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya, sekalipun orang berarti kepadanya. Mereka mengangkat kepadanya, ia tidak menjawab. Ketika ia orang berseru kepadanya, dia tidak menjawab. Dan ketika ia meminta keselamatan, ia tidak menyelamatkan. Mereka meminta tolong tapi dia tidak menyelamatkan dari kesesakannya. Ingatlah hal itu, jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana dan berkata, keputusanku akan sampai dan segala yang kukendaki aku laksanakan. Jadi tidak ada data di dalam kaidah keilmuan orang-orang Yahudi sebagai ahli kitab memberikan satu sinyalemen bahwa Tuhan turun ke bumi, itu nggak ada. Ini buatan Kristen. Jadi begitu dia melantik Kristus menjadi Tuhan mereka, mereka kewalahan ingin mencari di nenek moyang mereka Romawi, yang ada cuman paganisme. Akhirnya apa? Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta, dipaksa terjemahan itu untuk merujuk kepada ketuhanan Yesus yang belakangan baru muncul. Anda mengatakan konsep Yahudi kagak? Dalil kubacakan Yesaya 46 nomor 5 dan seterusnya. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga kami sama? Kristen menjawab apa? Hendak mempersamakanmu dengan burung merpati dan juga manusia Yesus. Betul kan? Nah, padahal Tuhan itu kata orang Yahudi di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Yesus dibentuk menjadi daging. Itu bukan Tuhan. Nah, makanya tanya Yesus, Yesus apakah engkau Tuhan? No. Aku adalah utusan Tuhan. Nah, kalau Kristen yang ditanya, apakah Kristus Yesus Tuhan? Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat, hati-hati, dia akan menjual namaku kemana-mana. Nah, ini yang sedang kamu lakukan, saudara. Silakan. Saya hebat, saya salut dia cara penyampaian bahwa memang orang Yahudi memang tidak percaya Yesus kebanyakan. Dari Tauratnya aja mereka memang tidak percaya tentang juru selamat Yesus sebagai anak Allah. Itu jelas sudah berbeda. Kekristenan itu, konsep keselamatan kekristenan itu adalah Yesus sebagai Tuhan yang sudah lahir, yang adalah sang sumber sendiri, yang tidak terlihat, tidak terjamah, tidak bisa kelihatan, yang bersifat roh itu, yang bisa turun ke dalam diri Maria,
kemudian dia dilahirkan sebagai manusia, dan di dalam dia itu ada duinatur, ada Tuhan, ada insani dan ilahi. Kenapa dia ada ilahi? Karena dengan ada Roh Kudus ini, Roh Allah itu roh yang tidak terlihat itu masuk dalam Yesus, di dalam anak yang dikandung daripada Maria ini. Mengapa dia datang ke dunia? Karena untuk apa? Karena dosa Adam dan Hawa tadi yang menjadi dosa waris yang akan dia tebus. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, tidak dapat membayar dosanya karena dosa waris ini sudah menjalar ke seluruh dunia. Jadi dia harus datang. Kalau Yahudi nggak apa-apa, mereka tidak percaya sampai hari ini pun. Kalau mereka tidak percaya Yesus, nggak ada masalah bagi orang Kristen. Bagi orang iman keselamatan, konsep keselamatan orang Kristen tidak ada masalah orang Yahudi. Mereka bukan indikator kita kan? Nggak ada masalah mereka mau jadi ya oke, mereka itu sebagai bangsa yang sangat diberkati Tuhan, bangsa pilihan, terserah mereka. Kalau mereka mau terima Yesus sebagai Mesias sang juru selamat, itu urusan mereka. Tapi kita kan konsep lagi bicara tentang keilahian Yesus Kristus yang kita percaya sebagai penyelamat dunia. Itu yang kita imani. Apa masalahnya dengan kita? Nggak ada masalah kita dengan Yahudi kok, Yudaisme. Oke. Kata Yesus kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kenapa dia disebut sebagai penyesat dan akan menyesatkan banyak orang? Satu, karena dia akan menggantikan hukum. Dua, dia mencoba untuk mengeksekusi Tuhan pencipta alam semesta dengan mendudukkan Yesus sebagai Tuhan yang setara dengannya. Itu yang kedua. Saudara, pernyataan saudara itu harusnya Anda malu. Kenapa harusnya Anda malu? Yang pertama, yang mampu menjelaskan tentang Tuhan kepada Bani Israel atau kepada dunia, Yesus. Yohanes 1:18, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tidak ada orang pernah mendengar Tuhan, tetapi anak yang ada di pangkuannya yaitu Yesus, dialah yang akan menjelaskan tentang Menyatakannya, Tuhan bukan itu. menjelaskan, menyatakannya. Eksegesis itu dalam bahasa Yunani. Eksegesis itu dalam bahasa Yunani itu artinya mentafsirkan itu artinya mengurai, Coba baca menjelaskan. baik-baik, bro. Jangan Baca salah bahasa baca. Yunani. Bahasa Yunaninya apa di situ? Exegomai itu artinya mentafsirkan. Menyatakan dengan mentafsirkan. Oh, beda. Itu sama doang, sama. Syukran. Beda, bro. Sahabat Menyatakan Indra. nanti eksistensinya Allah itu di dalam Kalau Yesus. dengarkan saya dulu. Oke, saya ikuti irama Anda. Kalau Anda mengatakan bahwasanya dia menyatakan artinya dia adalah Tuhan, kau baca Yohanes 7 nomor 28, 29, nomor 30. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal dia yang mengutus aku. Oh ya, Kalau jelas. kamu Memang sabar. dia. Jadi Melalui maksud Yesus kita menyatakan, kenal Allah. saudara, jadi maksud Melalui menyatakan, Yesus kita kenal Allah. saudara, Jelas. jadi maksud menyatakan itu maksud Anda pahami apa? Menyatakan itu maksudnya memperlihatkan Eksistensi diri. daripada Allah yang tidak terlihat, yang transenden itu, kita bisa melihat dia sebagai imanen, sebagai manusia. Nah, sekarang itu yang sebagai menjelaskan itu penguasa siapa? langit dan bumi. Dia Yang menjelaskan itu siapa? Ya, Yesus sendiri, dia sendiri. Nah, coba kamu tunjukkan di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah Elohim yang turun jadi manusia, itu di mana? Loh, itu adalah perkataan Allah sendiri kepada Yohanes. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia? Jangan Yesus mengatakan itu. Saudaraku, saudara, dengarkan. Bagaimana Yesus, kita mau bertanya di mana Yesus berbicara kepada akulah kebangkit, dia tidak akan bicara begitu. Sekarang kesaksian Yesus tentang dirinya, dia itu siapa? Kesaksian dia di bawah dia adalah penyelamat, dia adalah Tuhan kan? Bohong, kamu turun. Dari tadi saya jengkel dengar kau bicara. Terima Kau kasih turun, semuanya. kau ke Kenapa? gereja, kau picoli sama pendeta sana. Otak enggak berfungsi, kau turun. Saya enggak suka dengan penipu, penyesat. Ya, teman-teman saya di sini terlalu sabar untuk kalian tipu, untuk kau bodoh-bodohi. Yesus, menurut Yesus kesaksiannya dia hanya utusan Tuhan, kopla. Jangan kau nipu di sini, pembohong, penyesat, penyembah setan. Yesus yang kau tuhankan itu beda dengan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Waras sedikit kenapa?
Sedangkan ketika berbicara mengenai Yesus yang kau tuhankan itu setan yang datang pakai nama Yesus. Tadi di awal saya sudah mengatakan, Kristen polanya melantik Tuhan dulu, habis itu memaksakan anak Maria menjadi Tuhan itu. Itu Kristen itu. Jadi dia melantik dulu si Yesus yang datang kepada mereka, yang mereka tuhankan setiap saat. Lalu mereka menganggap bahwa yang mereka tuhankan itu adalah Nabi Isa atau Nabi Yesus yang datang di tengah Bani Israel. Inilah penipu ulung. Penipu ulung. Penipu ulung yang harus sebenarnya dikarantina supaya tidak menipu manusia yang lain. Nabi Muhammad mengajarkan dia adalah Rasul. Yesus mengajarkan dirinya adalah Rasul. Dia mengajarkan murid-muridnya dia adalah Rasul. Giliran tiba di gereja dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena kalian itu mendudukkan Yesus yang adalah manusia ini adalah yang kalian sembah. Itu dua pribadi yang berbeda, Cak Kangkung. Maksa kali kau. Dalil kau bantah. Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi si manusia kucul pemakan babi tadi itu. Apa kesaksianku? Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, segala mukjizat itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Sedangkan kalau di Kristen, dia adalah Tuhan. Buktinya dia Tuhan, dia bisa membangkitkan orang mati. Koplak, Yesus mengatakan segala yang dilakukan itu, mukjizat-mukjizat yang dia lakukan itu membuktikan kalau dirinya itu bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Kenapa nggak mau sembuh dari kegilaan kalian? Ini sudah modern sekarang ini. Udah canggih sekarang. Internet ada di mana-mana. Kalian bisa belajar di mana-mana. Tinggalkan penyesatan-penyesatan seperti itu. Minimal kalian menyadari Yesus itu ada dua. Ada untuk Bani Israel, ada untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia itu adalah yang palsu. Yang Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Begitu. Jangan gila permanen apa? Minimal kalian ketika ditanya data, mana datanya? Di mana Yesus mengatakan dia bersaksi adalah Tuhan? Nah, kasih data. Ketika ditanya, Yesus bersaksi tentang dirinya siapa? Dia bersaksi dengan Tuhan. Kan koplak. Inilah kelemahan kalian. Ketika Yesus mengatakan penyesat, benar-benar setiap hari kami menyaksikan kalian melakukan penyesatan. Yesus mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan dia hanya utusan Tuhan. Si penyesat mengatakan untuk seluruh dunia. Si penyesat mengatakan dia adalah Tuhan. Sadar napa di situ? Ketika Anda mengatakan seekor kambing itu adalah ayam kepada orang lain, Anda sedang menyesatkan orang. Ketika Anda mengatakan kepada orang lain bom-bom itu adalah kerah, Anda sedang menyesatkan orang lain. Anda sedang menipu orang lain. Anda sedang ngibulin orang lain. Kategori itu adalah penyesat. Katakan A pada A, katakan B pada B. Jangan manusia kau bilang Tuhan, koplak. Inilah kalian, sadar-sadar. Memang setan itu memang gak takut neraka. Kenapa setan itu hanya sepele, tapi dia rela masuk neraka? Karena nggak ada takutnya. Cuman diminta supaya dia sujud menghormat kepada Adam, mengakui keagungan ciptaan Tuhan, mengakui kemuliaan ciptaan Tuhan, mengakui kesempurnaan ciptaan Tuhan berupa manusia. Sombong. Kamu kutakar dengan neraka, nggak apa-apa. Kamu masuk neraka, nggak masalah. Kekal loh, nggak masalah. Yang penting saya tidak sujud kepada Adam. Nah, inilah kalian. Sudah jelas, Yesus itu manusia, enggak masalah. Yesus itu rasul, enggak masalah. Dia itu manusia loh, kesaksiannya dia sebagai manusia yang datang di tengah badan, enggak masalah. Hukumnya neraka loh, enggak masalah. Kamu diusir sama Yesus, enggak masalah.
Yang penting saya tidak mau tunduk kepada kebenaran hakiki. Nah, itulah kalian. Koplak, cak kangkung. Kapan kalian mau sadar? Kalau dulu masa penjajahan wajar kalian ditodong sama senjata, harus masuk gereja, wajar. Harus baca Bible, wajar. Oh, senjata, senpi panjang, senapan panjang. Kita dijadikan budak sama penjajah, disuruh kerja rodi, makan pun susah. Anak-anak pada bermatian kelaparan, wanita pada janda. Daripada mati kelaparan, daripada disiksa mati tersiksa, ngaku menyembah kepada manusia yang diutus, nggak masalah. Ini orang sudah merdeka, weh. Tak ada yang memaksa kamu, weh. Tidak ada yang memaksa kamu untuk kerja rodi, untuk membersihkan rumah ibadah penjajah. Tidak ada penjajah memaksa kamu dengan ditodong senjata agar kamu mengikuti penjajah. Kenapa kamu nggak bisa waras, cak kangkung? Kenapa sih Zuma? Kalau agamamu itu hanya untuk kalian saja nggak masalah. Ini agamamu dengan berpura-pura. Diam dulu anak kera. Ini agamamu disuruh mengajarkan kepada anak kera, diam dulu. Gurumu lagi menjelaskan. Kalau kau nggak tahan di sini, kau turun. Kau tinggal turun ke gereja, isap ibu jari. Isap ibu jari pendetamu kalau kau nggak sanggup dengarkan saya. Ya, kita diskusi, berani nggak? Nggak, tunggu dulu. Kau siapkan dulu senjatamu. Siapkan aja dulu. Ya udah. Sebelum saya bal-balin kau siapkan dulu duduk di situ, ya. Di sini sekarang kita sudah merdeka. Tak ada lagi pemaksaan kerja rodi, perbudakan sama penjajah. Tak ada lagi pemaksaan. Lu harus ikut ke gereja. Lu harus menyembah kepada Yesus. Lu harus beriman kepada Bible. Tak ada lagi kan? Sekarang Anda bebas menggunakan potensi kemanusiaan Anda. Kenapa Anda masih bodoh? Hah? Kalau Anda bodoh sendiri tidak masalah. Diam dulu anak kera. Anak kera diam dulu. Enggak, mau diskusi enggak? Enggak, sama kamu enggak. Kau turun. Ya, turun sana ke neraka. Nah, bagus. Sekarang sudah saatnya Indonesia merdeka. Gunakan fasilitas akal. Akal koneksi internet. Internet ada mata, ada kuping, ada perasaan, bisa membaca, bisa kemudian Anda telaah. Apa yang ada di seluruh dunia ini yang bisa Anda nikmati. Kok masih menyembah kepada makhluk cupu-cupu? Iya kalau itu hanya untuk kalian. Iya kalau itu hanya untuk agama kalian. Iya kalau itu hanya untuk keturunan kalian. Masalahnya kagak, cak kangkung. Lu maksa-maksa sampai lu bikin sekolah teologi, sampai lu bikin lembaga, sampai lu ngutus-ngutus orang ke lorong-lorong memurtadkan umat Islam. Ya iya kalau itu tidak terjadi, silakan kau mau menyembah anusmu sendiri, monggo. Lu mau menyembah Tarsan juga nggak apa-apa. Lu mau makan babi, mau makan kuda nil, kau mau makan gajah, kau makan gedung MPR, DPR, gedung semuanya kau telan pun tak masalah. Masalahnya agamamu itu masuk ke dalam sendi-sendi agama Islam, cak kangkung. Kalau kau nyembah si gondrong sendiri mah nggak masalah. Lu mau mati juga di situ EGP. Tak ada yang bisa menahan setan untuk masuk ke neraka. Tak ada. Begitu juga kami tak mampu menahan kalian. Tapi yang kami tidak suka, kalian menyamar-nyamar seperti Islam untuk menyesatkan umat Islam. Paham? Bible kalian ganti sampulnya menjadi Alkitab. Theos kalian ganti menjadi Allah. Paulus kalian gelari Rasul. Ini yang membuat umat Islam itu tidak suka. Kalian masuk dari lorong ke lorong mengajarkan Yesus Injil, Yesus Injil. Ya kalau untuk kalian aja silakan. Gak ada yang melarang. La ikraha fiddin. Masalahnya itu loh. Kau menyerang seakan-akan kamu itu kasih. Padahal strategimu sangat licik. Strategi yang kamu lakukan itu sangat halus. Maka kami kemudian angkat suara. Silakan Anda menyembah hantu, menyembah setan, menyembah pohon, menyembah batu merah, menyembah kelereng, menyembah tahu isi. Silakan. Jangan kau gunakan cara-cara licik seperti setan yang nyamar-nyamar seperti Islam. Oke? Kau telan aja, kau sembah aja itu.
Jangan kau menggunakan cara-cara licik dalam memurtadkan generasi Islam atau umat Islam. Paham? Berhenti melakukan itu, berhenti. Yesus yang kau sembah itu bukanlah anak Maria, bukan manusia yang kau sembah itu. Itu yang kau harus pahami, orang Kristen harus paham. Yang kalian sembah bukan anak Maria. Jangan kau paksakan anak Maria menjadi Tuhanmu. Tuhanmu itu makhluk roh. Yesus mengatakannya sendiri, kalian itu hidup dalam kegelapan. Di mana Yesus mengatakan kalian hidup di dunia di alam kegelapan? Yesusnya menguraikannya di dalam catatan wartawan, diwakili oleh wakilnya Paulus dalam Lukas 22. Kalian itu penyembah alam gelap. Paham sampai situ? Berapa kali saya harus mengatakan, dunia dihakimi, dunia dihukumi sejak ada peristiwa penyaliban itu terjadi. Sejak itulah dunia menjadi gelap. Nanti kembali terang setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Awal kegelapan dunia diawali dengan penyaliban. Itulah karya iblis terbesar di atas bumi terhadap keturunan Adam. Hadapkan saya dengan orang berilmu dari kalian, biar kita diskusi secara data, secara valid, bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bisa diragukan oleh akal sehat manusia. Awal kehancuran anak keturunan Adam bermula dari penyaliban. Silakan bantah saya. Minum dulu Zulkifli M. Abbas, sudah kering tenggorokanmu itu. Halo, gimana? Saya bilang samamu, saya ulang lagi. Menurut Yesus, awal bumi ini dilanda kegelapan atau kuasa kegelapan adalah bermula dari prosesi penyaliban. Bukan mulanya setelah Nabi Muhammad ada, diutus jadi Nabi. Jangan kau menghujat saya pakai data. Hah? Kata Yesus, sangkamu aku ini perampok, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari ada aku ini di tengah-tengah kamu di dalam Baitullah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya memang, dan inilah kuasa kegelapan itu bermula. Ya, itu boleh saja. Itu. Kapan mulai kuasa kegelapan itu dimulai? Kapan saatnya kata Yesus? Ya itu kan menurut sepengetahuanmu itu cuma. Itu Bible tadi itu yang menurutmu karena kamu tidak mengimaninya. Kalau penyesat itu gitu, ada dalil di kitab sendiri, dilencengkan. Yesus sendiri, inilah saatnya memang kamu. Dalilnya ada, Dan tapi kamu salah mengartikannya cuma. Itu. Makanya Yesus dalam Yohanes 8, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Siapa yang menerima hadiah dari setan? Siapa yang menerima hadiah dari setan? Berupa penyelamatan dari setan. Karena setan berhasil membunuh Yesus, setan memberikan hadiah kepada pengikutnya, yaitu janji keselamatan. Tapi bohong. Siapa yang menerima hadiah dari setan? Hei Kristen, aku setan, datang kepada Yudas, merasuki Yudas supaya bisa membunuh Yesus untuk kalian Kristenku. Gini loh Bang Juma. Agama juga ngomong, wahai Kristenku, aku dan imam kepala membuat tipu muslihat dan kesaksian palsu untuk supaya membunuh Yesus untuk kalian, wahai Kristenku. Pahlawan-pahlawan kalian itu sudah menghadiahkan keselamatan kepada kalian, tapi semua makanya diusir sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, ondel-ondel. Dirimu aja yang ngomong Juma, kasihlah kesempatan bagi kita Juma. Otakmu itu pasang, kalau saya bicara pasang otakmu, habis itu kau bantah. Udah bisa bantah? Udah? Sudah bisa? Saya bantah itu Juma. Membantah dalil saya.
Bisa saya bantah cuma Nomor gini. 52, Iya, dengar nomor dulu. 53. Awal kuasa kegelapan menyelimuti bumi adalah ketika bermula kepada niatan penyaliban. Itu dalil. Iya gini loh Juma. Makanya kau bantah dalil dulu, saya. kalau saya ngomong Juma, kamu itu salah menilai Yesus itu. Kau jadikan Yesus dua mulai dari kelahiran sampai kematian. Nah, jadi itu kan sekarang itu karanganmu itu Juma. Kau buat dua Yesus mulai dari Bukan kelahiran cuma sampai dua Yesus, banyak kematian. Yesus. Cuman saya fokus membagikan dua. Dari sekarang kutanya Yesus dulu kamu untuk Juma. Yesus yang untuk mana yang Yahudi, kamu percaya? Yesus Yang, untuk Kristen. yang lahir atau yang di kematian? Yesus saya mulai dari percaya cuman satu orang yang datang ke Bani Israel. Adapun yang datang ke Kristen itu penyesat memakai nama Yesus. Selama hidup Yesus, mulai dari umur berapa kau percaya itu kalau dia itu adalah Yesus sebagai nabi diutus di tengah-tengah Bani Israel, lalu kemudian diangkat ketika dia di Taman Getsemani, datang malaikat memberikan kekuatan kepadanya, saat itulah dia diangkat. ya itu kamu enggak sekarang gini Juma. Itu kamu imani mulai Yesus dari umur berapa sekarang? Apakah mulai dari Saya bayi? beriman sampai Yesus hari ini Ya, masih mulai ada di dari mana? langit. Apa dia mulai dari kelahiran Dia atau di sampai langit kematian atau sekarang mulai kematian? ini. Dia di langit sekarang ini tanpa mengalami kematian seperti yang kalian mimpikan. Orang-orang yang berniat, orang-orang yang berpikir Yesus mati di salib itu adalah iblis, kata Yesus. Saya ulang. Ya. Orang Kalau kamu yang berpikir mengatakan Yesus begitu, mati di salib Kalau kamu adalah mengatakan iblis, begitu, menurut tunjukkan sama Yesus. saya data di mana Yesus berkata dia tidak mati. Nah, tunjukkan dalilnya di mana Yesus berkata kalau dia tidak mati bakal melainkan naik ke surga. Kau tunjukkan dalilnya Juma. Oke, saya Kau tunjukkan tunjukkan. dalil. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 14:31. Yohanes 8. Kau baca isinya Juma, kau baca isinya Juma. Sabar. Yohanes 8:29. Ingat, Yesus mengatakan, Aku senantiasa mengasihi Bapa dan melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwa jangan Sebutkan engkau sama saya sabar dalil dulu, di mana saya Yesus kasih kamu berkata data. bahwa ia tidak mati. Adik, saya kasih kamu data, Dek. Di dalam kitabnya orang Yahudi dijelaskan bahwa mereka Yesus ini adalah orang yang taat kepada hukum Torah, taat kepada perintah Tuhan. Sedangkan perintah Tuhannya salah satunya adalah jangan engkau melukisi tubuhmu. Itu perintah. Kemudian yang datang di Pulau Patmos itu ada tato di paha. Coba kau tunjukkan kepada saya umur berapa Yesus pasang tato. Sampai yang datang ke Pulau Patmos itu ada tato di pahanya. Sedangkan Yesus yang asli jelas tunduk kepada perintah Tuhan ketika Tuhan melarang, jangan kamu bertato. Yesus tidak mungkin bertato. Jangan kau tidak bersunat. Yesus pasti bersunat. Jangan kau tidak bersunat. Yesus bersunat faktanya. Jangan kau makan babi. Yesus tidak makan babi. Jangan menyembah patung. Yesus tidak menyembah patung. Jangan kau duakan aku. Yesus tidak menduakan Tuhan. Jangan kau bertato. Yesus taat enggak? Taat. Lalu siapa yang datang di Pulau Patmos ada tatonya? Itu bukti itu bukan Yesus anak Maria. Paham sampai sini? Belum paham juga? Belum paham juga? Kau cari bengkel otak kalau kau nggak paham. Ya silakan ngomong dulu sampai simpasnya bikin narasimu, nanti saya bantah nanti. Saya tanya sama saudara, taat tidak Yesus untuk tidak bertato? Imamat 19:28-27. Jangan kau melukis tubuhmu, jangan kau bertato. Itu perintah Tuhan. Yesus bertato enggak? Pernah enggak dia bertato? Lalu yang datang di Pulau Patmos, akulah Yesus, Tunas Daus, bintang timur gilang kebilang. Itu siapa? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yesus berkata Matius 24 nomor 24, sebab
Kristus palsu akan datang dan bahkan melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Termasuk mujizat nggak ketika ia datang dalam awan-awan cuman suara dan cahaya? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu termasuk dahsyat nggak itu? Termasuk dahsyat nggak ketika dia ke Pulau Patmos mengajar kemudian orang yang kita tidak kenal menulis sebuah buku yang disebut Wahyu, buku mimpi? Dahsyat nggak itu? Dahsyat. Menampakkan dirinya dalam wujud manusia lalu kemudian dia bertato. Dahsyat nggak itu? Dahsyat. Sekarang permasalahannya, identifikasi Yesus selama 33 tahun tidak pernah Yesus itu bertato, Cak Kangkong. Lalu yang tampil di Pulau Patmos itu bertato itu siapa? Yesus. Tunjukkan buktinya. Kristen sedunia, tunjuk bukti di mana Yesus pernah bertato dan di mana Yesus pernah melanggar firman Tuhan di dalam Imamat 19. Jangan kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan jangan merajai tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Jangan. Perintah jangan. Jangan itu artinya suatu kewajiban yang tidak boleh dilakukan. Dalam bahasa Yunaninya adalah all atau low. Low itu artinya penekanan. Jangan. Berarti jangan kamu bertato. Yang datang di Pulau Patmos itu ada tato nggak? Ada tato. Melanggar imamat. Suruh ke neraka. Hanya iblis yang mau melanggar Tuhan. Kalau orang benar tidak mungkin melanggar Tuhan. Ingat, iblis itu raja dunia, raja kegelapan. Tatonya menuliskan apa? Raja di atas raja, Tuan di atas Tuan. Itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Siapa yang raja di atas raja selain daripada Tuhan? Siapa yang raja di atas raja selain Tuhan? Yang ingin menyamai Tuhan siapa? Yesus. Mana dalilnya Yesus ingin menyamai Tuhan? Bapakku lebih besar, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Perkataanku bukan dari aku. Terus manusia yang sudah sopan begini mengajarkan firman Tuhan, Anda lantik menjadi Tuhan. Hei saudara, coba kau tunjukkan ke saya di mana Yesus pernah bertato. Di bengkel mana dia melaser kulitnya? Pakai cat apa? No drop, Pilox. Ayo silakan. Imamat 19:28. Jangan kau bertato. Yesus mengatakan, aku mengasihi Bapa dan aku senantiasa turut perintahnya dan tidak pernah kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Yohanes 14:31. Yohanes 8 nomor 29. Lalu Anda mau kemana? Siapa yang bertato ini? Yang punya payudara montok itu. Itu kan? Tengoklah Bung, tengoklah. Tanya diri lo. Beginikah caranya Anda membantah data dalam Bible? Kayak mana saya membantah cuma? Silakan. Saya memang memancing Anda untuk membantah. Silakan. Saya diam 7 abad. Anda bicara setiap narasimu 300 itu abad. kau bangun Awas dengan kalau Anda berbicara tidak ada sendiri. data, ku robek mulutmu pakai kapak. Silakan. Kau aja dari tadi ada kau tunjukkan data. Kau aja. Saya data Imamat 19:28, Yohanes 14 nomor 31, kemudian Yohanes 5, Yohanes 8 nomor 28. Oke, saya tunjukkan data. Sekarang perintah Yesusnya kau tunjukkan biar orang pada percaya sama banyak alasan kau. Banyak alasanmu on cam. Emangnya Paulus membuat 13 buku catatannya itu dia buka ke merah samamu? Hah? Udah, silakan kau kasih saya data. Sangga itu, sangga. Gini loh cuma segala ayat-ayat yang kau kutip itu. Sekarang jangan protes ayat. Jangan protes Bukan. dalil. Gini, Kau buat kamu dalilmu sendiri. mengartikannya sesuai dengan kemauanmu sendiri. Bantah dalil saya dengan dalilmu. Silakan. Cak Kangkung. Bantah dalilku dengan dalilmu. Sederhana kan? Sekarang apa yang kau bantah tentang Yesus?
Saya sudah sampaikan dari tadi panjang Ya, lebar. apa yang kau bantah tentang Yesus sekarang? Apa yang kau bantah? Saya bantah konsep yang dibawa oleh Kristen bahwa Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesus yang disembah oleh Kristen hari ini. Saya bantah itu. Yang kau sembah itu bukan Yesus anak Maria. Yesus anak Maria mengatakan apa? Aku tidak mengenal Kristen. Matius 7, 22, 23. Udah? Kurang apa lagi data itu? Sudah? Sudah. Sudah? Yes. Pertama saya mau bertanya gini cuma. Kau bertanya lagi? Yesus itu mulai dari kelahiran sampai kematian atau mulai dari mana? Sampai di hari mana? ini saya meyakini Yesus itu masih eksis dan dia berada di langit. Tapi tidak mengalami kematian terangkat ke langit. Yang datang kemudian ke Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat yang memakai nama Yesus tapi bukan Yesus. Sampai sini paham? Bagaimana mau paham Anda Kristen? Sudah. Jadi menurutmu Yesus yang kau imani itu, apakah Yesus itu Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria? Apa pula kau bertanya? Yesus yang kau yakini itu, apakah Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria? Itu dulu kau jawab. Saya meyakini Yesus itu nabi yang diutus oleh Yesus yang mana? Apakah Yesus yang lahir dari perawan Bunda Maria? Yesus yang diceritakan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyebutnya dengan Nabi Isa. Orang Yahudi menyebutnya Isa. Apakah Yesus tersebut Yesus yang lahir dari perawan Bunda Maria? Itu dulu kau jawab. Saya beriman kepada Nabi Isa yang lahir dari perawan bernama Maryam atau Miriam. Di dalam kitabmu disebut Maryam. Wartawan menulisnya bernama Yesus. Dalam bahasa Aram Iso. Dalam bahasa Ibrani Yesua. Dalam bahasa Arab Isa. Dalam bahasa Enteleheng disebut Yesus. Apakah engkau meyakini Yesus yang telah bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Saya meyakini yang ada di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran. Allah kemudian menyatakan wa rasulan ila bani Israel anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minan tin. Artinya, aku adalah utusan Tuhan buat kalian wahai Bani Israel, yang kepadaku telah diberi tanda dan untuk tanda bagi kalian dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka dia Tuhanku dengan izinnya menjadikan barang tersebut, tanah tersebut menjadi seekor burung yang hidup atas izinnya. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Aku menyembuhkan penyakit kusta. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Tuhanku. Dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya kata Nabi Isa alaihissalam, inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulanku, kenabianku, bahwa aku ini itu utusan bagimu wahai Bani Israel, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sama kan? Ketika Yesus datang, aku punya kesaksian bahwa segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Sama kan? Sama. Terus dari mana Kristen ini mengambil konsep Yesus membangkitkan orang mati karena dia 100% ilahi? Manusia tak berakal. Lebih mulia mana? Lebih mulia mana Isa yang kau percayai daripada Muhammad? Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad itu sama-sama mulia. Cuman di antara dua manusia ini ada yang dihinakan oleh manusia. Makanya dia turun ke bumi menjadi hakim karena dia dihinakan oleh separuh manusia. Siapa yang akan dihakimi oleh sang hakim? Si terdakwa. Siapa terdakwa ini? Karisteng. Di Al-Quran itu dia, itu sekarang narasi di Al-Quran itu udah berbanding. Sabar. Di Al-Quran di Al-Quran Nabi Isa alaihi salam, Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 turun menjadi hakim bagi Bani Israel ahli kitab. Di kitabmu jelas Yesus turun menghakimi orang-orang yang mengaku Kristen. Matius 7:15 sampai nomor 23.
Yesus turun ke bumi berdasarkan Al-Quran. As-Sukrub ayat 61. Yesus turun kemudian mempersaksikan pada hari terakhir. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tak pernah mengajarkan kepada mereka sembahlah aku. Ada sekelompok manusia tanpa berkepala dari barat muncul, mereka bergerombol menyembah aku. Maka pada saat itulah aku mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Kristen yang ada di gereja menyembah Yesus, itu Yesus yang tidak dikenal sendiri oleh Yesus. Yang Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Mau sampai kapan kalian saudara memperbodoh diri? Mau sampai kapan? Sudah Juma, sudah. Sudah. Boleh saya bantah Juma? Bantah. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah bertato. Sekarang yang saya bantah bukan masalah tato-tato itu Juma. Itu bukti, tadi saudaraku. Tadi kamu sudah mengakui bahwa Yesus Nabi itu Isa kalau yang kamu pernah akui bertato, itu silakan adalah- Anda tunjukkan datanya. Aduh. Saya dikasih waktu enggak? Ya tapi kau bantah yang saya sampaikan. Saya mau mengikuti narasimu. Tadi kamu kan sudah berkata bahwa Isa yang kau percaya itu adalah Isa yang lahir dari kandungan Bunda Maria, betul? Yes. Betul. Sampai di mana kau mempercayai dia? Apakah engkau mempercayai dia pada saat dia melakukan mujizat? Dia nabi, dia rasul, tidak sampai kepada konsep Maksud saya, Tuhan. apakah juga masih mengakui bahwa itu Yesus yang lahir dari Bunda Maria pada saat Yesus membuat mujizat? Yes. Masih cuma akui enggak itu? Yes. Saya akui, tadi kan saya baca ini akhluqu lakum minan tin kahayati tayri dulu kasih saya waktu. Fihi fayakunu tayran. Kasih waktu saya ngomong Juma. Kau bertanya sesuatu yang kalau kayak gini cara kamu debat, nggak ada yang berani debat samamu Juma. Kasih ruang sama lawan debatmu Juma. Anda bertanya sesuatu yang lucu. Tadi saya baca data kesaksian Yesus. Iya, makanya saya memperjelas, saya mau mengikuti narasimu sekarang. Berarti Anda lalot. Bahwa engkau mempercayai Isa yang lahir dari perawan Bunda Maria. Iya. Nah, itu saya mengikuti narasimu. Apakah engkau masih tetap mempercayai waktu Yesus membuat mujizat? Kamu bilang masih. Oke. Pada saat umur berapa Yesus bisa membuat mujizat? Pada saat umur dia sudah dewasa. Salah satu contoh dari kecil, dari bayi, kalau di Al-Quran dia sudah bermukjizat. Gini ya. Lahirnya pun lahir mukjizat. Ibunya pun hamil ya, mukjizat. berarti kamu yakinnya kan? Setelah dia dewasa, dia bisa. Ini mujizat, berarti sampai mujizat yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, engkau masih meyakininya kan? Saya meyakini dia seorang nabi rasul untuk Bani Israel. Ulang lagi, kulempar asbak nanti lama-lama. Pada saat di mana engkau telah kok Yesus yang kami sembah itu, yang kami Yesus puja yang kau sembah itu bukan Yesus yang engkau hormati lagi. Dengarkan saya, saudaraku, dengarkan. Ini kalimat saya 30 detik paling lama, insya Allah. Dengarkan. Sekarang Yesus saya yang dengar. Kamu nggak malu dengan ungkapan Bang Suma? Kamu nggak malu? Yesus yang kau sembah itu bukan anak Maria. Kau nggak malu? Kau nggak malu dengarkan itu? Jadi jangan kau bawa anak Maria tidak perlu. Saya katakan sama Yesus, dengar. Semakin lama Anda membantah, semakin banyak waktu saya berbicara. Dengarkan. Tanamkan dalam benakmu, wahai seluruh Kristen Indonesia. Ini Bang Suma yang berbicara. Bang Suma mengatakan yang Kristen sembah bukan manusia. Mustahil kalian mau mengakui menyembah manusia, bukan? Maka pasrahkan diri kalian sebagai Kristiani
mengakui dengan sepenuh hati bahwa memang Kristen tidak menyembah manusia. Yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah adalah makhluk gaib, makhluk roh. Makhluk roh yang kalian sembah, yang datang memakai nama Yesus. Camkan itu baik-baik. Camkan itu baik-baik. Itu data di dalam kitabmu lengkap. Tuhanmu adalah roh. Jadi Yesus Kristus yang kau sembah itu makhluk roh, bukan anak manusia, bukan ponaannya Elizabeth, bukan sepupunya Yahya Pembaptis, bukan. Tapi yang kau sembah adalah makhluk roh yang datang memakai nama Yesus biar cepat terkenal. Jangan lagi kau bilang, kamu percaya nggak ketika dia? Nonsen. Aku percaya itu nabiku yang datang kepada Bani Israel. Sekarang kau perjuangkan Tuhanmu yang Kristus Yesus itu, Cak Kangkung. Sudah Juma? Dah. Sudah? Nah gini loh Juma. Jadi kami umat Kristen meyakini kalau sang juru selamat itu adalah Yesus yang lahir dari kandungan Bunda Maria. Bukan. Yang lahir dari kandungan Maria itu adalah, dengar, tak kasih data. Yang lahir dari kandungan Maria itu adalah Mesias bagi Bani Israel. Kubacakan dalil ya, kubacakan dalil. Lukas 1 nomor 33. Dengarkan kupingmu, dengar. Semua Kristen di Indonesia dengarkan. Ini pengakuan daripada asisten Paulus. Kontol lah kau. Apa kau kenapa kalau dikasih data kau mengamuk? Dengarkan, saya sampaikan sama ini. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang lagi. Ini bukan Quran, ini kitab kalian nih. Dengarkan. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Saudaraku Kristen yang ada di Indonesia, kalian itu keturunan Yakub kah? Woi! Kalian bukan keturunan Yakub. Bukan keturunan Yakub. Yesus itu menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Paulus juga ada lucu-lucunya sedikit emang. Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kata Allah, mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka mengubah-ubah firmanku, kata Allah. Tetapi dia lupa kalau aku adalah sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya pembalas setiap kejahatan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pembuktian ayat itu, saudara-saudara, seakan ada orang meludah ke atas, jatuhnya ke jidat sendiri, membuat tipuan, tapi yang kena tipu dia sendiri. Coba sahabat-sahabat buka di dalam Galatia 4 nomor 5. Kita sama-sama buka Galatia nomor 5. Apa yang tertuang di sana menurut Paulus yang mencoba untuk menggiring orang-orang menyembah kepada Yesus, berlandaskan bahwa Yesus itu untuk seluruh manusia? Baca data itu, teman-teman. Yesus diutus untuk menebus mereka. Siapa mereka ini yang ditebus? Yaitu mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ini yang masih sementara terjun di atas ini, turun dulu.
Kalau masih di tengah-tengah udara, turun dulu bang. Sekali lagi kata Quran, wa makaru. Mereka membuat makar. Tapi Allah membalas makar mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Galatia 4 nomor 5. Niatnya sih ingin semua manusia itu menjadi pengikut Kristus yang datang kepadanya, yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Niatnya sih gitu. Tapi ada yang menuntun kemudian tangannya menutup mulutnya kembali. Apa katanya? Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ini siapa ini yang dimaksud? Yesus menebus siapa ini? Siapa yang takluk di bawah hukum Torah? Siapa yang kepadanya hukum Taurat itu diberi? Siapa yang taat kepada hukum Taurat? Siapa yang kasih terhadap Tuhan yang datang kepada Nabi Musa memberikan Torah dan tunduk kepada hukum Torah? Siapa? 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 Siapa yang takluk di bawah hukum Torah ini siapa? Kepada mereka lah Yesus menebus. Apakah Torah diutus untuk orang-orang Roma? Tidak. Apakah Torah diutus untuk orang Belanda? Enggak. Apakah Torah diutus untuk Portugis? Enggak. Perpanjangan tangan Portugis dan Belanda yang masuk ke Nusantara ini apakah kepada mereka? Enggak juga. Apakah orang Indonesia yang mengikuti Portugis dan Belanda? Nahi. Lalu mau taruh mana muka mereka itu? Hah? Mau taruh mana muka mereka itu? Yang siang malam. Sudah ku bilang, saudaraku Kristen se-Indonesia, Yesus yang kalian usung, Yesus yang kalian peringati lahirnya, yang kalian peringati kematiannya, yang kalian pestakan pada saat Natal, yang kalian sembah di gereja, itu bukan Yesus kami. Itu bukan Yesusnya umat Islam yang datang ke tengah Bani Israel membawa Injil lahir tanpa ayah sebagai nabi dan rasul bagi Bani Israel. Itu bukan Yesus kami. Beda. Yesusmu itu yang kau buat sendiri, yang kau sembah sendiri, yang kau tuhankan sendiri, yang kau setarakan dengan Tuhan itu sendiri, yang kau katakan mengosongkan dirinya turun mengambil rupa hamba dan mati sampai taat di atas salib itu sendiri. Jangan kau anggap itu adalah Nabiullah yang datang kepada Bani Israel. Yesus boleh ditolak oleh Bani Israel, wajar. Tapi kan pengutusan validasinya Yesus itu stempelnya Mesias untuk mereka. Mau ditolak kek, mau diterima kek, apa urusannya dengan kalian? Kalian punya Yesus sendiri, beda dengan Yesus yang datang di Bani Israel. Memang Yesus berpesan kepada Bani Israel, kata Yesus begini, hati-hatilah kalian, akan datang penyesat, memakai namaku, berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, ngotot Yesus itu Kristus, dan mengikuti banyak orang, dan pengikutnya banyak orang, itu siapa? Nah, itulah penyesatnya. Sakit bang, mau kayak mana kebenaran itu harus ditorehkan mumpung roh masih ada di jasad kalian. Kalau tunggu kalian mati habis itu saya datang, gimana? Enak? Udah dinasihatin, udah dibilangin siang malam, kalian masih tetap kekeh. Enak, rasain sekarang, enak. Kan nggak mungkin. Kenapa? Andai saja orang-orang yang sudah meninggal bisa kembali ke dunia, tak ada orang yang sesat. Seperti Ibu Watimena, Uti Watimena. Andai saja dia bisa kembali ke bumi,
maka dia akan muncul, saudara-saudaraku Kristen, ternyata Islam itu benar. Tapi kan dia sudah membelakangi alam dunia. Sekarang dia berhadapan urusan akhirat. Salah dia ketika hidup di dunia ini, selesai. Jadi perkedel neraka. Begitu juga sebaliknya. Andai saja agama Kristen itu benar, maka Yahya Waloni, ustadz besar kita, akan keluar dari kubur dan berkata, saudara-saudaraku Islam, ternyata Kristen itu benar loh. Tapi kan tidak. Ustadz Yahya Waloni sudah mati, gak bisa kembali. Ibu Uti mati memang Mena tidak bisa kembali. Artinya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia yang masih punya kesempatan untuk memilih mana yang hak, mana yang batil. Pakai otak berarti kalau gitu. Ya kalau keselamatan itu sudah nyata, maksudnya orang itu sudah merasakan Kristen benar, Islam benar, maka orang-orang yang dikubur ini minta bisa kembali, maka mereka akan mengatakan, ternyata benar loh Bang Suma, ternyata benar loh, ternyata si Bom Bom. Tapi kan kagak. Itu artinya apa? Untuk apa kau minta petunjuk dari orang yang sudah mati? Untuk apa? Petunjuk sudah ada sama kalian. Apa itu? Bible dan Al-Quran. Dah cukup. Ngapain kau minta petunjuk kepada orang mati? Petunjuk sudah nyata. Haza siratul mustaqim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sudah ada petunjuk itu. Kenapa pula jalan ke Monas kau katakan Monas? Jalan kepada Bapa kau bilang Bapa. Yesus hanya jalan kau jadikan tujuan. Tidak usah, kita nggak butuh orang yang sudah mati untuk datang menjelaskan kebenaran. Kebenaran itu sudah ada. Bible, Al-Quran. Dan alat untuk menangkapnya sudah ada di masing-masing kita, yaitu akal. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ayolah saudara-saudara, gunakan akal. Gunakan akal. Kita disuruh oleh Tuhan kita ini, ayo berperang dengan kejahatan, berperang, lawan kejahatan itu, lawan dunia gelap itu. Dengan apa? Dengan akal sehat. Masa iya besi bertonton bisa kalian layangkan, melayang ke udara. Besi bertonton bisa kalian angkat dari negara satu ke negara lain, dari kota satu ke kota lain. Masa kebenaran hakiki kau tidak bisa temukan? Besi yang tak pernah bisa masuk logika sederhana, melayang mengangkat ribuan manusia per hari antar pulau, antar negara, kok bisa? Tapi giliran mencari kebenaran kalian bodoh. Kalian bisa berbicara dengan orang yang ada di luar negeri, jaraknya beribu kilometer. Dalam waktu sekejap suaramu bisa didengar dari sana. Melalui HP yang kalian temukan pakai otak. Kenapa giliran kebenaran otakmu buntu? Pada saat kecil, orang tuamu memilih makanan untukmu. Pada saat kecil, orang tuamu memilih pakaian untukmu. Begitu besar, tak ada lagi orang tuamu memilih makanan untukmu. Itu terserah kamu karena kau sudah dewasa. Ketika engkau besar, tak ada lagi orang tua memilih pakaian untukmu, mana yang layak kau pakai, mana yang tidak, karena kau sudah dewasa. Tapi giliran kecil, kamu tak ada memilih ketika kamu diajak ke rumah ibadah. Kau tidak punya kemudian pilihan. Kamu anak kecil yang tak berdaya. Kamu dipilihkan makanan karena kau tak sanggup untuk memilih. Kau dipilihkan pakaian karena kau tak sanggup untuk memilah. Tetapi begitu kau dewasa, kau sanggup memilih sendiri pakaianmu. Kau sanggup memilih sendiri makananmu. Dan kau pun sanggup memilih Tuhan yang layak untuk kau sembah. Tapi kenapa kau masih memperbodoh dirimu? Di saat otakmu sudah besar, dirimu sudah besar, otakmu sudah bagus, kematangan berpikirmu sudah sempurna. Kenapa kau masih menyembah kepada sesamamu makhluk? Cuples. Hanya karena berbekal doktrin, berbekal dogma. Oh, karena orang tua saya. Ketika engkau mati, pendeta pastor orang tuamu tidak turun ke kubur membantu kau. Kau dengan dirimu sendiri yang akan kembali kepada Tuhanmu. Cari, mumpung masih ada kesempatan.
Jangan nanti setelah di alam kubur, di manakah kau juru selamatku? Begitu dia datang, apa katanya? Lu panggil siapa? Panggil Yesus. Yesus itu siapa? Orang mana dia? Orang Yahudi. Mana ada orang Yahudi pakai nama penjajah, nama Yunani? Siapa itu? Yesus aku tidak kenal. Saya sendiri bukan Yesus namaku. Aku Isa. Kaumku memanggilku Isa. Kadang mereka memanggil, mamaku sendiri memanggilku Yesua. Yesus itu siapa? Sana, aku cari sana. Bukan aku. Dulu waktu di dunia kau nyembah siapa rupanya? Itulah bang yang kusembah, yang kusebutkan tadi. Oh, memang yang kau sebutkan tadi itu pernah ngajar untuk dia disembah? Enggak. Lalu dia ngajar. Bahkan dia mengatakan akulah guru dan Tuhan. Nah, berarti dia punya kurikulum pengajaran. Ada. Dia punya kisi-kisi materi. Yes. Apa di antaranya? Tentang konsep Tuhan, dia ngajarkan apa? Kata dia, apa? Hidup kekal itu, apa? Mengenal dia yang mengutus dirinya. Terus dirinya sendiri siapa katanya? Dan mengenal dia sebagai utusan. Nah, ada kisi-kisi itu, ada. Referensi itu ada. Pernah kau baca? Pernah. Terus lu kenapa menyembah kalau dia mengatakan hidup kekal itu mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan? Iya juga ya. Yang salah siapa? Kamu? Tetangga lu? Orang tua lu? Siapa yang salah? Orang tua gue bang. Lah, kamu pun gak punya akal rupanya. Waktu dewasa kau bisa milih wanita. Waktu remaja kau bisa milih makanan. Waktu remaja kau bisa milih universitas yang bisa kau tempuh, yang mau kau kuliah. Waktu remaja kamu pernah beli sepatu cewek untuk kau pakai? Enggak. Kenapa? Karena gak cocok. Nah, waktu remaja kamu gak mikir apa cocok kau menyembah kepada sesama manusia? Iya juga ya bang. Sekarang ngapain? Lu mau kembali ke bumi? Iya sih. Gak bisa. Kenapa? Kan udah mati lo. Jadi sekarang ngapain? Ya udah, kamu nikmati. Tuh, sana tuh tempatmu kembali tuh. Tempatmu nanti kamu di situ berselancar, kamu di situ kemah selama-lamanya. Gimana mau kemah bang? Itu lautan api bang. Ya itulah nasibmu, terima aja tuh. Itulah yang akan terjadi. Jadi saudara-saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, Islam ada di tengah-tengah kalian, mengajarkan kebenaran, menyampaikan bagaimana logika kita berfungsi. Ya kalau agama kalian itu hanya untuk kalian aja nggak apa-apa. Ini masalahnya agama lu. Kalian ngajarkan kepada umat Islam yang tak tahu apa-apa. Sudah nyata-nyata wanita muslim, dia berhijab, keluar dari pondok pesantren, berjalan, kalau kamu datangin, adek, iya bu, Islam ya? Iya bu. Apa sih rukun Islam itu? Apa sih rukun iman itu? Ini bu. Nah, kamu tahu nggak di rukun agamamu itu ada percaya kepada Injil, beriman kepada Injil, beriman kepada kitab. Percaya nggak? Percaya bu. Apa salah satu kitabnya? Injil bu. Nah, kamu beriman kepada Injil? Iya bu. Kamu punya kitabnya? Enggak ada bu. Loh, berarti kamu beriman buta. Karena kau nggak punya kitabnya, tapi kau katakan beriman kepada Injil. Mau nggak ibu kasih Injil? Mau bu. Dikasihlah Bible si kuclo. Dibilangnya itu Bible Injil. Kan koplak, penyesat, setan. Digodalah anak itu. Adek ini suka baca-baca ini, bu, membaca, suka bu. Nah ini Injil yang disebut di Al-Quran nih kitabnya. Baca ya. Iya bu. Boleh minta nomor HP-nya kah? Iya bu, ini nanti boleh ibu telepon. Boleh bu. Target pulang. Bang ke rumah penasaran, dibukanya lah si Bible ini. Wah, Tuhan melayang-layang apa segala macam. Hari ke-8 Tuhan nonotnya dipotong. Habis itu Tuhan nete kepada ibunya. Geli dulu pertamanya kan, geli. Ditelepon, trendeng. Selamat siang. Siang ibu, ini ibu yang tadi yang 3 hari lalu nak. Ibu Marta. Oh ibu Marta, gimana Injilnya sudah dibaca? Udah bu. Terus apa kesannya? Ada yang lucu bu. Apa? Katanya ada Tuhan nenen sama ibunya. Oh, mau nggak ibu jelasin sama adik ini? Mau bu, kapan kita jumpa? Aku ada les bu hari Senin. Nanti habis les boleh nggak bu? Berapa menit kira-kira ibu bisa ngobrol sama adik?
Ya 1 jam lah. Oke sip, janjian. Korban dibujuk. Mentang-mentang dia anak ini polos. Lama-lama digiring, diajarin. Murtad koplak. Itu yang terjadi. Lah kalau kalian menyembah kepada Kristus yang bukan manusia itu untuk kalian sendiri, untuk keturunan kalian sendiri, ya silakan, monggo. Sayangnya kalian tidak mensifati itu. Kalian mensifati apa yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang melata ke penjuru bumi memakai nama Yesus dan mengajak orang lain menyembah kepada Yesus? Siapa? Kata Yesus, waspada kepada mereka. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga ada manfaatnya, khususnya kepada anak-anak saya yang mendengarkan di bawah ini. Karena alhamdulillah menurut pantauan saya 2025 ini anak-anak umur mahasiswa itu sudah mulai menikmati dunia apologet. Alhamdulillah. Ini semoga nanti anak-anak SMA mulai juga merambah untuk melihat materi-materi debat diskusi lintas agama di TikTok. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang mahasiswa, ayo perdengarkan dialog-dialog lintas agama kepada anak-anak SMA yang ada di sekeliling kalian. Tujuannya untuk membentengi akidah mereka dari ajaran kepada menyembah kepada manusia yang netek sama ibunya. Saya kira begitu untuk sementara. Di sini sudah hampir azhar. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf guru-guru saya ketika saya kemudian mengambil waktu, menyita waktu terlalu lama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, adik-adikku para pejuang. Lanjutkan. Masya Allah. Ya, Kang Dito mau melanjutkan? Bang Endi? Pencerahannya Gurunda. Ya, saya sapa dulu ya tamu kita, Bang Dedi. Selamat siang menjelang sore, Bang Dedi. Silakan dibuka mute-nya. Bang Dedi. Bang Dedi, saya turunkan. Assalamualaikum Kang Dito. Kang Dito nih. Waalaikumsalam Bunda. Iyalah saya, nggak ada yang lain. Nggak, ganti profil. Iya. Kenapa dibahas tiap hari siang malam untuk membentengi adik-adik kita ya yang masih awam, yang masih kurang pemahamannya. Nah, tiap hari Gurunda ya, kita semua ini nggak capek-capeknya loh. Insyaallah. Semoga Gurunda selalu sehat walafiat ya teman-teman, ustadz-ustadz kita. Tanpa Gurunda, tanpa kita ini, siapa lagi yang akan menyuarakan? Ayo. Inilah gunanya adanya dialog lintas iman ya, lintas agama. Tadinya loh, awalnya, mulanya, saya tidak tahu apa itu Kristen. Tapi setelah kita berkecimpung di dunia diskusi ini, anak-anak kita, keponakan kita, bahkan tetangga itu pun kalau kita ngobrol sama-sama, saya kadang menyenggol sedikit bahwa begini loh mereka dengan segala daya upaya mereka berusaha mengkristenkan hati-hati. Dan saya pun membahas di grup-grup WhatsApp keluarga ya. Kita selipkan dakwah di situ tentang bahayanya pemurtadan. Nggak bisa dipungkiri teman-teman, jangan kita berpangku tangan. Semua punya tanggung jawab yang sama. Ayo. Nah, Patris Kristen, saudara. Patris. Iya. Kristen. Kristen Bang. Iya Kristen. Nah, silakan. Kang Dito mau maju diskusi santun ya Bang ya, lanjut. Iya. Langsung dikasih ke saya. boleh. Siapa yang mau? Ada kegiatan Kang Dito? Saya masih ada kegiatan. Mungkin 10 menit lagi.
Oh, oke. Bang Handi, monitor. Bang Handi teleponan ku tengok. Kang Chan. Nah, apa yang ingin dibahas, Bang? Sementara menunggu guru-guru kita ya. Iya. Oke, Chan, silakan. Oh, lagi pada ini ya. Oke. Apa? Tadi gini, Bang Patris. Bang Patris noise. Tadi Gurunda Zuma mengutip di Galatia pasal 4 nomor 5. Bisa dibuka, Bang Patris. Ada Bible nggak depan Bapak? Nggak ada. Mas Patris? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Dikatakan di sana bahwa Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Anda setuju nggak? Maksudnya gimana, Bang? Yesus tidak diutus untuk Kristen Indonesia. Dia diutus untuk menebus orang yang takluk kepada hukum Taurat. Orang-orang yang takluk pada hukum Taurat kayak gimana, Bang? Orang Yahudi. Iya, kayak gimana itu? Ya kalau dikatakan takluk itu seperti apa mereka, Bang? Orang yang taat kepada hukum Taurat. Iya, orang seperti apa itu, Bang? Seperti Yesus contohnya, murid-murid Yesus contohnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Orang seperti itu. Nah, dikatakan di Galatia pasal 4 nomor 5, Yesus diutus untuk menebus untuk menebus orang yang takluk pada hukum Taurat. Setuju nggak? Lalu kenapa lama? Nggak ya, kenapa lama? Setuju nggak? Iya. Anda setuju nggak? Anda setuju nggak? Setuju. Nah, sekarang Anda meyakini nggak Yesus itu tidak diutus untuk Anda? Tidak diutus untuk menebus Anda, Pak Patris? Poin yang pertama tadi apa ya? Yang takluk kepada hukum Taurat. Yes. Jangan ketawa dulu, Bang. Dengarkan baik-baik. Yesus, kata Paulus di Galatia pasal 4 nomor 5, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Iya. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda termasuk orang yang takluk kepada hukum Taurat? Tergantung orang itu menjalaninya, Bang. Anda Kristen di sini, Anda Kristen Indonesia. Apakah kalian termasuk hukum Taurat? Yang takluk kepada hukum Taurat? Termasuk. Taurat ini untuk siapa? Sekarang saya tanya kamu. Yang menciptakan manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus, termasuk Yesus. Berarti itu tertulis di dalam hukum Taurat kan? Lalu kenapa saya tidak bisa dikatakan tunduk kepada hukum Taurat? Karena hukum Taurat mengatakan kamu harus disunat. Kamu disunat nggak, Patris? Kamu disunat nggak? Pasti masih nonjol. Patris, kamu disunat nggak? Sunat itu mengerat kulit khatannya. Nonot. Fungsinya buat apa, Bang? Kamu sudah segede gini belum ngerti sunat? Perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya. Iya. Yang takluk kepada hukum Taurat. Saya tanya, Anda termasuk yang takluk kepada hukum Taurat atau tidak? Enggak. Inilah yang ingin disampaikan tadi oleh Gurunda Zuma. Yesus tidak datang untuk Anda, saudara. Yesus mau dikejar kemanapun, dia datang untuk Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan untuk kalian. Lalu kalian siapa? Kristen bawa Yesus. Lalu Isa itu siapa, bro? Nabi Isa adalah utusan Allah, Nabiullah, yang mendapatkan Injil dari Allah. Tadi barusan kamu bilang hanya untuk orang Israel. Memang. Tapi, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Jangan kontradiksi sama dirimu sendiri, Bang.
Mana yang kontradiksi? Arab itu Israel ya? Nabi Isa untuk Bani Israel. Iya. Bukan untuk Arab itu Israel. Terus Arab yang mana dulu nih? Saudara Patris, saya Tuhan Anda siapa sih? Tuhan Anda siapa? Malu. Yesus. Kalau Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Bapa. Tuhan Anda dengan Tuhannya Yesus sama tidak? Sama. Anda Tuhannya Yesus, Yesus Tuhannya Bapa. Terdengar sama, terdengar beda? Sama. Saya itu jawab lama, kau kelamaan. Untuk pertanyaan ketuhanan termasuk lama ini. Patris, Tuhan Anda Yesus, Tuhannya Yesus Bapa. Terdengar sama, terdengar beda? Lama. Tobat bang, udah tobat. Alasan Anda kenapa loading lama karena Anda tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, tapi kau diajarkan di doktrin dengan bukan doktrin Yesus, tapi doktrin di luar Yesus kalau Yesus itu Tuhan. Segera bertobat bang, balik lagi ke jalan yang benar. Nah, itu yang menerima doktrin. Bagaimana? Data dari Kristen kalian tolak. Data yang mana? Data yang mana? Bahwa Yesus itu data yang mana? Tuhan. Di mana datanya? Di mana datanya? Menurutmu apa kepercayaan orang Kristen? Murid-murid Yesus apa imannya? Kristen itu meyakini 3 Tuhan. Yesus Tuhan, nggak boleh, ini harus berurutan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kamu. Itu kan menurut kamu, menurut saya tidak. Bapak di surga Tuhan bukan? Tuhan. Bapak di surga Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan yang kau sebutkan barusan? Bapak itu siapa menurutmu? Saya tanya sekarang. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kau menyebutkan berapa Tuhan di situ barusan? Boleh saya ngomong nggak? Dijawab. Pada zamannya Yesus, dengar dulu. Pada zamannya Yesus yang dianggap Tuhan oleh Yesus itu adalah roh yang nggak kelihatan itu, yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, begitu bang. Terus udah benar itu, bukan roh, cuman oke lah udah benar. Terus kita juga harus tahu bahwa Yesus itu ketika dikandung oleh Maria didatangi oleh siapa? Malaikat ya, malaikat Gabriel. Mungkin kalian nggak kenal malaikat Gabriel ya. Terus di situ dikatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak juru selamat. Yang benar seorang atau setuhan? Juru selamat itu apa bang? Apa artinya juru selamat bagi kamu? Juru selamat itu orang. Lah, kok yang pasti harus selamat. Kata juru selamat dulu bang, jangan ketawa dulu. Arti kata juru selamat itu apa artinya? Juru selamat itu orang yang bisa menjadi jalan kepada keselamatan. Nah sekarang yang lahir dari Maria orang atau Tuhan? Berarti juru selamat itu ada berapa sekarang? Juru selamat yang mana? Yang selamat, yang tidak selamat? Kamu kan bilang juru selamat itu kan orang yang menunjukkan jalan kepada Tuhan. Maka saya tanya kamu sekarang, juru selamat itu ada berapa menurut kamu?
Dalam konteks apa yang ini? Konteks ketuhanan ini. Nah, Yesus juru selamat untuk siapa? Untuk siapa? Untuk lama. Loading. Bukan loading. Diskusinya jadi loading. Lama. Karena kamu loncat. Inilah kebiasaan. Inilah kebiasaan karena banyak mendengarkan ocehan yang monolog tanpa data. Seminggu sekali, libur 2 kali, sebulan 2 kali. Masuk bawa Bible, sebagian nggak bawa Bible, diketekin, ulang, segalanya halal bagiku. Saudara, Patrice, bab ketuhanan itu bab yang paling fundamental. Seharusnya gampang untuk dijawab. Ada berapa Tuhan? Satu. Begini aja, Bang. Kita jangan dulu ngomong soal ketuhanan. Sekarang kita ngomong bicara soal jangan kenabian. dulu bicara ketuhanan. Dengar dulu. Bagaimana kalau saya bisa buktikan bahwa Yesus itu lebih mulia daripada nabimu? Boleh, silakan, coba, saya pengen tahu poinnya. Gini, kamu pernah gak mendengar dalam Alkitab, kalau memang kamu orang yang paham Alkitab, pernah sering membaca Alkitab, pernah gak kamu dengar bahwa Yesus menyelamatkan seorang wanita yang hendak dirajam? Yohanes 8:1-3. Terus di situ Yesus mengatakan bahwa siapa di antara kamu yang tidak berdosa boleh melempari. Gitu kan kata Yesus? Iya kan? Iya, sorry, ya. Terus jadi Tuhan gitu? Enggak, jadi Tuhan gitu. Sebentar dulu, jadi Tuhan gitu. Kamu buka. Jadi Tuhan enggak? Bentar, Yesus jadi Tuhan enggak di situ? Coba kamu buka Sahih Bukhari 4886. Santai dulu, saudara, enggak ada urusan dengan saya worry. Jadi Tuhan enggak Yesus di situ? Itu perbandingan sekarang supaya membuktikan bahwa memang dia itu. Saudara, iya, kita buktikan. Santai dulu. Poin yang Anda ajukan barusan itu menjadikan Yesus Tuhan atau tidak menjadikan Yesus Tuhan? Kita uji kelayakan menjadi nabi dulu. Iya, saudara, buka dulu Yohanes 8, buka dulu. Menjadikan Yesus Tuhan atau saudara, nyambung kalau diskusi, santai. Iya. Poin yang Anda sampaikan barusan, Anda ingin menjadikan Yesus Tuhan atau tidak ingin menjadikan Yesus Tuhan? Saya tidak bicara dia menjadi Tuhan di situ. Yang saya maksud. Ya udah, ngapain diajukan? Kalau dia bukan Tuhan, mau dia sesuci apapun menurut perspektif kalian, kalau dia bukan Tuhan, batal keimanan Kristen, batal keimananmu tadi. Kalau Yesus bukan Tuhan, terima kasih. Udah boleh saya ngomong. Ya silahkan, di mana Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan? Berarti waktu saya sekarang ya Bang, saya minta waktu sebentar ya. Berapa lama? Jadi nggak bisa kalau dengan saya diskusi tiktokan aja Bang. Nanti kalau dengan Bang Zuma mungkin boleh Anda dikasih pelajaran nanti. Bang Zuma saya masih punya pertanyaan sama dia kemarin, tapi kebetulan dia pengen. Iya, memang Kristen nggak pernah berhenti bertanya. Orang sudah jelaskan Kristen kan begitu. Lah, saudara, kalian Kristen seharusnya berterima kasih. Di gereja kalian tidak bisa bertanya. Sekali kalian angkat tangan bertanya, pendeta muram, keringetan, karena takut pertanyaannya tajam mengganggu suplai perpuluhan dari yang lain. Kalian bersyukur di sini ada umat Islam, para guru-guru dari Islam bisa ditanyai. Saya orang yang sudah sering ditendang di room ini. Bagaimana nggak nyambung? Mau menyelesaikan masalah kayak gimana? Ditendang-tendang. Karena Anda nggak nyambung. Cuma itu cara kalian begitu mengatasi masalah. Anda diskusi dengan saya kurang lebih 10 menit. Ditendang tidak? Anda jawab pertanyaan. Kalau tidak jawab pertanyaan, jangan saya yang menendang. Audiens pun menendang. Males diskusi. Loadingnya lama. Orang nggak tertarik dengar lihat loading lama. Tuhan aja belum selesai. Seharusnya kau terima kasih Bang Zuma, Bang Hande, terima kasih karena tiap minggu aku nggak bisa nanya. Aku cuman ditagi-tagi pakai WA. Belum bayar bulan ini.
Saudara, Tuhanmu siapa? Ada berapa Tuhanmu? Tuh kan nggak jawab kan? Gimana nggak ditendang coba? Semua orang punya waktu yang terbatas, Bang. Jawab pertanyaan. Ada berapa Tuhanmu, Bang? Kalau kita hanya berpikir soal Esa, seorang kafir pun itu dia menganggap setan yang disembahnya itu Esa. Gimana? Jadi Tuhan Anda tidak Esa, saudara. Tuhan Anda tidak Esa. Sama. Ngapain kau berpikir terkait Esa? Iya, karena orang yang menyembah iblis pun menganggap bahwa yang disembahnya itu Esa. Bagus. Tuhan yang Esa itu siapa? Tuhan yang Esa itu siapa namanya? Baik, kau belajar dulu, Bang. Udah belajar dulu aja. Udah belajar dulu. Iya memang, iya. Ditendang. Kalau saya jadi moderator udah saya tendang dari tadi. Iya memang betul. Silakan Bang Ray, Muslim atau Kristen? Teman-teman begini ya. Apalagi kalau misalnya kita masih muda, masih belajar. Jangan memiliki perspektif buruk dulu. Jangan memberikan subjektivitas buruk dulu. Belajar itu hak loh. Belajar. Anda tahu track record Bang Zuma, Kang Lito, Bang Handi dan teman-teman. Dia terbuka untuk mengajar. Kalau salah koreksi. Teori salah, teorinya banyak salah. Ajukan kalau salah Bang Zuma, ini kau salah, ajukan. Dari tadi Kristen mencet semua. Sama saya sekarang saya kasih kesalahan. Lagi sholat dulu, nggak layak omonganmu. Bahwa dia itu salah. Kau ini ambil telunjukmu kata Bang Zuma. Kalau nggak berpikir, buka celana pendeta, colok tuh pantat pendeta. Pantat pendeta. Statusnya sama. Nyolok pantat pendeta nggak perlu mikir. Kok ketuhanannya nggak mikir? Apa bedanya? Iya, Bang. Kalau kau ketuhanan saja nggak perlu mikir, ngapain kau mikir untuk memasukkan colok ke pantat pendeta? Teori itu banyak ngarang. Sudah. Anda tidak punya Bible, Anda tidak punya ilmu, Anda hanya menunjukkan arogansi dan itu blocking. Anda tertutup, Bang. Saudara, itu terimakan, Bang. Makanya nanti tadi Bang Zuma mengatakan kalau sudah mati siapa lagi yang bisa mengasih tahu? Patris, lagi Bang Zuma, aku lagi apa? Lagi dibakar. Loh, kok dibakar? Dia yang akan datang. Bukan Allah yang datang nanti. Hanya Yesus yang turun di langit-langit nanti di atas awan. Ada Bible nggak? Kalau dengan saya ada Bible nggak? Ada Bible nggak diskusi? Ada Bible nggak? Ngapain klaim-klaim gitu? Teman-teman lihatlah, ini representasi jemaat Kristen. Dengar? Ini representasi jemaat Kristen. Dia hanya klaim. Kalian mau keselamatan datang dari klaim yang beginian? Mau? Pertanyaan saya tadi Bible tidak ada, Bible tidak ada, ilmu tidak ada, retorika tidak ada. Percuma kamu banyak bertanya, tapi kamu tidak paham. Pertanyaan saya tadi kamu belum jawab loh. Lalu pemahamanmu datang dari mana kalau tidak dibaca? Dapat dari mana pemahaman itu kalau tidak membaca? Banyak hal yang kalian selewengkan. Sudah ya, belajar. Anda lebih baik belajar, Bang. Iya, sudah. Dah. Mau diskusi sama Bang Zuma gitu. Bang Ray, Muslim atau Kristen? Bang Ray, Muslim atau Kristen? Pendetanya takut berdebat, diundang nggak jadi datang takut. Jemaatnya pada ketakutan. Ada masalah apa kalian nih? Jadi pada penakut begini, ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, luar biasa. Tuhan nulis jari di tanah, Tuhan. Ada lagi Bunda Rama sebelum Bang Zuban. Ini Bang Ri ini Kristen ini Kang Jan. Tapi nggak monitor, Sadarif. Takut mungkin. Pura-pura aja dia. Kayak pendeta melatok pura-pura. Takut. Iya, pura-pura aja dia. Oh, ayo pura-pura. teman-teman Kristen yang mau naik silakan yuk.
Gak ada yang mau naik Kristen. La haula wala quwata illa billah. Beritakanlah pada seluruh Bang Ray, monitor Bang Ray. Kenapa takut? Bu Runda monitor, sudah monitor belum ya? Bang Jos monitor, Muslim atau Kristen? Kristen. Woi, masih Kristen. Abang masih Kristen? Kristen, Bang. Nih kasihan banget ya. Silakan. Masih dari mana? Silakan, abang ada yang mau ditanyakan, abang silakan. Mumpung ada Bang Zuma, nanti insya Allah monitor beberapa saat lagi. Gak ada mau ditanya, Bang. Oke, tadi kita mendapatkan pelajaran berharga hari ini. Abang ada Bible nggak depan abang? Ada. Ada. Bisa bantu kita buka Galatia pasal 4 nomor 5? Boleh. Salah satu pelajaran yang kita dapat hari ini insya Allah. Alhamdulillah ya. Galatia ya? Galatia. Pasal 4 nomor 5. Galatia berapa? Pasal 4. Ayat nomor 5, nggak ada ayat dalam Bible Anda, Bang. Suka nambah-nambah ini. Nomor 5. Oh. Inilah teman-teman, inilah hakikatnya Kristen. Benar kata Bunda Rahma tadi, dulu kita tidak tahu Kristen. Kristen seperti apa warnanya. Sekarang kita lihat, Masya Allah, para jemaat. Ini terrepresentasikan oleh jemaat Kristen yang diskusi ya. Ini testimoni saya pribadi. Orang nggak ngerti Biblenya sendiri. Galatia pasal 4 nomor 5. Iya, jangan ceng-ceng dulu, slow. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, terus? Halo? Halo? Iya, sorry, ada anak. Oke, Bang. Ya ini siapa? Iya. Siapa? Ia diutus untuk menebus mereka. Yesus. Untuk menebus siapa? Diutus untuk menebus siapa? Karena ini berarti ini dia di masyarakat Israel ini kayaknya nih. Betul. Diutus untuk siapa, Bang? Israel. Abang agak cerdas. Nah, Israel. Yesus diutus untuk menebus orang Bani Israel. Enggak ada Bani di situ, Bang. Menebus. Abang yang mengatakan tadi mereka itu Bani Israel. Beda Bani Israel, beda orang Israel. Israel itu apa, Bang? Itu kan negara. Anda tahu Israel nggak? Tahu. Israel itu nisbat untuk Yakub, keturunan Yakub. Bani itu keturunan anak-anak Yakub, Bani Israel. Lah, selesai kita di situ. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Iya, betul. Oke. Di mana Kristen di situ? Oh, abang logikanya ini ya, istilahnya. Saya ulang pertanyaannya.
Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Di mana Kristen di situ? Oh. Wah, enggak kayak gitu logikanya. Itu kan suatu Perumpamaan. bukan ada istilahnya kaitan Kristen atau gimana di situnya, Bang. Dia kan cuma menjelaskan. Iya. Dari mana di Yang situ, penjelasannya itu Jadi- Yesus diutus untuk Kristen atau untuk mereka yang takluk kepada hukum Taurat? Tahu nggak Abang apa arti Kristen? Kristen itu pengikut Paulus. Ah, itu kan Abang nggak salah. Oh, Anda tidak mengikuti Paulus? Tahu nggak lah? Nah, ia diutus untuk menebus mereka yang mengikuti Paulus gitu. Enggak lah. Ini kan yang diceritakan. Betul. Enggak. Lalu Yesus ini apa posisi kalian apa posisi kalian dengan Yesus kalau Yesus tidak diutus untuk mengikut Paulus? Itu kan kesaksian pada hari itu. Orang menjelaskan kepada Israel, dia diutus untuk menebus mereka. Orang Jawa kan nggak ada di situ. Jawa Hama kan nggak ada di situ. Istilahnya perumpamaan lah dipakai di sana. Lalu apa urusan kejadian sebagai saksi? Bahwasanya. Nah, pertanyaannya sekarang apa urusan kalian Kristen dengan Yesus? Jangan istilahnya karena ada perumpamaan kesaksian seperti itu di Israel. Memang iya, kami mengakui sebuah kesaksian itu terjadi di sana, makanya kami ikuti. Bukan emang kalian siapa? Emang kalian siapanya Israel? Nah ya, makanya daripada itu, iya, kok contoh macam kalian, siapanya kalian di Arab? Bang, kenapa kalian mengikuti Arab? Saudara, tidak mengikuti Arab. Nabi Muhammad tidak diutus untuk orang Arab. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Nah, udah selesai itu. Sekarang kalian siapanya Israel? Ada satu percakapan Nabi Muhammad cuma satu daerah, bukan dibuat seluruh dia ada. Kalau ada nanti gimana? Anda tunjukkan datanya. Anda tunjukkan datanya buat klaim. Silakan tunjukkan datanya. Kalau ada nanti monyet ya. Monyet, ya silakan. Oke. Logikamu dari mana kau dapat kayak gitu? Datanya mana datanya? Ya bentar. Datanya dulu. Iya bentar. Gue ambil. Kalau sempat nanti ada. Berapa lama ngambil? Berapa lama ngambil? Cuma per orang atau 2 orang nanti. Monyet kau ya. Kafatalina seluruh manusia. Tidak hanya saudara. Hanya Tuhanmu yang seluruh dunia. Beritakanlah tidak ada dunia. Biar tahu kau. Lah itu Yesus yang ngomong. Iya, berarti bukan Yesus yang diutus. Itu Yesus yang lain yang tidak pernah didengarkan oleh murid-muridnya. Yesus anak Maria mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, mengenal suara Yesus, aku Yesus mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Itu kata Yesus. Tapi domba-domba itu tidak pernah mengikuti Yesus. Ketika Yesus mengatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gak ada satu murid pun yang mengikuti perintah suara itu. Kenapa? Kan itu bukan suara Yesus. Sekarang ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk menebus orang yang takluk kepada hukum Taurat, apa posisi Kristen di situ? Apa urusan Yesus dengan Kristen? Apa Kristen? Kristen tadi saya sudah sebutkan pengikut Paulus. Itu dah salah, Bos. 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Makanya surat-surat Paulus kalian koleksi di ketek kalian kan? Iya kan? Jadilah pengikutku, kata Paulus. Ikutilah aku, kata Paulus, karena aku Kristus.
Jangankan Paulus, nabi-nabi sebelumnya ini pernah ngomong kayak gitu. Makanya jangan terlalu mengambil saya tanya, Bang. Paham itu, belajar tuh banyak, Bang. Nah, sekarang ketika Yesus diutus hanya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, Kristen ada di mana posisinya? Kok berarti Kristen itu ada di mana? Ada nggak Kristen di situ? Kristen ada sebagai pengkhianat dari amanat agung Yesus. Di mana? Amanat agung. Matius pasal 10. Sebentar. Matius 10 amanat agung Yesus. Jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Matius 15 nomor 24. Amanat agung Yesus. Aku Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Buka tabibnya Paulus. Kisah Para Rasul pasal 11. Ketika banyak orang memberitakan keluar dari Yahudi dan ke Yunani, maka terdengar abnormality itu, pengkhianatan kepada amanat agung Yesus terdengar ke Yerusalem. Maka diutuslah Barnabas. Barnabas datang lalu datang ke Tarsus membawa Paulus. Saulus ini kenek Saulus itu. Mereka mengajar tidak sesuai dengan amanat agung Yesus selama setahun lamanya, dan pada mulanya disitulah mereka disebut Kristen. Dalam Bible Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus tidak pernah mendengar Kristen. Dalam Bible Anda, pertanyaannya ketika Yesus diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, kalian Kristen ada di mana posisinya? Ngomong apa kowe? Logika apa nih? Abang belajar dulu lah. Orang nggak bisa jumlah 1 tambah 1 tambah 1. Aku suruh belajar. 1 tambah 1 berapa, Bang? 1 tambah 1 tambah 1 itu 1, betul nggak? Betul. Tidak. Ada yang betul. Kristen 1 tambah 1 berselisih. Yang 1 betul, yang 1 enggak. Kau pikir ya, Bang? Kau bisa kau bodoh-bodoh dengan ayat seperti itu, Bang? Aduh. Kok bawa Bible membodohi? Agak aneh pola pikirmu istilahnya membolak-balikkan segala macam, Bang. Kami aja sendiri ya. Prinsip kami untuk memahami Alkitab itu, makanya kau masih Islam. Makanya kebanyakan minum-minum ini. Gurunda udah monitor, Gurunda. Bang Zuma mati kan. Apa yang Anda ketahui terkait Bible, Bang? Anda nanya Islam coba. Oh, aku boleh nanya sama Islam nih? Iya, silakan. Kasih yang ditanya Kristen mencret Ya. Kenapa Islam itu identik dengan pembunuhan? Baik. Pertanyaan beliau, kenapa Islam itu identik dengan pembunuhan? Baik. Ya, karena Islam melahirkan dari pembunuhan. Santai dulu saya. Anda nanya, Anda jawab gimana? Kebaliklah. Wah, VOC yang ada iya kan. Ada orang yang mengatakan begini, bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Itu kadrun itu. Dia dari kader gurun. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah kemari. Bun-bunlah dia di depan mataku. Bun-bunlah dia di hadapanku. Yang abang maksud itu? Bukan. Saya ulang. Bawalah seteruku yang, kalau Nabi Muhammad mengatakan untuk masuk Islam itu, kata Nabi Muhammad, la ikraha fiddin, dari Tuhannya mengatakan jangan kau paksakan jadi Islam. Kata Nabi Muhammad dari Tuhannya mengatakan bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, belajarlah, pahamkanlah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Indonesia mayoritas Islam, tidak tercatat satu pun pasukan dari Arab, dari manapun yang teridentifikasi menyerang Islam, membawa senjata. Santai dulu. Nah, sekarang itu Islam dalam Quran. Sekarang ada orang yang berkata
bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bun-bunlah dia di depanku. Itu yang Anda maksud. Itu raja itu siapa? Itu raja itu siapa? Orang itu, orang yang berkata itu. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bun-bunlah dia di depanku. Siapa? Yang Anda maksud itu. Siapa rajanya? Saudara. Siapa rajanya? Yang berbicara itu, yang berbicara itu. Iya, siapa? Paulus, namanya Paulus. Betul nggak? Setuju nggak? Kalau orang yang berkata itu, orang yang berkata begitu, artinya dia sedang mengajarkan pembunuhan. Betul nggak? Itu kan memang betul, si Paulus itu memang kecil. Paulus ikut juga Paulus dia. Ikut. Dulu yang ngomong dia siapa? Seorang pembunuh apa segala macam. Betul. Iya, Paulus ngomong gitu. Iya, pernah. Kalau Paulus berkata begini, bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bunuhlah dia di depanku. Pernyataan itu salah atau benar? Makanya di salah Alkitab itu, Bang, itu kesaksian tentang Paulus, bukan menyuruh Paulus. Tapi kalau di Islam Al-Qur'an menyuruh. Oke. Ketika Paulus mengatakan sama manusia aja tidak dihargai. Persempitlah jalan mereka. Santai. Bayangkan Ketika Islam Paulus gitu. mengatakan santai. Ketika dia mengatakan bunuhlah di depanku, Anda setuju nggak? Setuju Memang nggak? itu kan kesaksian tentang Paulus, menceritakan tentang dia. Makanya jangan kau bodoh-bodohi, Bang, dengan logika seperti itu, Bang. Yang asli ada Bible itu, nggak depan Anda? Yang mengajak, ada Bible nggak? Orang ada Islam Bible Al-Quran itu kalau jumpa orang Yahudi Nasrani, persempitlah jalannya. Bayangkan. Oke, Jos. Kita tidak boleh bodoh. Ada Bible nggak depan Anda? Kalau ada kayak gitu dari Alkitab, Bang, menyuruh, mengajak, coba dulu. Bang. Coba dulu. Oke, buka. Baik. Buka sekarang, buka. Buka Lukas. Coba buka buku Lukas. Lukas. Oh, kira Lukas, Bang. Ya, coba buka Lukas. Lukas berapa nih? 19. Terus nomor 27. Burunda monitor sudah masuk belum Burunda? Lukas 19 nomor 27. Paulus katanya Kang Dito. Jadi aku mau nanya sama Abang, gimana cara nanya, baca dulu di situ. Ayat ini. Iya, baca dulu. Gimana? Ayat yang mana? Yang Abang bilang itu, apa yang Abang coba gimana bilangnya? Di mana di situ? Dulu. Bagaimana bilangnya di situ? Bagaimana? Lukas 19:27. Apa katanya? Apa katanya di situ? Di sini dibilang diceritakan. Akan tetapi seperti itu ini menceritakan bahwa mereka kemari dan bunuhlah mereka depan mataku. Siapa yang berkata itu? Lanjut dulu dari 27. Siapa yang berkata itu? Siapa yang berkata di situ? Paulus. Siapa? Paulus. Kalian jemaat benar-benar gak tahu Bible sama sekali. Kalian benar-benar dah. Coba kamu buka di nomor 11-nya coba. Kalian benar-benar gak tahu Bible. Saudara. Ayat ini gimana? Paulus. Ayat itu ayat yang dipakai ketika perang salib. Dibawa menjadi slogan. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bunuhlah dia di depanku. Saya tanya sekarang, siapa yang berkata-kata di situ? Kang Chan. Siapa yang berkata-kata di situ? Anda kalau tidak tahu, telepon pendetanya.
Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bunuhlah dia di depanku. Lukas 19:27. Siapa yang berkata di Lukas 19:27? Kang Chan. Udah mulai kolaps. Saudara, daripada begitu Anda belajar dulu. Belajar. Datang ke Bukan gitu, Bang. Belajar. Belajar Makna dulu, apa Bang. yang kau ambil dari ayat itu? Kau mainnya gimana ayat itu? Anda jelaskan kepada saya sekarang. Siapa yang mengajarkan pembunuhan di situ? Siapa? Kan udah kubilang. Ini kau tahu nggak ayat gimana mengajarkan? Saudara, Ayat mengajarkan bagaimana itu mungkin gimana? kau bisa menjelaskan? Kau saja mengatakan ini ucapan Paulus. Bagaimana kita bisa menerima pengajaranmu? Sedangkan kau katakan ini ucapan Paulus. Tahu nggak ini ucapan siapa? Tahu nggak? Tahu siapa? Tahu nggak ini ucapan siapa? Nah, Bang. Ucapan Tuhanmu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Nah, Bang Jos, saya sarankan belajar dulu. Posisi Anda sekarang ini Anda di doktrin, di dogma tanpa Anda cari literatur. Dan Bukan, permasalahan permasalahan kedua adalah Anda menjadi kepanjangan lidah dari penyesat-penyesat itu. Jangan begitu. Aku tidak tanyakan datanya. Dengar dulu, udah kau aja dulu ngomong tadi. Kau kasih Karena dulu aku orang ada, ngomong. karena aku tahu itu ayatnya. Kau nggak tahu apa-apa. Paulus pula yang menyampaikan di situ. Kesaksian-kesaksian itu yang dulu itulah diturahkan dalam Alkitab. Oke. Tapi di Alkitab itu bukan menyarankan, bukan mengajak, tapi menceritakan tentang seseorang itu. Nah, daripada bagian itu, disitulah kami belajar. Bukan untuk diajarkan kami membunuh, bukan. Justru kaliannya jelas. Lalu kenapa kau tidak mengajak. mengikuti apa yang ada? Lalu kenapa kau tidak mengikuti apa yang ada dalam Bible? Ngapain kami ngikuti dalam Bible? Itu kan sebagian menceritakan kesaksian. Yang kami ikuti kan hukum Taurat. Ya udah nggak usah ada Bible kalau nggak diikuti. Kalian ngikuti lah hukum Taurat nggak? Gini, lalu selama ini kau ngikuti siapa sehingga menjadikan Yesus Tuhan? Siapa yang kau ikuti sehingga menjadikan Yesus Tuhan? Jos, makanya diskusi itu kurang-kurangi dijawab dulu. bentuk kepala bang ke aspal bang, kurang-kurangi. Untuk apa Anda melarang saya melarang untuk membentur kepala? Yesus aja disiksa kepalanya, badannya dan lain-lain, nggak masalah. Kan ini kalian. Abang tahu nggak konsepsinya itu bang? Kenapa bisa seperti itu? Nggak, Jos, nggak ada yang ngerti. Kau aja mengatakan Lukas 19:27 Paulus yang ngomong. Orang sudah tahu kualitasmu, Jos. Daripada posisimu sekarang, lebih santai dulu. Daripada kau meneruskan posisimu sekarang, lebih baik kau belajar. Nah, ya, satu ngamuk-ngamuk pula nih. Ya. Ada masalah apa kalian nih? Apa salahnya saya menyarankan untuk belajar? Belajar Islam kalau perlu. Belajar kalau dalam Bible ternyata Yesus bukan Tuhan. Kabar baik. Belajar kalau ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa waris. Belajar kalau ternyata Yesus tahu kau dosa Islam sampai nanggung, orang Yahudi bertahu kau. Lalu dosa Yesus siapa yang nanggung? Dosa Yesus siapa yang nanggung? Tahu kau siapa penebusan dalam Islam kayak mana? Orang Yahudi, orang Kristen, dosa Yesus yang nanggung. Dosa Yesus, saudara. Kalau dosa Yesus siapa yang nanggung? Hah? Dosanya Yesus. Kok pertanyaan dari mana kayak gitu kok ngomong? Yesus teridentifikasi mengambil keledai tanpa izin. Dalam istilah kita mencuri. Yesus berbohong minimum. Dengar dulu, santai dulu. Yesus itu paling sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Dia pembohong dalam 3 poin minimum. Oke, di mana ayatnya, Bang? Nah, di mana ayatnya? Kalau ada ganti ke Paul ya. Ya oke, terserah. Oke, bagus. Yohanes pasal 3 nomor 13. Assalamualaikum Gurunda, udah masuk monitor belum Gurunda nih? Yohanes 3 nomor 13. Pasiennya lumayan agak ini dia. Kudisnya agak banyak.
berat. Resepnya harus memahami konsep kata-kata itu juga. Baca dulu Yohanes 3 nomor 13. Islam yang sesama kalau gitu Anda daripada saya baca Anda yang bacanya. Supaya saya tidak menafsirkan, Anda baca Yohanes pasal 3 nomor 13. Sudahlah, Yos. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Maksudnya apa nih? Baca dulu. Di sini, Bang. Anda sudah baca sekarang, apa yang Anda pahami dari situ? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia Anak Manusia yang telah turun dari surga. Kata Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Anda percaya nggak dengan Yesus? Percaya. Yakin? Yakin. Benar? Benar. 1000%. 10.000%. Tak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Iya. Yos, jangan kau dimainin begitu, Yos. Tenang aja. Kau dimainin? Enggak, aku cuma yakin dia. Cuma kita lihat kita dulu aja. Supaya santai. Supaya 1 menit ke depan. Santai lu. Iya, supaya 1 menit santai lu. Supaya 1 menit ke depan kita lihat perubahan psikologinya. Sekarang Anda buka 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Gini, Bang. Buka dulu 2 Raja, sebentar dulu, santai. Buka 2 Raja-Raja pasal 2 nomor, jangan hindari Bibelmu. 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Aku tidak menghindari Bibel, aku bagus. Kalau tidak menghindari Bible, sekarang buka 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Yohanes 3 nomor 13, 10.000% percaya. Sekarang buka 2 Raja-Raja 2:11. Oke. Kau bandalkan gitu 2 Raja-Raja. Nah, 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Dua Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Dua Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Udah Celia ya. Bacakan dulu. Dibacakan dulu. Ya ketawalah dengan Bibelmu itu. Bacakan dulu. Bacakan. Yang keras. Nah, terus? Mulai dia. Suruh dibacakannya terus. Bacakan dulu dong. Seperti membacakan Yohanes 3 nomor 13. Yang keras dong. Bacakan. Bacakan kelakuan penebusmu itu. Bacakan coba. Baca, kenapa lama? Makanya baca dulu. Kenapa lama? Baca dulu. 2 Raja, lama, nggak ada waktu. Kau mau baca berapa lama? 1 perikop. Jos, 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. 2. Naiklah Celia ke surga pakai kuda-kuda. Bagus. Bagus. Jadi ada nggak? Ada nggak yang pernah naik ke surga? Ada. Kata Yesus ada atau tidak? Ada. Tadi kata Yesus di Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Benar nggak? Ada. Ada, tetapi anak manusia. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Seorang pun nggak ada. Melainkan anak manusia yang telah turun dari surga. Yesus. Nah, faktanya ternyata menurut Bible 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11, Elia naik ke surga. Yang salah siapa? Yesus atau 2 Raja-Raja? Tunggu dulu. Kita baca dulu ayat satunya. Slow kau, slow. Berkubanta. Slow kau. Bantah Bible nih. Perkataan yang kubantah. Bentar, baca dulu ayat satunya. Berjuanglah bantah Bible.
Koma, minum untuk isi onte itu bang, biar lancar dulu otakmu. Iya mulai, iya. Kesian. Lihat kesian. Jemaat baru kemarin sore. Diturunkan nggak usah ada dasar kau. Enggak ada yang Ia diutus untuk menebus mereka pengkhianat hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Yang kepo dengan Alkitab lah. Tiap hari kok kepo dengan Alkitab. Loh, ini mengajarkan bang. Korang. Loh. Nggak apa? Anda tidak suka Bibalnya dibaca? Karena kamu tidak suka. Lalu kenapa Bible ini ditulis kalau tidak suka bicara dibaca? dari tadi omongan kamu itu norak. Yang mana yang norak? Saya baca Bible yang mana yang norak? Kamu bilang-bilang hina-hina, tahu nggak? Siapa yang saya hina? Allah Akbar. Mana siapa? Saya hina apa? Bilang yang dari tadi buat si apa? Apa yang saya hina? Saya mengatakan Yesus menyebut bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain bukan anak manusia yang telah turun dari sorga. Yang mana? Itu pernyataan yang lama. Mana? Itu pernyataan lama. Kamu yang ngomong yang dari tadi. Itu Yohanes. Kau Yesus dia mengambil keledai tanpa izin. Siapa? Siapa yang ambil? Sore. Kau tahu baca enggak? Murid Yesus yang disuruh oleh Yesus. Iya bukan Yesus tuh. Lalu yang pakai siapa? Yang pakai keledai siapa? Ngomong seenaknya. Yang pakai keledai siapa? Memang Yesus yang ambil. Dia suruh. Yang pakai keledai. Oke, baik. Dia nyuruh untuk ambil. Ambil ya. Bukan Yesus yang ambil. Oh, baik, siap. Yesus Yesus menyuruh untuk ambil keledai. Iya. Minta izin atau tidak minta izin? Tidak perlu. Dia punya. Jangan ketawa tutup panik. Sebentar. Panik. Kalau ngambil barang orang tanpa izin disebutnya apa? Siapa yang ngambil barang orang? Dengar. Siapa? Kalau ngambil barang milik orang lain tanpa izin itu disebut apa? Mencuri. Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil keledai, minta izin atau tidak minta izin? Kalau ada yang bertanya, bilang izin. Kalau ada yang bertanya, tahu nggak? Kalau ada yang bertanya, jangan pakai narasi yang kamu tidak tahu. Secara literasi kau tuh goblok kan. Cuma kau bikin diri untuk orang lain. Iya, kalau ada yang bertanya, itulah kenapa maling itu dia sembunyi-sembunyi supaya nggak ada yang nanya. Kamu maling apa? Kau penjiplak. Kalian penjiplak. Tidak tahu malu tiap hari bahas orang punya kitab. Menarik ya? Memang Alkitab menarik untuk dibahas kan? Iya, karena dulu kalau korang mau ditanyakan orangnya dari iblis itu. Santai bang. Ini kenapa ini orang? Santai dulu, diskusi santai. Saya di-kick. Gimana nggak di-kick kau tidak santai? Apalagi sudah tanya lain. Saya tanya kau Saya tanya kau sekarang. Boleh silakan. Saya tanya kau. Tapi santai ya. Jangan menggonggong malu. Kamu tadi bilang sunat atau kau disunat enggak? Disunat, alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad. Saya tanya dulu siapa yang suruh? Sudah saya jawab Nabi Muhammad. Pakai telinga itu. Memangnya dia sunat. Nabi Muhammad disunat. Memangnya dia sunat. Yes, disunat. Dari mana kau tahu? Di dalam Sirah Nabawiyah, Syekh Rahman Al-Mubarak Furi Al-Rahiq Al-Maktum bahwa Nabi Muhammad dihitan disunat milad. Bicara di luar Quran. Bicara di luar Quran. Saudara, kenapa Tuhanmu disunat? Baik, kenapa Tuhanmu disunat? Karena dia orang Yahudi. Kenapa Tuhanmu disunat? Tuhanmu orang Yahudi. Saya tanya kau dulu. Saudara, coba sebutkan di dunia ini yang selain Kristen di dunia yang Tuhannya disunat.
Khadijah itu Senayan Kulub, kau tahu nggak? Saya mulai dia. Saudara, apa? Saudara, Panas. kenapa Tuhanmu disunat? Kenapa Panas, Tuhanmu toh? disunat? Tidak ada Tuhan yang disunat, tahu nggak? Kalau kau bodoh jangan tanya begitu. Tuhan itu gelar. Betul, itu udah benar. Tuhan itu Kalau gelar. tidak ada Tuhan, Orang Islam, katanya kau ustaz. Iya. Bodoh Lalu amat. kenapa kau jawab tadi Yesus? Ya, Yesus yang sunat, bukan Tuhan. Kau tahu Jadi nggak? Yesus bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan memang Tuhan. di dunia ini. Dia disunat sebagai Tuhan. Bodohnya kayak kerbau. Bikin malu kau. Ya udah, Kak. Sudahlah, gurundamu ada di sini tuh. Nanti gurundamu yang bantah lah. Tuh. Kau tidak bisa bikin apa-apa, Kang Jan. Kamu tuh belum bisa lah. Kalian cuma kepo dengan Alkitab. Kami itu sabar-sabar Jadi, aja. sebentar. Ibu, suami ibu tenangkan dulu itu ibu. Bang, Tuhanmu ini orang. Pertanyaan bego kayak gini apa? Lalu kenapa Tuhanmu disunat kalau bego, gitu? pertanyaan kau itu bego. Oh, yaudah, Tuhanmu nggak disunat. Nggak disunat. Mama tidak ada Tuhan yang sunat. Kau tahu Tuhan itu apa? Kau tahu arti Tuhan? Bagus. Coba kau bilang, definisi Tuhan itu apa? Apa itu? Tuhan itu. Jawab. Iya. Tuhan itu dia yang bangkit dari maut. Gimana? Itu yang sebenarnya moyang. Bukan. Jawab sembarang. Ya, ini. Ya udah, kalau bukan bilang yang bukan. Tadi itu Tuhan bikin itu orang yang nggak tahu. santai. Tuhan itu yang membangkitkan orang mati. Gimana? Membangkitkan Lazarus. Kenapa? Kuasa kan? Jadi yang membangkitkan Lazarus Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan. Ya. Oke, ada Bible depan Anda? Ada Bible? Nggak ada, Kang Jan. Baca ada Bible nggak? Kau mau Jan? Ada Bible nggak? Malu lah kalau saya tanya-tanya Al-Quran itu. Ada Bible tidak di depan Anda? Ada Bible tidak di depan Anda? Udahlah, jangan ciremis lah. Kalian sekarang panas. Iya, memang itu. ketahuan. Udah nggak laku Itulah lagi. kenapa kita tertarik baca. Iya. Itulah kenapa kita tertarik baca Bible, karena ternyata semua ajaran gereja itu ketahuan bohongnya. Yesus Tuhan ternyata tidak Tuhan. Rasul yang buta huruf. Iya. Yesus datang untuk menebus Kristen. Ternyata datang untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Sadar diri itu. Kalian pengikut siapa? Iya, mau stroke ini lihat. Kau pengikut siapa? Menjelang stroke ya. Iya, Iya. Paulus. Kalian kenapa benci sama Paulus? Karena dia pintar. Kayak orang kegigit gogok ya, nggak ingat lah. Yang ngajar kalian tuh siapa? Iya, tinggal. Aduh. Dikasih minum nggak mau lihat. Ingat, sudah jangan inilah. Saya minta maaf lah. Jangan sampai kita kasar lah. Nggak mau, tahu enak aja ngomong lain minta maaf. Nggak bisa lah. Saudara, karena kau tuh ngomong sering keterlaluan. Ada colok yang mana? Bagian mana yang keterlaluan? Mana ada itu? Semua itu. Jangan Tadi jadi kau yang mengatakan kalau mengambil barang orang tanpa izin itu disebut mencuri, itu dari Pak Paul yang ngomong, bukan saya. Mencuri. Itu kan siapa yang nyuri? Umum. Kamu siapa yang mencuri? Umum. Tapi kamu bilang kalau bukan Yesus, saya bantah. Kalau bukan Yesus mencuri, siapa yang ngambil keledai? Orang siapa yang mencuri? Siapa yang ngambil keledai tanpa izin? Nanti dulu. Tadi kamu tanya kalau mengambil barang orang itu mencuri tanpa minta curi enggak? Saya bilang curi. Siapa yang mencuri? Siapa yang ngambil keledai tanpa izin? Siapa? Kencan. Siapa? Kalau kau siapa yang ngambil keledai tanpa izin? Begini, bagaimana umat mau percaya? Kalau untuk hal-hal yang sepele begini, kamu sudah tidak tahu apa-apa. Anak-anak pesantren nggak tahu kau. Iya, Anda tahu. Anak pesantren nggak tahu kau dan kamu punya cara. Aduh, jangan main kroy ya. Kenapa? Jangan kroy dan jangan kick. Jangan kroy dan jangan kick. Kalau berani kick kalian pengecut. Jadi. Oke, berani jawab pertanyaan saya nggak? Apa? Saya sudah jawabannya. Siapa? Apa jawabannya? Ini apa? Ustaz Arif, saya noise nggak Ustaz Arif? Ustaz Arif, saya noise nggak? Yesus mencuri. Kau tuh gila ya? Noise. Hujan. Kalau kau anggap Yesus itu hujan. Siapa yang mau dengar Bapak? Ustaz Arif digeser dulu aja, saya noise. Hujan gede di sini. Kan gitu, monitor kan gitu. Iya, saya nyimak. Ini kayaknya anak kecil topengnya aja udah tua dia. Tak ada.
Apa urusan tua dan muda? Woi. Iya, kalau orang Apa tua itu urusan kan tua dan harusnya muda? bijak. Gitu. Kalau orang tua Apa itu urusannya? tahu yang didiskusikan Ganti-ganti apa. lah. Jangan kayak tiba-tiba kayak Kayak anak yang kecil lain yang kehilangan lebih pintar lah. permen. Kayak kau ini ya tidak masuk hitungan. Jangan kayak anak kecil lagi kehilangan Ya, permen. Bapak mau kasihan. permen lagi. Mulai framing, kasihan. Jangan Bukan. begitulah. Dunia debat tidak ada bilang anak kecil, anak besar, orang tua, orang muda, tidak ada. Oh, Otak jadi yang Bapak jauh anak yang kecil. ngomong. Oh, orang tua tapi pikirannya ke anak kecil gitu. Kenapa mengelak, bro? Kenapa mengelak? Apanya yang mengelak? Saya Coba. tanya tadi, kalau kamu Apa yang sudah ditanya? sunat, siapa yang suruh? Apa? Siapa yang suruh kalian sunat? Saya pertanyaan itu aja, enggak yang lain. Yang suruh Mila siapa? Ibrahim. Ya, Mila Milata Ibrahim. Ibrahim. Yang tipu-tipu lah. Oke, Bapak kan orang tua. Tahu Pak definisi toharo, Pak? Apa? Apa definisi toharo? Definisi apa? Toharo. Toharo itu apa? Nah kan nggak ngerti gimana Ya, mau itu tahu apa? tentang sunat toharo aja nggak tahu loh. Kau ini definisi. Makanya Tanya, kalau saya sudah tanya nggak kamu, punya ilmu siapa yang tentang suruh kalian Islam, sunat? Bapak mau bertanya Itu aja bingung. Jawab itu aja lah. Kita bicara Apa soal yang dijawab? pelajaran, pengajaran. Jadi ya kau diam, saya berbicara ya. Itu kamu lagi nyeples pantat siapa? Nggak bagus lah didengerin orang ya kan? Baik, toharo itu artinya adalah bersuci. Seluruh umat Islam sebelum beribadah diwajibkan masuk dalam tatanan rukun sholat, yaitu terhindar dari hadas, baik besar maupun kecil. Bab toharo ini adalah tentang bersuci. Kalau orang yang tidak bersunat masih ada kupluknya, ada helmnya, ada bungkusnya. Nah, bungkus itu menyaring semua kotoran. Jadi masih najis hitungannya. Itu Pak, orang Islam itu lebih mengedepankan akal. Itu kita menggunakan akal ya. Kalau tidak paham tentang toharoh atau bab bersuci, orang mau masuk tempat ibadah itu harus suci. Bagaimana dengan nonot yang tidak disunat? Di lingkaran kulupnya itu. Sabar dulu, saya lagi menjelaskan. Saya lagi menjelaskan. Saya lagi menjelaskan. Anda diam dulu. Karena itu, nggak usah ajar lah. Anda diam dulu. Anda kan nggak tahu apa-apa tuh. Anda nggak tahu apa-apa. Padahal udah tua kan gitu kan. Sabar dulu. Anda kan udah tua. Padahal udah tua tapi nggak tahu apa-apa. Makanya saya jelasin dulu. Lagi person. Kenapa? Tentang sunat. Kau tidak tahu malu? Loh, sabar dulu. Saya kan lagi jangan kayak anak kecil, Pak. Jangan kayak anak kecil kehilangan permen, jangan kayak gitu. Ya, malu lah. Kan udah punya cucu tuh. Kalian bikin muktamar dulu lah mengenai sunat. Mau turun. Bikin muktamar. Sok tahu tentang muktamar lagi. Apa yang suruh? Apa lagi? Apa definisi muktamar? Coba jelaskan sama saya. Apa muktamar itu? Silakan. Apa muktamar? Kabur, monyetnya kabur. Sederhana kok sebenarnya. Naikkan lagi Ustadz. Tempat saya masih noise ya. Ayo naik teman-teman Kristen. Bansera, Sukron. Edis sudah masuk Islam. Ini dari tadi ini si apa ini ya si Umar. Ya syukurlah kalau masuk Islam udah tobat. Gak apa-apa Umar. Dia masuk Islam itu dia yang mendapatkan surganya Allah. Dia yang sesat, kafir, ya dia yang di neraka. Dari tadi itu terus dia ngomong begitu. Amarah, Masya Allah amarah. Bang Excel, keresting toh. Excel.
Enggak lah, belum masuk Islam itu Edis. Dia masih nyaman menghujat di luar. Bang Excel. Apa bang? Apa bang? Betul, hoax itu. Bang, coba kau bisa jelaskan bang. Apa itu? Aku bukan moderator teman-temannya. Yesus kan Mesias. Mesias atau Kristus. Nah, kenapa kau tuhankan Kristus? Kan sudah jelas tadi Mesias. Mana sih? Ya, Mesias itu kan orang, bukan Tuhan. Mesias itu orang? Siapa di dunia ini yang digelar Mesias? Banyak. Kores, Daud, Salomo, Yakub. Mana datanya? Mana datanya? Saya kasih data. Arti apa kau tahu arti kata Mesias yang diurapi itu? Tahu. Coba jelaskan. Nah, kasih data. Cari di Kores Mesias mana coba? Baik. Jadi kalau kau tuhankan Mesias, banyak Tuhanmu bang. Coba ya, bentar. Saya hidupkan dulu HP ku. Yeah. Tahu nggak arti kata Mesias itu? Coba baca di Mazmur bang. Ya, Mesias itu artinya yang diurapi, yaitu bahasa Ibrani Mosiah atau Mesias atau Kristus atau Kristos. Coba ya Mazmur 22. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya. Yes. Kemudian di Yesaya 45:1, beginilah firman Tuhan, inilah firman kepada Mesias, kepada Kores, yang tangan mengisyaratkan kupegang, tangannya mengisyaratkan kupegang, supaya aku memerintahkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, itulah Saul pun Mesias, baca di 1 Samuel 10:1. Harun pun Mesias di imamat. Mesias itu adalah orang yang diurapi, yang ditasbihkan, itu pemimpin atau raja. Di mana keterangannya dia Mesias, Bunda? Itu Yesaya 45:1, baca itu, yang diurapi. Kan diterjemahkan Bibelmu kan bahasa Indonesia udah. Yesaya berapa? Yesaya 45:1. 45 ya 1. Bentar ya. Jadi kau nih nggak paham arti Mesias ya. Mesias itu bukan Tuhan. Firmanku yang kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya. Kores kan? Di mana dia diurapi di sini, Bunda? Mesias itu. Dengar saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Titik 2. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Ya, diurapi artinya Mesias. Koma, kan? Di mana dikatakan Kores? Artinya yang diurapi, bukan urap makanan ya. Bilang tadi Kores diurapi. Itu tadi Mesias. Mesias itu bahasa. Inilah firmanku yang kepada orang yang kuurapi. Mana di sini si Kores diurapi? Ya itu Kores, baca seterusnya, baca seterusnya. Oke, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan. Di mana dia dikatakan diurapi? Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Udah tertulis nyata masih membangkang. Astaga. Udah ada di situ Kores, di situ diceritakan siapa yang diurapi di situ Kores. Bunda, waktu Bunda sekolah ada nggak pengenalan tanda koma, titik 2? Tanda kutip, tahu artinya itu Bunda?
Siapa yang diurapi di situ? Emang Enggak, saya kau tanya yang diurapi dulu. di situ? Kan ada ini koma. Tahu nggak arti koma itu apa? Siapa di situ tertulis? Kores atau siapa? Iya, beginilah firmanku kepada orang yang kuurapi, koma. Kan koma itu kan? Halo? Baca itu bagus-bagus lah. Iya kan ada tanda komanya. Berarti bukan sama dia dibilang diurapi itu. Tapi Kores itu dikasih urapan. Yang tangan kanannya aku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa itu yang dibilang. Iya, Bukan baik Kores kan diurapi di situ. Emang siapa di situ? Ada nama lain. Saul pun diurapi, Harun pun diurapi, Imamat 18 itu Harun diurapi, Elisa di Oke, satu raja-raja, kalau menurut kamu yang Salomo di diurapi satu raja-raja adalah Kores. 139. Oke. Jadi yang Mesias ini siapa? Tadi kamu bilang Mesias Kores. Iyo. Terus mana dikatakan Banyak, Mesias? dengar. Banyak di Bibelmu itu yang digelari Mesias. Banyak. Siapa? Cuma Siapa? penerjemah ini menyesatkan kalian. Hanya kepada siapa? Yesus yang dilarikan ke bahasa Yunani. Waduh. Menjadi Kristus. Padahal Kristus itu artinya yang diurapi atau Mesias. Yang Mesias itu siapa lagi selain Yesus? Tadi kau bilang Ya banyak. Samuel, Siapa? Saul, Harun, baca tuh Harun, Kores. Mana? Kata Ayat ada berapa? Kores di situ di Yesaya 451. Kenapa Itu kan diurapi. Kuurapi itu tahu arti kuurapi. Ku berkati, Iya. ku kasih ilmu. Lah, Gitu. apa arti Mesias? Yang Apa arti diurapi. Mesias? Ah itu kan diurapi Ini? tuh. Bego Astaga. bener dia. Gimana? Kamu Kores udah belajar. diurapi Yesus itu Kristus, itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya itu Mesias atau Mosiah. Dilarikan oleh penerjemah ke dalam bahasa Yunani. Yesus Kristus, Yesus yang diurapi itu bahasa Yunani. Padahal Yesus Mesias, Yesus yang diurapi. Hanya kepada Yesus si penerjemah ini melarikannya ke bahasa Yunani supaya kau tertipu. Padahal sama-sama Mesias, sama-sama diurapi. Hanya kau mau ditipu-tipu penerjemah. Hanya Yesus yang dilarikan ke bahasa Yunani, Yesus Kristus. Kenapa? Dia mau membedakan dengan Mesias-Mesias yang lain supaya kau menuhankan dia. Kau dibodoh-bodohi, kau ditipu nggak nyadar. Oke? Kau ditipu nggak nyadar, padahal banyak yang seharusnya disebut tuh Udah nggak Kristus. ngerti, sosok ngerti. Lah, Seolah-olah coba udah kau kasih saya data, Kristus itu adalah Tuhan. Coba. Coba kasih data, apa itu Kristus coba? Apa itu arti kata Kristus? Coba kasih data, apa kata Kristus? Arti Kristus apa? Kristus itu pengikut Yesus. Yang saya tanya tadi Kristus jawab itu bahasa Yunani Oon yang artinya yang saya tanya itu jawab dulu. Siapa Mesias itu selain dari Yesus? Pantesan dia menuhankan. Ya kita buka ya arti kata Kristus. Siapa Arti dibilang Mesias selain kata dari ini Yesus? kita buka. Kita buka arti kata Mesias dulu Udah ya. dikatakan lompat Adalah, akhirnya nih. nggak ngerti gitu. Nih bahasa arti kata Mesias Ngomong lah, ya. ngomong lah sendiri. Ngomong lah. Ya ini saya kasih lihat kau. Nih. Arti kata Mesias dalam nih mana dia? Nih. Dia teman-teman ya. Jadi kalau dia mau menuhankan Mesias atau Kristus ya banyak Tuhannya lah. Kores, Daud. Nih ya teman-teman. Host bisa dibesarkan host. Arti kata Mesias. Arti kata Mesias dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Ibrani, Mosiah nih, Mosiah. Secara harfiah berarti yang diurapi. Ringkasan Jadi AI. Tuhan itu diurapi. Itu kenapa? Itu ringkasan AI itu. Apa yang diurapi Mesias itu? Itu yang di Artinya- atas tuh ringkasan AI, dengarkan. Kata Mesias ini arti kata Mesias ini nggak ada AI di sini. Itu di bawah Arti kata tulisannya. Mesias. Di bawah. Di arti kata Mesias.
Iya, Arti kata dibawa. Mesias ini yang keluar. Mesias dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Ibrani. Mesias secara harfiah berarti yang diurapi. Dalam konteks agama, Mesias merujuk kepada seorang tokoh yang diurapi atau dipilih oleh Tuhan. Jadi orang, seorang, bukan Tuhan, orang. Kalian aja tuh yang gak ada otak menuhankan Mesias. Kristus, coba kita buka kata Kristus ya. Jadi Mesias itu atau yang diurapi adalah orang, seorang tokoh yang diurapi atau dipilih oleh Tuhan. Dia dipilih. Jadi Yesus Kristus itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, dia nabi. Nah, kita masuk ke Kristus. Nih. Apa itu Kristus? Nih kita lihat ya. Nih. Kok boleh dikit lagi Bang Besari sebelum Gurunda open mic. Ya, apa kata Kristus? Kata Kristus bahasa Yunani. Bibelmu kan bahasa Yunani. Penerjemah hanya kepada Yesus yang disematkan kata Kristus. Yesus Kristus. Oke? Kalau penerjemah jujur semuanya harus pakai Kristus. Harus semuanya pakai Yunani. Tapi kepada Yesus saja yang dikasih kata Kristus ya. Bahasa Yunani, Kristos. Berarti yang diurapi. Atau Mesias. Dalam bahasa Ibraninya. Jadi Tuhan itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi kau ini otakmu kebalik-balik. Apa namanya ya. Berbahasa Indonesia itu kacau, rancau. Rancu itu bahasa Indonesia, kau merusak tatanan bahasa. Itu aku. Ya. Jadi kalau dia Kristus ya, kalau kau punya otak, akal, pakailah, jangan kau tuhankan Kristus karena itu orang yang diurapi Tuhan. Para nabinya, para utusannya itu orang-orang yang diurapi. Bukan Tuhan itu sendiri. Oke, aku bukan moderator saudaraku. Jadi Kristus itu ya untuk menyesatkan kalian penerjemah lain hanya kepada Yesus yang dilarikan ke bahasa Yunani. Yesus yang diurapi atau Yesus Mesias dilarikan menjadi Yesus Kristus supaya kalian itu tertipu. Penerjemah ingin membedakan Yesus yang kalian tuhankan ini dengan Kristus-Kristus yang lain. Padahal Kores pun Kristus, Daud Kristus, Salomo pun Kristus. Begitu. Oke ya? Kasian kali kalian. Guru ndak belum monitor ya. Jadi begitu kawan ya. Mereka disesatkan oleh penerjemah, tapi mereka nggak mau pakai akalnya ya. Kalau kita kan ada sesuatu yang kita ragukan, kita cari tahu, kita mengupas, cari tahu. Kalau dia enggak nih, mereka cuma imani doang. Pokoknya Yesus Tuhan. Terserah apapun yang terjadi, pokoknya apapun makanannya, tesostro minumannya. Ya, dan mereka berpikir secara apa ya? Di dalam Bible pun ya, Yesus di situ adalah utusan, apostolos. Paulus pun apostolos, utusan. Tapi cuma Yesus yang dipaksain jadi Tuhan, sama-sama utusan. Begitu saudara. Jadi Kristus itu artinya orang diurapi. Masa siapa yang berani mengurapi Tuhan? Kristus artinya orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya memang 1 Korintus 4:10 oten titik-titik karena Kristus. Nah, sebenarnya kalau kamu pakai akalmu, ketika seorang perempuan Samaria berbicara dengan Yesus di sebuah sumur, kata perempuan itu, akan datang kepada kami seorang Mesias yang disebut juga Kristus. Dia akan menyampaikan kepada kami segala sesuatu. Dijawab oleh Yesus, akulah dia yang di depanmu ini. Jadi Yesus itu mengaku dia Kristus. Dia nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Dia mengaku Kristus. Ya, ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus.
Dia Kristus, artinya dia yang diurapi Tuhan, pilihan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Memang nggak ada akal mereka ini teman-teman ya. Akalnya dimatikan. Itu dato, naiklah kalian. Itu Bibelmu. Itu Bibelmu. Di dalam Bibelnya pun Yesus tuh nabi, Yesus rasul. Dia Tuhan kan. Memang gak ada otak kalian ya. Memang gak ada otak. Kalian ini ku tengok ya cuma mau yang enaknya aja. Kalian udah nyaman di Kristen, gak ada aturan. Nggak ada perintah-perintah, nggak ada syariat. Itulah kalian. Sebenarnya udah tahu kalian, hati kecil kalian udah sadar bahwa kalian tersesat. Cuma kalian nyaman di Kristen tuh, nggak ada aturan, nggak ada yang diikat dengan aturan, bebas. Segala sesuatunya bebas bagiku. Itu kata si Paulus kan di Bible tulisannya. Itulah kalian, mau bebas ke aturan. Iya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir, orang musyrik, ya kekal abadi di neraka, dan mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, di Matius 7 kan Yesus berkata, pada hari terakhir banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau daripadaku, Oten, engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Kalian akan diusir oleh Yesus. Kenapa? Menuhankan dia, padahal dia itu adalah, pertama poinnya, dia untuk Bani Israel, bukan untuk kafir-kafir pemakan babi. Kedua, dia adalah nabi, rasul. Ya, itu poin yang harus kalian pahami. 2 poin aja itu yang harus kalian pahami. Dia Mesias, dia nabi, dia guru, dia rasul, dia imam. Dia udah Tuhan Bunda. gak ada. Udah capek belum? Ya jawab itu. Kenapa kau Tuhan kan Mesias? Ini Bunda, aku mau bertanya dulu. Apakah Jawab Nabi dulu. Isa dalam Al-Quran kalian sama Yesus sama di Alkitab kami sama? Kalau kami nggak menyamakan sih. Iya, saya Nggak tanya ada yang sama mati terkutuk kalau Nabi kami di dalam Al-Quran. Enggak, dia diangkat, diselamatkan. Dia diangkat ke langit, ke sisi Allah. Saya tanya sama apa tidak? Kalau tidak sama, Kalau di Bibelmu yang menyamakan. Bibelmu lah yang menyamakan. Bibelmu yang menyamakan. Kitab kami yang keluar ada. Kalau kami mengimani anak yang dilahirkan oleh Maria tanpa seorang suami, yang diutus kepada Bani Israel, itulah Nabi kami, Nabi Isa. Tetapi yang mati terkutuk di tiang salib, itu bukan. Itu Kristus yang lain. Yang kalian imani sebagai Tuhan itu. Oke? Yang mendatangi si Paulus. Perbedaan yang mana nih? Yang mati terkutuk atau anak Maria? Maksud saya, apa perbedaannya Isa Al-Masih sama Yesus? Kalau Nabi Isa dan Yesus yang anak Maria itu sama-sama mengajarkan tauhid. Tapi kalau yang mati terkutuk, yang ketuhankan itu udah beda lagi ya. Itu penyesat. Coba kita lihat ajarannya Nabi Isa atau Yesus anak Maria ya, yang diutus kepada Bani Israel. Coba lihat. Dia sujud, dia masuk bait suci membasuh kaki, membasuh tangan. Dia berdoa menengadah ke atas. Kalau kau kenapa? Mana kau sujud di gerejamu? Mana kau berdoa menghadap ke atas? Kau melipat tangan di dada kalau berdoa. Kemudian kau joget-joget di gereja. Yesus bersujud. Kau mana? Kau masuk gerejamu itu ya pakai sendalan tadi jalan, kau nginjak tai kucing, tai apalah, masuk ke gerejamu. Yesus melepaskan kasut,
membasuh kaki tangan, masuk ke bait suci. Itu pun dia masuk ke bait suci. Sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Kalau ke gereja Yesus nggak pernah. Nggak pernah Yesus ngajarin tentang Kristen. Kalau kau mengimani apa yang diajarkan oleh Yesus, mustahil kau jadi Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan secara Kristen seperti yang kalian lakukan selama ini. Nggak pernah. Sadari itu. Kamu tahu? Kenapa? Dari mana Bunda tahu? Ya dari Bible lah. Kita baca Biblemu kok. Kami ini sudah 7 tahun lebih. Jauh-jauh kan sebelum COVID kami sudah baca Biblosmu itu, Bang. Iya, mana datanya? Kalau memang seperti Bunda bilang itu. Bilang? Tidak mengajarkan seperti itu, mana datanya? Ya, coba kasih. Ya, Yesus sujud. Yesus mana mengajarkan nyanyi-nyanyi di gereja? Yesus masuk bait suci, dia membasuh kaki. Yesus melepaskan kasut. Gunakanlah seluruh tubuhmu untuk memuji Tuhan. Mengajarkan secara kalian beribadah mana? Nyanyi-nyanyi, joget-joget. Bukan Masuk joget-joget. gereja. Mana pengajaran Yesus menyuruh kau bergereja? Mana pengajaran Yesus kau mati pakai peti, baju jas tutup, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel mana? Mana datanya joget-joget kami di gereja mana? Nah itu biasa kita tengok di YouTube. Itu bukan joget-joget, itu penyembahan, menyembah Tuhan. Ya iya, mana pengajaran Yesus seperti itu? Wong dia berdoa menghadap ke atas kok, kau melipat tangan di dada. Kok di dada? Ketika dia berdoa, ya, ketika hendak dibaptis, Yesus menengadah ke atas. Ketika dia ingin membangkitkan Lazarus, Yesus menengadah ke atas dan memohon, ya Bapakku. Yesus memohon kepada Bapaknya. Nah kalian ini memohon kepada siapa? Yesus tidak pernah hidup secara Kristen. Makanya aku bilang Bunda, jangan samakan Nabi Isa sama Yesus, itu beda, jauh beda. Sekarang Yesus mana secara Kristen dia ya? Mana secara Kristen dia mana? Hah? Mana Yesus hidup secara Kristen seperti kamu mana? Kristen apa Kristen? Kau kan Kristen. Ya Kristen, bukan Kristen. Ya mana? Mana dia Yesus itu sebagai Kristen mana? Apa yang dicontohkan Yesus secara Kristen? Kristen itu pengikut Yesus. Kami ya apa yang kau ikuti dari Yesus? Apakah Yesus pernah mengajarkan kalian ke gereja? Bukan untuk dia menyatakan dia Tuhan, tapi untuk mengajarkan kami kebenaran, jalan yang benar. Oh berarti kau tidak menuhankan Yesus? Makanya kami pengikutnya. Baguslah. Kau menuhankan Yesus apa enggak nih? Ya jelas saya menuhankan Yesus. Nah inilah ketololan. Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan. Itu Tuhan, kurios. Ya Allah, kau ini enggak belajar benar-benar. Belajar nih Oten. Kau enggak belajar ya. Di dalam Biblemu itu aku guru dan Tuhan, aku guru dan junjungan. Ya, di situ Tuhan itu kurios. Ya iya. Tuhan. Ya memang kalau cuma modal imani doang, begitulah kalian. Kalau cuma modal imani doang, ya kayak kucing pun rasa coklat. Nggak mau berbapa ya, nggak mau pakai akal mencari tahu. Padahal siang malam disampaikan, originalnya itu kurios. Itu originalnya kurios, artinya apa? Tuhan. Masih dia Tuhan kan? Memang kalian ini kenapa sih kepala batu kali? Ada untuk lebih jelasnya buka Yohanes 10 ayat 30. Aku satu dan Bapak. Aku di dalam Bapak. Iya, aku satu berarti dan Bapak. Murid-murid pun baca Yohanes 17:21. Yohanes 17:21, Bapa dan Yesus satu, murid-murid pun satu, supaya kita semua menjadi satu. Dengan Allah. Tuhankanlah semuanya itu. Menjadi manusia itu Yesus. Jadi kalau kau mengimani Yesus, ya karena dia itu anak itu sendiri. Sebelum Mama diciptakan ini, kau Yohanes apa Tritum sih? Mengatakan bahwasannya dia akan datang ke dunia merupakan. Oh, jadi Yesus itu Allah itu sendiri menurut kau, Bang? Karena manusia sudah berbuat dosa. Bang, jadi Yesus itu menurut kau Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bang. Yesus itu menurut kau Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena kami pengikut Kristus. Apa yang kau ikuti dari Kristus itu apa? Ya, semua kau joget-joget nyanyi-nyanyi di gereja, Yesus sujud berdoa, menengadah ke atas. Kau berdoa melipat tangan di dada, menunduk. Jadi kami kalau berdoa tidak sujud. Memang kalian. Jadi kalau kami berdoa tidak sujud.
Ya di mana kau sujud pasti kepalamu terantuk ke meja depanmu. Makanya aku bilang kalau nggak tahu jangan sok Di tahu. mana kau berdoa bersujud? Mana di gerejamu ada. Bisa kau bersujud itu ada bangku di depanmu. Ayo, Kejedot hari Minggu datang kepalamu. ke gereja ya. Hari Minggu datang ke gereja lihat kami berdoa bagaimana. Iya. Ngaku-ngaku dia sujud. Oten. Yang kamu lihat itu Ya Allah. pas ibadahnya, pas berdoanya kami sujud. Di mana kau sujud sementara gerejamu penuh bangku, meja bangku, meja kursi. Di mana kau bersujud? Pasti kepalamu kejedot, benjol-benjol kepalamu. Kepada setan-setan yang ada di bumi ini. Gitu loh. Ya kau lah itu setannya. Kau lah penyesatnya. Kau ini black kah? Ganti-ganti nama. Hah? Kau black. Black blender. Black yang ini, yang dulu black sweet, bukan? Bukan. Tapi model ketawamu kayak begitu, pura-pura blow on. Sebenarnya kau ini pinter. Kalau kau bang, sebenarnya kau pinter, kau punya akal. Tapi kau apa ya, terlanjur nyaman di Kristen ya, terlanjur nggak mau hidup bebas gitu loh. Kalian mau hidup bebas, kalian nggak mau ada aturan yang mengikat. Jadi makanya kau ini nyaman. Padahal otakmu pasti berpikir kan, masa sih Tuhan saya dilahirkan, masa sih Tuhan saya mati, masa sih. Dikatakan dalam kitab itu, dia itu Allah sendiri yang turun menjadi manusia, yaitu Yesus. Berarti yang dilahirkan Maria itu Allah. Ya benar. Wih mama mati kita. Yang menyusu sama Maria Allah. Saya tanya dulu, Maria itu menurut Bunda siapa? Maria kan mamanya Tuhanmu toh? Iya, siapa itu Maria? Maria manusia. Ya, bagaimana kehidupan sehari-harinya gimana? Apa yang dilakukannya? Apa agamanya? Coba. Ya Maria itu orang taat dengan agama Yahudi. Maria itu ya, mama Yesus ya, untuk Bani Israel ya. Maria itu sebelum dia dikawini oleh Yusuf ya, dia itu menjaga sinagog. Pertunangan, orang itu belum sempat kawin. Ya oke lah, terserah mau apa. Dia itu orang taat dengan agama Yahudi ya. Dia itu menjaga bait suci. Ketika Yesus berumur 8 hari disunat, kemudian Yesus diserahkan kepada Tuhan. Lucu kan? Kau Tuhankan Yesus diserahkan lagi kepada Tuhan. Apakah sama ceritanya dengan di Al-Quran? Bisa beda kan? Aduh ya Allah. Di Al-Quran hanya menyampaikan bahwa kisah ketika hendak dilahirkan Nabi Isa. Karena begini, kalau Al-Quran itu murni firman Tuhan, 100% murni firman Tuhan. Kalau Bibelmu kan hasil penyelidikan manusia-manusia kan. Rekayasa, dengar dulu kan kau bertanya. Kalau Al-Quran itu murni firman Tuhan, kalau Biblosmu itu kan penyelidikan. Nah, di Biblosmu itu ada autobiografi Yesus. Kamu dengar biar kau pinter. Di Bibelmu itu ada autobiografi Yesus, perjalanan hidup Yesus dan perjalanan hidup si Paulus yang menyesatkan itu. Perjalanan hidup Yesus itu mulai ketika dia dikandung bla bla sampai, tapi umur 13 tahun hilang lenyap tuh. Kisah Yesus hilang. Tiba-tiba muncul usia 30 tahun ketika dia dibaptis. Nah, kira-kira menurut kau kemana itu Yesus tuh? Kan dari pertama saya bilang, apakah sama Nabi Isa sama Yesus? Beda kan? Kan sudah aku bilang, kalau yang dilahirkan oleh Maria yang tanpa seorang ayah dan diutus kepada Bani Israel, itulah Nabi Isa kami. Dia rasul bagi Bani Israel, bukan sembahan bagi kafir, bagi oten, bukan. Itu bukan Nabi kami itu, sembahanmu. Arti kafir itu apa? Kafir menutup diri. Kau kan ini kafir, menutup diri dari ajaran Islam, dari kebenaran Islam, dari hanya agama Islam kah yang benar? Ya kalau di dalam Al-Quran kami iya. Inna dina indallahi Islam. Kafir.
Di dalam Al-Quran kami, inna dinan dallahil Islam, hanya Islam di sisi Allah. Sesuai pernyataan Bagi Bunda kami tadi. yang lain itu kuculuk yang lain. Iya, Bagi kami hanya kata Islam. Bunda kan. Selain dari agama Islam semua kafir gitu. Iyo. Astaga. Kan itu di Al-Quran kami. Bertobat. Lah, kan di Al-Quran kami begitu. Gimana sih kau ini? Katanya ada begini, agamaku agamamu. Kok semua kafir? Itu asbabun nuzulnya itu ya ketika pada zaman itu kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad bernegosiasi. Oke, Nabi Muhammad, hari ini kau menyembah Tuhanku, besok aku menyembah Tuhanmu. Kata Rasulullah, nggak bisa begitu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terserah kau kafir ya kau yang masuk neraka. Yang penting sudah kudakwahi kau. Sama kami ini. Kami samalah kami ini. Siang malam kami teriak-teriak menyuarakan tauhid, menyuarakan pengajaran para nabi yang tauhid, mengesahkan Tuhan. Tapi kau kepala batu nggak mau nerima, ya bukan lagi urusan kami. Itu urusanmu sudah, lepas kami sudah. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang baik atau yang gimana? Kan kami tidak ada paksa kau supaya kau Islam toh. Kami hanya meminta kau supaya pakai akalmu. Mau kamu paksa pun saya tidak mau. Ya kami memang nggak ada paksaan dalam Islam itu, nggak ada paksaan. Karena ajaran kami itu benar. Cuma kami mengajak kau berpikir, pergunakan akalmu. Berpikir maksudnya gimana? Ya, masa Tuhan itu dilahirkan? Yesus berkata, aku diutusannya kepada Bani Israel. Astaga, padahal silakan Burunda. Cuma saya mau bicara sedikit dulu. Selamat siang ya buat teman-teman ya. Cuma Bang, siang. Minta tolonglah untuk dihapuslah VT itu. Itu kan usaha orang itu tentang si living. Dihapuslah itu. Itu aja yang ingin ku sampaikan ya bro ya. Masalah apa Bang? Sebentar. Masalah apa bro? Ya, saya ada laporan Suma ada VT-nya itu tentang jangan beli karpetnya living. Sudahlah, jangan begitulah. Kita debat-debat aja lah. Di mana? Jangan-jangan Bang Suma palsu. Oh ya, dilihatlah itu. Ya, kalau palsu ini ada tungtung bro, ada tungtung ini, Bill. Ada tungtung ini. Kalian aturlah, mualafkan sajalah dia. Sama kok Tuhannya kalian. Coba tanya dia kalau mana ada sama Bang, beda lah Bang. Sama-sama Rajar. Ini ada tungtung nih, Bang Israel ini tungtung ini. Makanya kan ku bilang memang kalian kan ini adalah Islam yang salah jalan. Kembalilah pengakuan syahadat selesai, baru kita debat. Bikin pembersihan dulu saya ini. Kembalikan Tritunggal kepada jalan yang benar di Islam. Kalian kan ini Islam yang salah jalan, bertuhan pada Allah, menyembah kepada manusia. Sama itu. Mana ada Islam? Mana ada Islam percaya Yesus adalah Tuhan? Tidak ada. Manusia. Sama itu. Kan itu yang terjemahan kalian 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, menyembahlah kalian pada manusia. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa atau diutus oleh Allah, sama. Jadi mau dibilang apa? Mualaf aja lah. Oke, semua ya saudara-saudaraku, saya pamit dulu. Oke, Bang. Selamat sore. Sore Pak Rudi. Iya nih dari Bunda nih semangat terus dia ngomongnya tanpa henti. Ya harus dong. Iya, soalnya kalau kami dalam berdakwah itu Bang, dalam berdakwah itu harus semangat. Masa kita berdakwah, hai teman-teman, betul, kalian makanya harus tahu teman-teman kami Yesus itu kan adalah ngomong terus. Kristus, ya harus semangat tuh. Ngomong terus kata gantian lah Bunda. Iya, karena memang teman-teman kami ya kan kenapa nggak bisa di Indonesia, karena kalau kami mau ngomong pasti akan dibilang itu penistaan gitu loh. Kalau kayak Bunda Rama ini kalau ada dalilnya, ada data, ada literasi, bukan penistaan. Masalahnya kalian suka menghujat. Itu menghujat artinya kau ngomong bernarasi tanpa dalil, tanpa data. Kalau aku bilang Tuhanmu dilahirkan, ada Lukas 2:11. Hari ini telah lahir. Ada datanya tuh, ada dalilnya di Bibelmu. Itu bukan menghujat, tapi kalian coba. Makanya kenapa? Bukan, gini aja, kalian Bunda. tuh banyak. Dengar dulu ya. Membahas Alkitab apa? Dengar dulu Bang. Makanya kenapa kalian itu banyak yang kabur, takut, kabur.
Karena itu, karena apa dia bilang si siapa Opit ya, Opit dia bilang, aku ini mau ke luar negeri, aku mau ke Sopikatul, biar aku bebas menyerang Islam dari luar. Aku nyimak di bawah, ada rekamannya. Itu si Opit loh. Aku sudah persiapkan nih, aku sudah punya bekal. Jadi yang menghujat itu kalian-kalian, makanya kalian kabur, pengecut. Mana kami orang Islam kabur? Coba karena kami apa yang kami sampaikan, kami sampaikan, kami pertanggungjawabkan. Jadi kasih tahu kau, jangan kau asal ngomong. Nenek lampir, Wah. Ya, kok marah-marah? Kenapa? Itu kan kebenaran aku sampaikan. Bukan marah, aku sambil ketawa nih, lucu aja ngomongnya kayak nenek lampir. Ya itu supaya otakmu itu berfungsi, dikasih tahu begitu. Kamu dengan bebas kamu menafsirkan Alkitab kami gitu loh. Apa yang saya tafsirkan? Apa? Bebas. Coba kasih contoh apa yang ditafsir. Itu data langsung dibaca, bukan tafsir. Bukan, banyak yang ngomong tuh, banyak yang kau ngomong tapi nggak jelas semuanya itu. Apa? Gitu. Yesus Mesias itu nggak jelas. Di dalam Bibelmu Yesus Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, artinya Mesias yang diurapi. Pertanyaannya, siapa yang mengurapi itu Tuhanmu? Loh, Yesus itu ya Tuhan sendiri, gitu. Berarti banyak Tuhanmu ya, Tuhan mengurapi Tuhan. Tuhan kami satu, Tuhan kami satu. Lah, apa arti kata Mesias dulu? Kan Kristus bahasa Yunaninya. Mesias itu artinya yang diurapi memang kalau Tuhan. Orang yang dipilih di ayat Tuhan. kami itu, aduh ngomong terus. Nenek lampir. Anjing kau. Kau anjing pemakan babi. Diajarin tadi. Diajarin. Ya kenapa kau bilang nenek lampir? Itu kan manusia, bukan hewan itu. Ya berarti nenekmu bilangi sana, nenekmu nenek lampir, binatang. Ya kan? Diajarin ya kan? Kau duluan kan? Diajarin. Iya. Gitu ya. Dasar gama penjajah kau. Ya kak. Gini, kasih nenekmu ya, nenek lampir, nenekmu tanya, nenek, kenapa kita karesteng? Jangan-jangan kau berteman dulu pengkhianat, penjajah nenekmu itu, penjajah dulu, berteman dengan penjajah Belanda nenekmu. Kok sampai kita karesteng nenek? Tanya nenekmu itu. Nek, kenapa kita bisa karesteng nenek, kakek? Jangan-jangan kakek dulu berteman penjajah. Kok kita bisa karesteng agama penjajah kan yang membawa masuk Kristen nenek. Tanya kakek nenek gitu ya. Ngomong terus nggak ada remnya. Iya supaya dia tahu. Saya kasih tahu dia supaya dia tanya nenek kakek nenek. Bunda, gini. Tujuan Bunda bahas Alkitab apa? Supaya kalian berhenti memurtadkan saudara-saudara saya yang masih awam. Enggak pernah. Supaya kalian jangan nipu-nipu. Iya, kalian enggak misionarisme itu loh kemana-mana. Keluarga saya banyak Muslim, tapi kami hidup berdampingan. Kami nggak ada. Karena kau nyolong, banyak lah kenapa kita bahas Bible ya. Pertama kau nyolong, istilah Al-Quran. Kedua misionarisme kemana-mana, mau memurtadkan saudara-saudara kami. Saya ini naik karena tergelitik ngomongnya jelekin kami terus gitu loh. Sedangkan kami. Kok jelekin itu data di Biblemu? Data di Biblemu, kan dia bilang. Apa ya? Aduh, nenek. Kan dia bilang si Oten siapa ini Bang Excel, dia bilang saya Tuhankan Yesus karena Yohanes 13:13. Jadi aku bilang itu guru dan Tuhan tuh kurios. Mana menjelekkan itu data dalil. Ya udah gini Bunda, jelaskan aja apa tujuan Bunda menjelaskan isi Alkitab. Supaya kau pinter. Islam. Supaya kau pinter, supaya kalian gini teman-teman ya. Coba tengok Buddha, coba tengok Hindu, coba tengok Konghucu, ada kami bersinggungan. Kalian yang memulai, kalian selalu yang menyenggol. Kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran kami. Kamu dengar, kau kan bertanya, biar kau kasih tahu. Bentar, aku ngomong dulu bentar. Aku naik ke room kalian. Udah, tujuannya satu, mau nanyakan itu kenapa kalian bahas Alkitab? Ya ini ku kasih tahu. Ya. Jelaskan. Kami mengedukasi saudara-saudara kami supaya kalian jangan ada saudara-saudara kami itu supaya nggak mudah dimurtadkan. Misionarisme ingat amanat agung. Di Matius 28, kamu kan bertanya. Ya, saya bilang. Dengarlah. Di Matius 28 itu amanat agung. Amanat agung di Matius 28 itu misi di kekristenan itu. Jadikan semua bangsa muridku baptis atas nama bla 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 bla.
Itu Ini kan amanat agung. umum loh, Itu banyak yang orang dipakai di sini. para misionaris. Tidak hanya Supaya saudara-saudara saya yang masih awam bisa kalian murtadkan. Oke? Makanya siang malam guru-guru kami di sini, ustadz kami ini menyuarakan, jangan sampai kalian murtad, jangan sampai kalian disesatkan oleh ajaran-ajaran mereka yang nggak masuk akal. Itu disuarakan. Dan tadi saat poin pertama itu, di Bible kalian itu banyak menyolong, mengambil istilah-istilah Al-Quran kami, Rasul, Nabi, Allah. Itu. Coba dengan Hindu, Buddha, Konghucu, nggak ada kami. Karena mereka itu pede, percaya diri dengan keyakinan mereka. Halo. Enggak nyenggol sana, enggak nyenggol sini, enggak maling sana, maling sini. Kalau kalian ini apa? Kalian ini ibarat parasit, ibarat apa itu yang di atas pohon ya, benalu. Kali kayak benalu. Nggak punya jati diri kalian, nggak punya harga diri kalian. Ayo diskusi kita. Itu si Bang Excel kan bertanya, ku jelaskan kenapa. Kenapa ada persinggungan antara Kristen dengan Islam? Boleh ku tanggapi Bunda? Silakan. Kan ada masjid, ada musola, ada tempat-tempat ibadah yang lain. Di situ kan bisa kalian ajari, bukan lewat room umum. Ini kan umum, semua kalangan Iya, ada di sini. sengaja kami Bukan supaya hanya kau dengar, supaya kau dulu, dengar, Bunda. supaya bisa kau ada hak jawab. Iya, dengar Tapi dulu. fakta kalau kita diskusi nggak bisa kalian jawab karena apa? Lawan kalian adalah Bible kalian sendiri, lawan kalian. Iya, dengar aku ngomong dulu. Boleh? Kalau ke masjid, ke musola itu namanya kajian, dakwah sesama Islam. Ini kami mendakwahi kalian. Kan bisa ceramah di situ, ceramah di situ. Hai umat-umat Muslim, jangan kalian mau Kristen, kan bisa. Nah itu misionarisme kenapa itu kemana-mana menyebarkan karesteng, indomisasi, Mereka halilisasi. itu mengajarkan kebenaran. Ih, dasar kafir. Penipuan supaya manusia tidak tersesat. Penyesatan itu. Kebenaran. Kristen itu mengajarkan penyesatan, Bang. Penyesatan. Dia katanya menyebarkan kebenaran. Kebenaran apa, Bro, yang lo sebarkan coba? Kebenaran tentang Alkitab yang isinya apa? Pada manusia. Alkitab itu apa? Manusia kan menyebut Saya Tuhan dengerin bahasa Indonesianya dulu. Bentar. Dengerin dulu. Bentar dulu, aku ngomong dulu. Mereka menyebut Tuhan kami manusia. Alkitab itu apa? Jangan diam lah, biar saya nggak baca, saya ngomong. Iya, ini Alkitab itu apa? Ya, dari situ menjelaskan Tuhan kami bukan manusia. Alkitab itu apa? Makanya mereka menyebarkan kebenaran supaya manusia ini ke jalan yang lurus. Selain ditanya lain dijawab. Alkitab itu apa? Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah kitab suci yang berisikan tentang kebenaran. Arti Alkitab apa? Ya udah itu tentang arti kebenaran. Alkitab apa? Artinya Alkitab apa? Kok dipaksa? Udah dijelaskan dipaksa mau ngomong Artinya Alkitab itu apa? Menurut kamu gimana? Alkitab itu artinya apa? Ya udah menurut kamu gimana? Udah saya jelaskan. Saya tanya kau. Kan udah aku jawab. Apa artinya Alkitab? Coba diulang. Astaga, menceritakan kebenaran. Bukan itu artinya, itu tujuannya. Artinya kitab suci. Dari mana coba? Di mana itu Alkitab? Artinya kitab suci. Kamu ambil dari mana itu? Maksudnya? Kamu belajar di mana Alkitab artinya kitab suci? Di sini ditulis Alkitab. Bukankah yang kau punya itu Bible, bukan Alkitab? Di mana tulisannya Bible? Bible itu? Enggak, ini Alkitab saya ada ini. Tulisannya Alkitab bukan Bible. Ya itu namanya kok dibohongi goblok. Siapa yang bohongi goblok? Itu diganti kulitnya. Siapa yang ganti? Woi, diam kau. Siapa? Yang dibawa oleh Belanda bukan Alkitab, Biblos. Bible. Ya, masuk di Indonesia diganti namanya. Siapa yang ganti? Manusia lah, masa monyet yang ganti? Iya, manusia siapa? Siapa namanya? Ya Ela yang ganti, Belanda sama Elai. Siapa? Elai itu siapa? Dari tadi gue dengerin gak ada ilmunya. Elai itu siapa? Orang itu siapa? Yang kau pegang itu produk Elai. Elai kau gak kenal monyet kau. Sopanlah kau ngomong Islam.
Gimana ceritanya ditanya apa jawab apa? Alkitab itu ya nggak ada hak kau pakai. Yang kau pakai itu Bible. Yang kau pakai itu Bible. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bang. Kenapa diturunin orang yang tadi? Bau ku jelaskan. Kayak mana Yesus? Sekarang ayo mau diskusi, Ya, ayo diskusi ya. Ya, tanya kau dulu. Menurut kamu apa arti Alkitab? Itu Alkitab itu kan buku kebenaran menurut kami. Artinya. Ya, itu udah aku bilang sama kau. Apa artinya? Buku kebenaran. Dari mana itu? Informasi dari siapa itu? Itulah yang pengetahuan kami. Dari mana aku bilang? Al-Quran itu apa artinya? Bacaan. Ini bacaan kebenaran. Alkitab itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Saya nggak tahu bahasa apa. Nggak tahu kan lo? Nggak tahu tapi ngoceh. Nah, iya, yang penting itu isinya kebenaran. Sekarang aku tanya kau. Nggak, diam dulu kau. Ya. Original teks Bible-mu itu bahasa apa? Ya original. Sekarang yang jelas-jelas. Untuk apa? Saya tanya baik-baik. Kau nggak tahu? Original teks Bible-mu itu bahasa apa? Nggak perlu original. Yang penting asli tetap. Oke, dah. Buat apa orang diskusi kalau nggak ada ilmu? Kagak perlu original. Kalau nggak perlu original ya lu aja ke laut. Gini, Lu ke laut lah. sih. Andi Celebes kok Diam dulu kau, diam dulu. Original teks Bible itu adalah di PB itu Yunani. Ya, jadi bungkusnya, nih dengerin baik-baik. Bungkus atau sampul yang dibawa oleh penjajah itu bukan Alkitab, tapi Bible atau Biblos. Ya, Biblos artinya kumpulan buku-buku. Masuk ke Indonesia ditipu, menipu dia. Supaya tidak dikenal sebagai bentuk Yunani pagan, diambillah istilah Al-Quran menjadi Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Ya, supaya mudah menipu. Jadi setelah menjadi Alkitab sampulnya hilang jati dirinya, hilang semua, dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Itu satu ya penipuannya nih. Kita buka satu-satu. Nah, menurut Topi tadi Bunda Rama, dia katanya menyebarkan kebenaran. Bukan menyebarkan kebenaran, kau penipuan secara masif. Sebagaimana kitabmu isinya itu, mulai sampulnya sampai isinya itu penipuan terjemahan. Oke, kalau gitu kita bahas Isa aja deh, daripada kita kesana Diam kau. Kita bahas Isa aja. Memang kau kenal Nabi Isa, apa hubungannya kau membahas Nabi Isa? Nabi Isa itu nggak ada urusannya sama Kristen. Itu ya, masuk di halaman pertama, Yohanes 1. Original teksnya Theos, diganti menjadi Allah. Kata dia, bukan Allah tapi kita Allah. Nah ini penipu lagi nih. Kalau nggak nipu nggak hidup ini orang parah ini. Kalau nggak nipu ini nggak hidup. Tapi sepandai-pandai kau menipu, ya tidak ada orang yang tertarik. Kalau orang itu berakal, nggak ada orang yang tertarik. Buktinya populasinya nambah nggak nih teman-teman Kristen? Nambah nggak? Nggak bisa nambah. Karena orang akan belajar isinya apa sih yang dibawa oleh Belanda ini. Datang lagi apostolos, diganti menjadi rasul. Bayangkan, apostolos Paulus, apostolos Lukas diganti menjadi rasul Paulus. Ini dari mana penipuannya? Kata rasul nggak ada di Bible. Kata rasul itu dari Al-Quran, dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran. Kenapa lagi di Indonesia menjadi rasul? Hilang lagi wajahnya, hilang lagi harga dirinya yang Yunani apostolos.
Kenapa kalian tidak mau pakai istilah Yunaninya? Malukah kalian itu? Nah, itulah sebabnya kami ada di sini. Kami ada di sini untuk meluruskan penipuan Anda itu. Oke? Dari tadi dengar Bunda Rama seperti itu. Pertanyaannya kenapa ya? Kenapa kalian? Selamat sore. Itulah kira-kira ya teman-teman ya. Ya Selamat kita sore. harus meredam penipuan mereka ini gitu. Ya udah, selamat sore. Silakan mau ditanggapi, monggo. Di mana penipuannya, Handi Celebes? Oke, penipuannya. Al-Qur'anmu yang banyak penipuannya. Dengarkan dulu penipuannya, saya kasih tahu. Kan kau bertanya, monyet. Kau yang bertanya, kau pula Kau yang kambing. Diam kau. Acung. Oke. Saya kasih. Kau bertanya di mana penipuannya. Berarti kau tadi enggak dengar saya pakai bahasa Indonesia dengan baik. Penipuannya tadi saya sudah bongkar. Pertama, sampulnya diganti dari Biblos menjadi Alkitab. Nipu. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Alkitab itu bukan kumpulan buku-buku, tapi ketentuan dari Allah, wahyu Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuh, Alkitab. Nama lain daripada Al-Qur'an. Penipuan, baru sampulnya udah penipuan. Panggil itu Kristen yang paling pintar. Kita bedah istilah Bible dan Alkitab. Sama apa enggak? Saya akan ngesot kalau ada orang pintar bisa mengatakan Bible atau Biblos sama artinya dengan Alkitab. Siapa yang bisa nerangin kalau dia bilang artinya sama? Ilmu apa yang kau pakai? Disiplin ilmu apa yang kau mau pakai? Mau menyamakan arti Alkitab dan arti Bible? Disiplin ilmu apa? Kau sekolah di mana? Tipu itu. Udah saya bahasa Indonesia panjang, masih nanya mana penipuannya. Saya mau jawab kembali, ngoceh lah kau. Di dalam Al-Quran tidak ada istilah Yunani yang kami ambil. Nggak ada. Nggak ada gitu. Nggak ada nama Yesus. Nggak ada. Yang adalah kalian itu memakai istilah-istilah dalam Al-Quran. Allah yang disembah umat Islam, kau salah gunakan pula. Kau mengatakan bukan nama, tapi sebutan. Makanya Theos lu terjemahi menjadi Allah. Mestinya Theos terjemahnya menjadi Tuhan atau Dewa. Penipuan kalian itu. Mari diskusi, tapi pinter. Kalau goblok malas gua. Pinter dan jujur. Satu kata aja gitu loh. Siapa yang mau bahas ini? Arti Bible dan arti Alkitab. Siapa yang mau bahas? Ayo, satu kata. Ayo. Arti Bible apa? Arti Alkitab apa? Bible bahasa apa? Alkitab bahasa apa? Siapa yang mau bahas? Siapa? Maju. Sama itu bang. Sama Maju. itu bang. Apa? Alkitab dan Bible sama itu bang. Sebutan Oke. kitab suci yang sama itu. Coba, Bible artinya apa? Alkitab. Bible artinya apa? Alkitab sama itu bang. Sebutan sama itu. Bang. Astagfirullah. Bible itu bahasa apa? Bahasa Inggris itu bang. Oke. Alkitab bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Dari mana? Coba. Kalau Alkitab itu bahasa Indonesia, akar katanya di Bible kamu apa? Iya. Kan original teks, dengerin. Kan original teks Bible kami ini Yunani. Nah, dari Yunani diterjemahi menjadi Alkitab itu apa? Dasarnya, silakan. Iya, itu kan. Jangan Bible, iya. Dengerin bahasa Indonesianya. Bible itu kan bahasa Yunani, Yunani. ini dengerin. Iya. Akar kata Yunani diterjemahkan menjadi Alkitab. Apa bunyinya? Silakan. Ya ini kan menurut pengetahuan saya bang. Jadi nggak usah maki-maki ya bang. Saya nggak maki-maki, ini dengerin pertanyaannya. Iya, jadi kalau Bible itu kan Tiba-tiba sampulnya menjadi Alkitab, kata dasarnya berbahasa Yunani itu apa? Silakan. mungkin kita bahas yang lain aja bang. Kalau misalkan mengenai Alkitab itu masih nggak prinsip. Aduh.
Nggak bisa bahas ini? Enggak, maksudnya Nah, hal yang saya lain kasih adalah- tahu Anda. Saya ulang ya, ini dengerin nih. Alkitab itu, Bible itu bahasa Inggris. Original text-nya itu Biblos. Yunaninya Biblos. Artinya Biblos kumpulan buku-buku. Buku karangan Matius, Yohanes, Markus, dan lain-lain. Lukas. Jadi kumpulan buku-buku. Itu artinya. Paham sampai sini? Ya. Paham, baik. Alkitab nama lain daripada Al-Quran yaitu buku kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu di dalam Al-Quran. Jadi Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Oh, dengerin dulu pertanyaannya. Yang tadi saya omongin antara Bible dan Alkitab sama makna atau beda makna? Kalau menurut yang saya tahu bang sama aja itu bang. Enggak, yang saya barusan ngomongin ini. Kamu kan nggak tahu nih. Iya. Baru saya terangkan tadi. Menurut kamu sama makna atau beda makna? Ya itu kan saya nggak tahu keteranganmu dari mana. Nah, dulu nggak ngerti bahasa Indonesia juga. Turun. Iya, keterangan. Turun. Berarti kamu nggak mendengar saya menjelaskan. Kamu nggak mau berilmu. Saya jelaskan baik-baik. Kamu nggak mendengarkan. Mestinya kau tadi mendengarkan. Pakai kuping, diproses di otak. Mestinya kau jawab beda. Beda arti, beda makna, beda bahasa pula. Ngeri kali ini orang-orang diskusi kayak gini. Kenapa kalian nggak mau pintar sih? Pintar itu gratis coy. Pintar itu gratis. Pendeta itu nggak mau nerangin kayak gini kepada Anda. Sekali lagi saya ulang ya. Pendeta tidak mau nerangin kayak beginian kepada Anda semua. Nggak ada. Nggak mau pendeta itu. Karena kalian pendeta itu nggak mau kalian pintar. Nggak mau kalian pintar. Tetap harus blow on supaya mudah di blow onin. Bayar per puluhan kelar gitu loh. Ya. Ada siapa mau lagi maju? Apa arti Biblos atau Bible? Silakan. Arti Bible di bahasa Indonesia kan itu adalah Alkitab. Di mana? Di mana dasarnya? Itu kan kamu siapa yang kau pakai? Coba. Gini bang, oke gitu. Oke, kasihlah abang yang betul. Tetapi abang proteslah di LAI. Sama seperti Malaysia, mereka. Enggak begini bro, kamu kan udah tahu nih. Diam dulu, kamu udah tahu. Kenapa kamu masih nggak mau sadar-sadar? Justru kan gini bang, pemahaman abang dan pemahaman saya kalau berbeda, nggak usahlah saling memaksakan. Sepakatlah untuk tidak sepakat. Nggak ada bilang sepakat, nggak bisa. Itu hak saya. Itu Al-Quran kau pakai, kau salah gunakan. Enak aja mau sepakat. Bukan. Kau yang nyolong mau sepakat. Enak aja kau yang maling, kau salah gunakan. Kami nyolong. Diam dulu. Kau itu jangan kayak Pak bawa-bawa ala-ala Belanda kau di sini, sok-sok baik. Kau yang nyolong, kau yang pakai mau sepakat. Enak aja sepakat sama maling. Aku udah terangin baik-baik, bukannya kau terima. Malah kau mau ajak sepakat. Enak aja kau. Gak bisa begitu bang. Kau harus mengalah. Kau harus legowo. Oh iya ya. Yang dibawa oleh Belanda itu bukan Alkitab. Ya itu Bible atau Biblos. Open Biblika. Alkitab itu nama lain Al-Quran loh. Itu kitab suci orang loh. Ya kita punya kan Bible gitu loh. Nah pertanyaannya adalah kenapa kalian gengsi mempergunakan original teks? Cukup sampulnya saja. Kenapa? Sebagaimana yang di luar negeri beredar. Di Vatikan Bible atau Biblos. Di kawasan Eropa di King James Version Bible atau Biblos, Open Biblika. Kenapa di Indonesia dirubah menjadi Alkitab? Padahal beda makna. Kenapa pakai istilah Al-Quran? Kalian cari perkara. Apa? Cari perkara sama umat Islam? Nggak bisa begitu tuh. Santai lah bang. Ya santai gimana?
Gimana mau santai? Kau mau ajak saya damai? Kau yang maling, mau Saya damai sama hanya saya. menyatakan sepengetahuan saya. Kalaupun misalnya lembaga Alkitab Indonesia merubah, kami akan mengikuti. Kami kan tunduk kepada pemerintah, Bang. Tetapi Pemerintah sih, emang LAI pemerintah. kan lembaga yang artinya Emang lembaga. LAI itu pemerintah. Lembaga Alkitab Indonesia itu Ya percayalah. Nah, kalau kau percaya sama dia, berarti kau ikut goblok. Ya kasihlah kayak gitu, nggak apa-apa lah kalau abang. Nah, kalau begitu ini saya jelaskan lagi satu ya. Nah, saya mau nggak usah ini aja topiknya ini. Tadi Ya, sudah saya nggak jelaskan. Bible itu berbeda makna dengan Alkitab. Kamu setuju nggak? Bible berbeda. Kalau dalam apa yang saya pelajari, Bang, bahwa Bible dalam bahasa Indonesia adalah Alkitab. Karena itu adalah kumpulan buku-buku Bible dalam bahasa Indonesia adalah Ya Allah, ini orang sampai sini dia boleh suara yang saya tahu, Bang. Yang tahu itu pengetahuannya itu. Kamu belajar di mana itu? Siapa yang ngajarin? Cek aja bahasa apa di cek aja di Google tentang pengertiannya. Saya udah jangan nggak usah ngurus. Saya cek, kau yang cek. Coba buka di Google apa arti. Dengerin. Kau buka Biblos, kau buka Google, apa arti Biblos? Coba lihat apa arti Biblos. Sudah buka, Bang. Bahasa apa? Barusan saya buka, saya baca. Apa, Bang? Biblos itu, saya tanya kau, original teks Bible kamu apa? Originalnya bahasa apa? Kalau perjanjian baru bahasa sebagian bahasa Aramaik, sebagian bahasa Yunani. Di mana ada Aramaiknya? Yang lama itu. Tar dulu. Gimana? Di PB itu bahasa Yunani apa bahasa Aramaik? Yunani. Oke. Yunani itu. Dengerin dulu Yunani gitu loh. Yunani ya. Alkitab itu bahasa Yunani atau bukan? Kalau kan bahasa Selatan ya bahasa Indonesia lah. Oke, baik. Kalau Biblos itu bahasa Yunani atau bukan? Saya tidak mempelajari itu. Saya nggak tahu. Ya udah, kau nggak mempelajari, diam. Ternyata kau nggak punya ilmu juga, nggak mempelajari juga. Terus mau ngomong nggak ada ilmu. Udah diam di tempat situ. Diam begini. Kamu kan nggak mempelajari. Kamu bukan ilmunya di sana. Ngapain kau ngomong? Turunlah kau. Inilah teman-teman Kristen semua ini tidak punya ilmu tapi ngoceh gitu loh. Saya tidak tahu, tapi ngoceh gitu loh. Kalau nggak punya ilmu, ya jangan ngoceh, bilang aja maaf Bang Andi saya nggak tahu gitu loh. Nah, tolong terangin dong, ya diterangin. Ya, Kenapa kok gambarku ketok iki kamerane iki sampai diam dulu. Kalau sudah diterangin. Ya minimal kalau kamu nggak percaya, kamu simpen, kau bukalah data gitu loh. Itu yang namanya diskusi, bukan nggak tahu tapi ngoceh. Apa yang mau didengar? Saya mau nanya semua netizen yang mendengarkan dimanapun Anda berada, orang yang tidak tahu tapi ngoceh, apa namanya teman-teman? Jawab ya. Orang yang tidak tahu tapi ngerocos itu apa namanya ya? Nggak tahu. Botol. Apa namanya? Botol. Wong pinter itu namanya. Gimana ceritanya nggak tahu tapi ngerocos aja gitu loh. Andi, ingat umur. Ini apa sih umur ini? Tuamu aja udah mati kok. Tuamu aja udah mati. Apa kok aku kamera aku metu dhewe iki lho, gak enak kancane iki lho. Ora urus. Yang kau pikirin itu tuamu masih mati muda loh itu. Kau pikirin umurku, tuamu umurnya seberapa udah mati, dibunuh pula lagi. Ngapain lu urusin gua umur? Umurnya tuamu lu pikirin. Kau mati muda gitu loh, dieksekusi sama tentara. Itu yang lu pikirin. Serau usah mikiri Tuhan lebih mau menang, lebih pintar, Jadi jawabannya itu ya Bunda ya, bahwa kenapa kami ada di sini, ya kami meluruskan yang salah itu supaya saudara-saudara kami umat Islam itu ya yang jarang belajar ya tempatnya belajar. Oh
bahwa mereka itu banyak mempergunakan istilah Al-Quran disalahgunakan. Itu tujuan kami kok, nggak ada yang lain. Setuju nggak teman-teman ini? Kalau kita memang nggak akan pernah berhenti, akan meluruskan bagaimana penipuan mereka ini. Setuju nggak kita lanjut terus ini? Setuju, Daeng. Setuju, Bang. Ditanya biblos saja artinya apa nggak tahu. Arti Alkitab aja nggak tahu. Tapi sok nerangin gitu loh. Udah tak jelasin sejelas-jelasnya kok. Makanya di Bible itu ada namanya buku karangan Matius. Bahasa Inggrisnya kan according Matius, menurut karangan. Disimpulkan sampunya dikasih biblos. Apa itu biblos? Kumpulan buku-buku. Ya kalau mau berbahasa Arab ya jadi kutubun aja, kutubun. Nah, kutubun bener tuh, kumpulan buku-buku. Jangan Alkitab. Kenapa harus pakai al? Apa hubungannya al dengan Yunani? Nggak nyambung. Yunani itu berakhiran S. Nggak usah karab-karaban. Gimana itu? Dikasih tahu kami ini ingin Mau itu nipu supaya banyak yang berusaha dikristenkan tuh, banyak ditipu daya kan mereka. Ya itu kami itu ingin supaya saudara-saudara kita Kristen ini jelas kekristenannya. Jangan mempergunakan istilah Al-Quran. Pakailah bahasa originalnya. Kalau tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili gitu loh. Iya, saya nemukan ini Bang ya, asal kata Alkitab ya Bang ya. Ya, istilah Alkitab itu sebenarnya memang dari bahasa Arab. Ya udah cukup. Udah, ya, sudah bahasa Arab. Cukup Ya. Udah cukup. Di Amerika berarti nggak ada. Udah cukup. Alkitab itu. Ya, Alkitab bahasa Arab. Kenapa Bible-mu diterjemahkan ke Indonesia pakai bahasa Arab? Ya, saya mau tanya dulu Bang. Emang salah rupanya Bang ketika dipakai berarti bahasa Arab? Nggak usah sama-sama. Udah diam dulu. Kau udah ketangkap basah. Ini kamu maling udah ngaku nih. Kalau Alkitab itu bahasa Arab, Bible-mu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa pakai bahasa Arab? Jawab. Jangan tanya saya Bang, karena itu kan sudah dari LAI Bang. Ya udah lu diam, berarti lu diam. Lu diam. Ini kamu udah maling ini ngaku ini sudah ini. Ya terima kasih udah ngaku. Telah maling sekarang gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa arti Alkitab Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lain dari Al-Quran. Alkitab itu di surah apa di Al-Quran Ustaz? Jadi nama Al-Quran itu banyak. Pertama disebut Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini yaitu Al-Quran. Kadang-kadang diberi nama Az-Zikru. Inna nahnu nadana dzikru. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikru, Al-Quran. Kadang-kadang diberi nama Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Qur'an. Kadang-kadang at-tanzil, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan tanzil. Kadang-kadang al-huda, wa anna lamma sami'na al-huda. Dan sesungguhnya ketika kami mendengar al-huda, petunjuk Al-Quran. Jadi banyak. Kadang-kadang al-mau'idah, Yunus ayat 57, al-hukmu, ar-rod ayat 37, al-bayan di dalam surat Ali Imran 138, an-nur, an-nisa 174, al-balag, Ibrahim 52, ar-ruh, ini di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Banyak nama Al-Quran itu. Tapi gini Tad, jelas Alkitab ya, nama lain daripada Al-Quran. Nah, tapi kalau ada buku sampulnya Alkitab isinya bertentangan dengan Al-Quran gimana Tad? Ya gak bisa. Kalau dalam Islam itu tanda-tandanya kitab suci itu ada tanda-tandanya. Isinya udah beda. Isinya apa? Yaitu akidah, syariat, hukum-hukum, haram, halal gitu. Dan tidak sembarangan, illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali suci.
punya wudhu gitu. Itu kitab suci, isinya bagus, ya. Terus tidak boleh disentuh begitu saja. Ini apa lagi? Ya. Jadi kalau sampulnya adalah Alkitab, Isinya, isinya gimana itu? Nggak boleh lah kayak gitu. Nah itu, Bang Rey, kamu tadi udah ngaku ya Alkitab itu bahasa Arab. Nah, Siapa yang ngaku? Tidak ada saya ngaku. Alkitab itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Tadi lu bilang bahasa Arab. Siapa yang bilang? Rekamannya ada. Coba tanya Ustadz Arif. Siapa yang bilang Ustadz Arif? Udah, bahasa Indonesia ya. Oke, artinya apa? Artinya Alkitab apa? Sudah diizinkan di Indonesia. Saya nggak nanya izin. Saya nggak nanya izin. Arti Alkitab apa? Makanya sudah diedarkan. Saya nggak nanya itu. Arti Alkitab apa? Arti Alkitab itu kitab suci yang berisikan tentang kebenaran. Oke, baik, kita cek. Kita cek ya. Menurut kamu, iya dengerin, kita cek. Diam dulu, kita cek isinya. Ada pertanyaan saya yang belum dijawab ya, bentar. Kita cek isinya benar apa enggak nih? Menurut kamu ya, Ada pertanyaan saya yang belum dijawab ya, bentar. kau kasih sampulnya kan Alkitab tuh, isinya kebenaran. Kita cek ya. Oke. Ustaz Tata. Kita cek isinya. Apakah benar ya? Apakah benar di dalam? Aduh, nggak denger dia, pura-pura budak dia nggak. Bentar dulu Bang Andi, ada bentar pertanyaan sama Ustaz Tata, bentar. Nggak bisa lu atur di sini, saya yang ngatur. Mau diatur apa enggak? Oke, lanjut. Udah, gua turunin. Lu ketawa. Kalau isinya menurut kamu kebenaran, kita cek. Yakin benar semua isinya tuh. Ada yang bertentangan kok, ada yang kontradiksi kok. Kristen sendiri nih udah mengkritik 6.500 lebih kesalahan di dalamnya. Bukan saya loh. Katanya sampulnya Alkitab, isinya kebenaran. Tapi Kristen sendiri mengkritik ada lebih 6.000 kesalahan. Bukan saya yang ngeritik loh itu. Jonathan Purnomo, Joshua Tewu juga ngeri-ngeri kali kan. Apanya itu yang benar? Katanya kebenaran isinya, kok banyak yang salah? Gimana itu kira-kira teman-teman? Jadi menjual kecap kau itu, isinya kebenaran itu banyak yang salah. Wajar lah Bang, ketika bahasa luar, contoh bahasa Yunani, bahasa Ibrani ataupun bahasa Aram diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mungkin ada penambahan kosakata ataupun pengurangan kosakata yang menjadi sebuah kalimat itu mungkin berbeda arti ataupun pandangannya lain. Baik. Contoh Menurut Bang, sampean, contoh Bang, contoh. Enggak usah kasih contoh, udah paham saya. Saya kasih contoh, kami saya kasih paham. contoh. Kami di sini pintar. Ini kasih contoh. Enggak, Nggak usah contohnya kasih nih contoh, Bang. paham kita. Enggak, Abang dari tadi ngomong saya diam. Ya saya mau nanya dulu baru Anda ngomong. Nah, ini dengerin. Enggak, ini urusan makanya Anda. saya baru ngomong sekarang. Sekarang Anda dulu, habis ini Anda yang Bang. Biar ngomong. saya kasih contohnya. Enggak usah kasih contoh. Biar saya kasih contohnya, Bang. Enggak usah, kami pintar kok di sini. Enggak, contohnya simpel aja contohnya nih. Iya, silakan. Biar saya kasih contohnya ini nih. Nah, innahu lakaulu rasulin karimin. Sebenarnya Al-Quran adalah Kenapa lu kasih ke situ? Ini bahas Bible. Enggak ada urusan kau di situ. Ini membahas terjemahan. Bang, penambahan kata kalimat tadi. Sekarang Contohnya artinya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ada. Enggak mau diatur. Enggak mau diatur kan lo? Gua kick lo kalau enggak mau diatur. Gua yang kuasa di sini. Masih mau kau datang besok? Kasih contoh lagi, kami udah paham kok. Kalau Al-Quran itu, nih terjemahannya itu bukan kitab suci. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan boleh aja salah. Makanya Al-Quran itu nggak pernah jalan dengan sendirinya terjemahan saja. Ada original teks yang mewakilinya. Jadi kalau orang sholat itu tidak baca terjemahan, baca original teks, nggak ada masalah buat umat Islam. No problem kita itu. Mau terjemahannya salah, tetap ada original teks. Kembali back to original teks, begitu. Nah kalau
Di Bible ini yang beredar itu tidak ada original teks yang mengikat, hanya terjemahan jalan sendiri. Polisi dan menangkap orang Nah, sekarang ini Kristen tolong dijawab, apakah terjemahan Bible itu adalah kitab suci? Atau apakah terjemahan Bible itu adalah firman Tuhan? Mestinya dijawab, mestinya dijawab di sini gitu loh. Diulang kembali ya, kalau Al-Quran itu, Al-Qurannya adalah original teksnya, satu. Terjemahan itu bukan kitab suci, bukan Al-Quran, boleh saja salah, no problem. Salah terjemahan, back to original text, makanya selalu jalan berduaan, bahkan di bawahnya ada tafsir. Kalau Bible ini jalan sendiri, tidak ada original teksnya, jalan dengan terjemahannya saja. Nah kau naik Lina, saya tanya kau jawab tapi jangan pindah-pindah dulu. Naiklah kau, minta naik. Naiklah kau. Mana? Mana? Nah ini singa jantan, saya mau nanya. Terjemahan Al-Quran itu, nah ini. Lina, terjemahan Bible itu firman Tuhan atau bukan Lina? Ya bro, terjemahan Bible firman Tuhan atau bukan? Tuhan, firman Tuhan itu. Terjemahan Bible firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan, Bang. Akan tetapi, dengar dulu saya ngomong, Bang. Tetapi jangan pakai lagi akan tetapi. Kalau udah jawab firman Tuhan, jangan lagi akan tetapi, jangan jawab ragu gitu loh. Bang, itu namanya bukan diskusi. Itu namanya bukan diskusi, Bang, kalau seperti itu. Sekarang dia ngomong sendiri saja, Islam ini memenang sendiri. Kalau abang ngomong sendiri, kita namanya bukan diskusi, Bang. Kan abang udah jawab. Saya ulang kembali nih. Saya ulang kembali nih. Terjemahan Bible itu ke bahasa Indonesia, A firman Tuhan, B bukan firman Tuhan. Silakan. Firman Tuhan, Bang. Ya udah cukup, firman Tuhan. Sudah dijawab, tuh jelas tuh. Apa lagi mau diterangin? Lanjut. Akan tetapi, Bang. Dengerin. Dengar dulu saya ngomong, makanya, Bang. Nggak bisa ngomong, kamu udah jawab. Kamu udah jawab firman Tuhan loh, cuman itu doang. Nah, sekarang kita lanjut. Apakah firman Tuhan itu bisa direvisi? A bisa direvisi, B tidak. Silakan, giliran kamu menjawab. Nah, ini yang mau saya katakan, Bang. Berbeda teks asli bahasa Arab. Saya nggak nanya itu. Bisa nggak firman Tuhan direvisi? A bisa, B tidak bisa. Ya bisa lah, Bang, direvisi kalau tidak sesuai dengan teks originalnya. Ya, firman Tuhan bisa direvisi ya? Bisa no, Bang, masalahnya itu sudah jadi. Firman Tuhan udah turun, udah. Dengerin baik-baik teman-teman. Firman Tuhan bisa direvisi. Nauzubillah bin zalik. Ya nggak bisa toh, Bang, itu sudah dijadikan. Tadi temanmu bilang bisa direvisi firman Tuhan. Mulanya aku nggak setuju. Masalah itu sudah jadi, sudah diterima puluhan ribu tahun dengan bangsa Indonesia. Masa mau direvisi lagi? Ya, Buat buktinya anggaran Bible lagi. Buktinya Bible berapa kali direvisi? Ya banyak kali. Cuman ya kalau direvisi terus kapan sempurnanya? Ya buktinya tahun 2023 kemarin direvisi terakhir kok. TB2. TB2 2023 kok. Iya sudahlah, itu yang terlahir enggak apa-apa, yang penting tetap isinya itu bisa diterima gitu loh. Jadi firman Tuhan bisa direvisi dong. Kalau yang terakhir sudah bisa diterima berarti ya bisa. Tapi kalau mau direvisi ulang ini ya nggak bisa. Mana kalau begitu mana lebih pintar Tuhan? Dengerin dulu. Mana lebih pintar Tuhanmu daripada yang merevisi? Loh, piye tuh Bang pertanyaanmu? Bingung aku, Bang. Ya ini kan firman Tuhan nih. Ya. Direvisi. Nah, pertanyaannya, mana lebih pintar Tuhan daripada tukang revisi? Ya tetap Tuhan loh, Bang. Tapi kenapa kalau Tuhan yang pintar, kenapa lu revisi firman Tuhannya? Ya mbok ben lebih paham paling. Kacau kan lu? Nah, ini dengarkan di sini. Udah cukup. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Kenapa? Bukan. Bisa nggak Al-Quran direvisi Ustaz?
Kalau Al-Quran itu gak bisa, karena jangankan revisi kalimatnya, titiknya aja dibuang ketahuan itu. Kecuali kalau ada terjemahannya salah, iya harus diganti, kan ada bahasa aslinya. Ya lah diganti bahasa aslinya ya piye aku wong Jawa ngerti bahasa Indonesia. Ya. Kalau Bible misalnya salah, mau diganti dengan apa? Bahasa aslinya gak ada juga. Apa yang menjadi tolak ukur untuk merubah? Kalau Bang, salah, salah selamanya sudah. Yang Kalau menjadi Quran, tolak, yang Nggak usah menjadi tolak ukur tolak kau. ukur. Diam kau. Tadi kau udah Kalau menjawab, Al-Quran firman misalnya Tuhan bisa salah direvisi. terjemahan. Sudah diam kau. Ya. Kalau Al-Quran misalnya ada terjemahan yang salah, ya gampang dilurusin. Kan Arabnya masih ada di atas itu. Teks aslinya. Loh, kan itu gampang dilurusin, kan ada bahasa Yunani. Bahasa Indonesia, emang kamu ngerti bahasa Ya Yunani kenapa apa? sampai sekarang kalau udah berubah? Tadi kau bilang, Lina, kau bilang tadi, saya lahir di diam kau. Indonesia. Tadi kau bilang, ya. Tadi kau Kenapa saya bilang, harus memakai bahasa diam kau Yunani dulu. sementara saya tidak bisa Itu, bahasa Indonesia? Tadi kau bilang loh tadi, rekamannya ada loh. Terjemahan Bible itu yang bahasa Indonesia, lu bilang itu firman Tuhan. Rekamannya masih ada, saya ulang lagi, rekamannya masih ada di YouTube. Kamu mengatakan Bible terjemahan bahasa Indonesia itu firman Tuhan. Terus saya tanya lagi, bisa nggak terjemahan firman Tuhan itu direvisi? Kau bilang bisa. Apalagi yang kamu mau jawab? Sudah kau jawab kok. Banyak yang dia jawab. Kau udah Alkitab jawab ada tadi. di mana? Bahasa Arab tadi kan. Jadi kesimpulannya, menurut tadi si Lina Huta siapa ini tadi mengatakan bahwa firman Tuhan bisa direvisi. Ya sudah, kau tidur lah nyanyi kau di sana gitu loh. Nah, Ustaz Tata menjelaskan kalau Al-Quran itu nggak bisa direvisi, nggak bisa. Jadi lebih pinter tukang revisi daripada Tuhanmu, bro. Gitu kan kesimpulannya. Siapa suruh lo? Ya lu pegang saja itu terjemahan Indonesia saja. Bible itu ya lu pegang, nggak ada Yunaninya kok. Nggak ada Yunani. Emang lu bisa baca? Coba. Alhamdulillah kami Al-Quran, kami Muslim bisa baca Al-Quran. Nah kamu bisa baca nggak Yunaninya? Yang kau pegang kan cuma terjemahannya doang. Lu bilang terjemahan kitab suci, direvisi pula lagi. Nggak bisa nggak dia aja dialog. Coba Lina coba naik, ayo kita dialog Ya, coba. Dia bilang Al-Quran direvisi tahun 1924 katanya Ustaz. Langsung dialog aja. Ayo Lina, apa temanya? Oke, begini Pak Ustadz. Gimana? Nah, abang itu tadi mengatakan bahwasannya lebih pintar tukang revisi daripada firman Tuhan itu. Loh, saya mau bertanya dengan Pak Ustadz. Ketika tidak sesuai ayat Alkitab penerjemahan bahasa Indonesia dengan teks yang aslinya bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani, Emangnya wajar nggak aslinya direvisi? Yesus bahasa apa? Yesus menerima wahyu itu apa yang dia dengar bahasa apa? Yesus menerima wahyu. Loh, Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Yohanes 12:50. Apa yang kusampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bahasa apa itu? Itu kan bahasa Indonesianya yang dari Bahasa yang Yesus. Anda baca. Dah nyambung ya. Bahasa Yesus pada waktu mendengar firman Bapa itu bahasa apa? Dulu Yesus kan orang Yahudi. Iya, memang orang Yahudi. Berarti bahasa aslinya apa? Iya, bahasa aslinya apa berarti waktu itu? Alkitabnya Yunani. Enggak, iya kalau perjanjian baru bahasa Yunani. Mana mau Perjanjian dikembalikan lama bahasa aslinya bahasa tegak. Yahudi dan bahasa Aram. Hah? Berarti Yesus dulu berbahasa Yunani ya? Gini loh, saya luruskan. Yohanes 17:8 kan. Yesus itu kan segala firman yang telah aku terima. Jadi Yesus ini menerima firman. Pertanyaan Ustaz Tata, waktu Yesus menerima firman itu berbahasa apa? Itu silakan. Oh, itu berbahasa roh. Gitu. Itu bahasa lain lagi dia gitu.
Anda ini Bahasa melarikan roh. teks dari konteks. Yang dibahas Alkitab, Anda membahas masalah Sekarang Yesus yang kedua, berbahasa. dengerin. Yang Sementara kedua. Alkitab ini Diam dulu, ditulis oleh penulis, bukan diam, Yesus. diam. Saya tanya keduanya aja deh. Ustaz Tata sama Ya. Anda nih. Firman Ya. apakah yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad? Baik. Firman apakah pertama kali yang diterima oleh Yesus? Lina, silakan. Banyak firman yang pertama kali, firman yang diterima pertama kali. Iya, silakan. Firman yang diterima pertama kali. Bonyok loh. Bonyok lah. Maksudnya? No. Jangan, Pak Arif dulu, Pak Arif. Kan ada Matius, ada Lukas, ada Yohanes, ada Markus. Itu Firman penulis, bukan pertama, firman dengerin itu. dulu pertanyaannya. Kau jangan nabrak pertanyaan. Saya kasih celah Anda supaya berpikir gitu loh. Ada Yohanes, ada Markus, ada Matius, ada Lukas dan lain-lain. Pertanyaannya, firman apakah yang pertama kali diterima dan diajarkan oleh Yesus? Silakan. Firman kepada siapa? Soalnya banyak yang dia berfirman kepada penulisnya, rasul-rasulnya. Itu pertama kali apa? Bunyinya Anda apa mau bertanya, bunyinya? dia berfirman kepada si Matius, kepada si Yohanes, kepada Iya, si Lukas. yang pertama kepada si apa? Yang Markus. pertama, yang pertama. Maksud firman pertama kepada siapa? Saya ulang lagi bahasa Indonesia. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus ini menerima firman. Pertanyaannya, firman apakah yang pertama kali diterima oleh Yesus? A. Yohanes, B. Markus, C. Lukas, D. Matius, E. Wahyu. Silakan. Oh, itu bukan jawaban. Yang Anda ABCD itu penyampai firman. Paham nggak? Gini orang nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Diulang kembali. Diulang ya bahasa Indonesia nih. Diulang nih. Segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus menerima firman. Pertanyaannya adalah, firman apakah dan bunyinya seperti apakah yang pertama kali diterima dan diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Silakan. Bonyok-bonyok lu menjawab. Ustaz Tata, firman apakah, wahyu apakah yang pertama kali diterima Nabi Muhammad? Al-Alaq, Al-Qalam, Mujamil, Mudasir, Fatihah, Al-Haq, Takwir, nanya 114 surat. Yang pertama kali Al-Alaq ya Ustaz ya. Jelas. Al-Alaq. Oke. Kalau Yesus firman pertama kali apa ya? Loh, kalau dia kalau firman pertama kali kepada si Matius dibilangnya apa? Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu kepada si Matius dibilangnya pertama. Di Matius berapa, Bang? Matius 4 ayat 19. Kok satunya kau nggak masuk? Kau mestinya satunya dulu. Kau langsung ke 4. Loh, waduh. Abang kan ada firman pertama kali. Bang, pertama di kali 1, kau jadi 2, 3 nggak ada firmannya, Bang. Yang di 4-nya baru ada firmannya. Gimana sih, Bang? Oh, jadi 1, 2, 3 dijawab itu. salah juga. Jadi 1, 2, 3 bukan firman Tuhan. Bukan masalah bukan firman Tuhan. Abang kan menanyakan Gimana firman sih kamu pertama jawabnya? kali katanya. Kau langsung ke 4. Saya tanya dulu, kau langsung ke 4. Pertanyaannya adalah 1, 2, 3 itu bukan firman Tuhan apa bagaimana? Kalau memang jawabannya seperti itu, Bang, ngapain Abang tanya lagi ya? Berarti Matius 1 ayat 1 lah udah. Bodoh. Matius 1 ayat 1 baik, berarti baik. Cacat Ya. narasi kau ini sok paling pintar, padahal bodoh minta ampun. Emosi dia. Dikasih jawab. Enggak pertanyaan Anda ini cacat logika, Bang. Kalau memang Bukan jawabannya cacat logika. Nanti juga jawabannya lagi coba. Kemana dijawab Matius 1 ayat 4? Matius bonyok. Udah diam kau. Udah diam. Jadi Anda udah jawab. Firman Anda diam dulu. Anda udah jawab tadi. Jadi menurut Pak Lina ini firman pertama kali yang diterima Yesus Matius 4. Matius 4 nomor berapa, Bang? Tanya, makanya aku bertanya sama Bang, firman pertama kali kepada siapa? Nah, kepada Matius, firman dia pertama kali, ikutlah aku untuk menjala manusia. Itu kepada Matius. Lengkapi pertanyaannya, Bang. Jangan Abang balikkan narasi saya.
untuk mencari pembenaran abang. Itu baru namanya diskusi. Jangan, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu, jangan libatkan dulu Matius. Yesus ini kan menerima firman, belum ada Matius, belum ada Lukas. Yang menerima firman, dengerin dulu pertanyaannya. Yang menerima firman ini Yesus. Yang menerima firman ini Yesus, kan gitu satu. Nah yang ditanya adalah, Yesus ini menerima firman, firman itu bunyinya apa? Pertama kali yang diterima apa bunyinya? Yesus tidak menerima firman, Bang. Muridnya Rasul yang menerima firman. Dia Ustaz, Yesus katanya nggak menerima firman, Ustaz. Dulu dibawa. Ustaz Tata menjelaskan dulu. Yesus nggak menerima firman, Ustaz. Silakan, Ustaz. Jadi gini, tugasnya utusan kan penyampai firman, Yohanes 3:34. Nah, Yesus menerima Yohanes 12:50, apa yang kusampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Caranya dia mendengar, Yohanes 15:15, aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar. Setelah didengar diapakan? Disampaikan Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Jelas itu. Gitu. Yesus nggak menerima firman, tapi Yesus ngomong menerima firman. Ini kau lebih pintar daripada Yesus. Datanya jelas kok. Halo Bang. Ya, bro, silakan bro. Yesus menerima firman atau tidak, bro? Silakan. Yesus itu ya di sini kita saling gantian ngomong. Jangan semangat bro, suaranya gedein. Nah, di sini kita gantian ngomong biar orang dengar. Silakan. Orang nyimak, oke. Jadi Yesus itu adalah firman. Firman itu sendiri yang menjadi manusia nyusul ke bumi. Ya, itu diutus. Aku Yesus itu diutus oleh Bapa. Ya. Pertanyaannya Bang sederhana. Yesus menerima firman. Menerima B tidak? Dia tidak menerima firman. Tidak karena dia adalah cukup. firman itu sendiri. Tidak. Baik. Tidak. Udah cukup Bang. Ustadz, Yesus tidak menerima firman katanya Ustadz. Lanjut. Ya enggak kan ayatnya banyak ya. Bahwasannya, coba sekarang gini ya, kita urut satu-satu. Yesus menerima apa enggak? Ternyata dia ngomongnya menerima. Ya. Yohanes 12:50, coba baca. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Bahkan dia mengatakan mendengar dia. Ya, aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Setelah aku dengar, ya aku sampaikan. Kan tugasnya para nabi kan penyampai kan. Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Berarti yang namanya utusan menerima, baru disampaikan. Taurat kepada Musa, firman Tuhan kan Taurat. Tugasnya Musa apa? Menyampaikan ke umatnya Sriwil. Yesus ngaku utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Maka tugasnya Yesus menyampaikan. Apakah sudah disampaikan? Iya, kata Yesus. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu. Oke, ya baik. Saya mengakui itu ya, dan kau juga udah mengakui bro ya. Ya ingat omongan tadi ya, kau udah mengakui bahwa Yesus itu diutus langsung oleh Allah ya, dan dia membawa firman itu kepada manusia. Sedangkan kau yang kau yakini itu bukan langsung dari Allah. Kau tadi udah mengakui Yesus diutus langsung oleh Allah Yahweh yang benar. Jangan kau langsung. Kau udah mengakui loh. Cil, dengerin dulu, Cil. Kami sempurna, bro. Aldi, dengerin dulu. Yesus itu mengajar, ya, kepada murid-muridnya. Ilmunya dari mana? Dari dirinya sendiri atau dari Bapak yang mengutus dia? Coba jawab. Karena aku tadi udah bilang, kau saja udah mengakui Yesus diutus oleh Allah yang benar. Saya ulang kembali bahasa Indonesia. Saya ulang kembali. Yesus itu mengajar. Yesus kan ini pintar. Mengajar kepada murid-muridnya Bani Israel juga ya, gitu ya. Dengarkan. Nah, Yesus ini mengajar dari ilmunya dari dirinya sendiri atau menerima ilmu dari yang mengutus dia. Silakan. Baik. Aku udah bilang dan aku sekarang mau jawab. Yesus itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman kepada manusia. Dia langsung menerima dari Allah. Saya nggak nanya itu. Bukan itu pertanyaannya. Saya ulang sekali lagi saya ulang. Yesus ini pintar, punya ilmu.
Pertanyaannya adalah, Yesus itu Santai, mengajar. Bang. Saya Dengerin dulu jawab, pertanyaannya. Bang. Jangan kemana-mana, panik sekali. Dengarkan dulu pertanyaannya. Yesus itu mengajar ilmunya dari dirinya sendiri kah? Atau ada yang memberi ilmu kepada dia? Silakan. Oke, baik. Kau udah mengakui dan saya udah mengakui, kita udah akui bersama kan, Yesus itu kan diutus oleh Allah untuk Saya nggak nanya itu. Woi, saya nggak nanya itu. Kemana-mana kau ini takut sekali. Jangan ke mana-mana bang sama orang awam. Kamu dengar nggak sih bahasa Indonesianya? Coba gini Jil. Aldi, coba kau ulang pertanyaannya. Nih, kau nggak usah jawab. Cukup ulang pertanyaan. Yesus itu, dengerin, ditanyakan. Dengerin dulu. Yesus itu, dengerin dulu. Yesus itu kan mengajar nih. Nah, dia itu pinter. Yesus ini mengajar, ilmunya itu mengajar dari dirinya sendiri kah? A atau B? Bapak yang memberi ilmu kepada dia. Yang mana? A atau B? Silakan. Iya bang, kan tadi abang udah mengakui bahwa Yesus itu diberikan firman oleh Bapak. Gimana sih abang ini? Oke, udah diakui. Yesus menerima firman Tad. Akhirnya mengakui Tad. Lanjut Tad. Akhirnya mengakui Yesus menerima firman. Lanjut Tad. Udah, diam. Oke. Takut saya. Ya udah, sekarang kalau menerima firman, Saya ikutin kan harus kalian, ayo. Oke. Iya, ya udah. Sekarang kan sama-sama menerima firman kan, Musa, Yesus, Nabi Muhammad menerima. Nah, pertanyaannya, firman yang pertama kali apa yang dia sampaikan? Yang Kau dia udah terima mengakui apa? ya. Jangan kemana-mana. Kau udah mengakui ya bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar ya. Dengar ya. Oke, baik. terus. Ya, dia udah mengakui Walaupun kawan-kawan saya ya. diutus oleh Allah, terus kenapa? Ya. Ucil dengarkan pertanyaannya Ustaz Tata. Kalau Yesus menerima firman, apa bunyi firman yang pertama kali diterima oleh Yesus? Apa bunyinya? Silakan. Kan udah ada di ayat yang tadi kau baca. Segala firman yang aku terima, aku sampaikan kepada mereka. Kau udah ambil tadi. Makanya Oke, saya berarti tahu. Silakan Ustaz, silakan. Sekarang saya tanyakan di mana Coba ya, kau tanya, masa ayat yang pertama turun, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Selesai, jangan menerima lagi, kan kau sampaikan semua. Masa itu ayat pertama? Santai bang, kalau sama saya ikutin kalian. Lucu kan? Ayo. Masa pertama kali yang turun ke Yesus pertama kali menerima firman, isinya sebab segala firman Janganlah miuk bang, saya ikuti kalian di sini. telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau sudah disampaikan, tidak menerima itu doang ayatnya. Tidak ada yang lain. Kan sudah disampaikan semua itu ayatnya. Yang pertama ya, awal akhir sudah itu. Gak nyambung itu. Justru Yohanes 17:8 itu menurut saya itu yang terakhir, Tat. Karena sudah semuanya sudah. Nah iya, terakhir itu. Kan sudah disampaikan. Masa yang ada yang pertama? Bang, aku boleh ngomong nggak? Yang terakhir kok yang pertama gimana sih? Aku boleh ngomong nggak? Jangan nggak bisa ngomong. Nggak bisa nggak nyambung kok. Wah, nggak nyambung gimana bang? Saya itu nggak mau kemana-mana. Saya ikutin narasi kalian. Makasih ya Bang Indra. Barakallahu fiik. Gimana bang? Mau kita main-main? Enggak, itu ditanya. Kita dulu apa? Mau ikut? Pertanyaan Ustaz Tata jawab sekali lagi. Firman yang pertama kali diterima Yesus bunyinya apa? Silakan. Di tadi ayat firman yang telah kau sampaikan kepadaku. Aku telah kan sampaikan bayi kepada baru mereka. ngomong. Ya. Lanjut. Segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah sampaikan kepada mereka sesuai yang data yang kalian kasih tadi. Saya ikutin. Ayat terakhir itu. Gini loh bang, kayak Nabi Muhammad, ayat terakhir itu apa isinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Karena sudah sempurna, selesai wahyu sudah. Sama seperti Yesus. Ingat ya Pak, Bapak Tuhanku, firman yang kamu berikan kepada aku sampaikan. Selesai. Aldi, kalau Ustaz Tata lagi ngomong, dengerin. Ustaz Tata lagi ngomong, kau dengerin. Tunggu dia selesai baru kau ngomong. Gitu loh, supaya kau paham bahasa Indonesianya gitu loh. Ya, saya bisa ngomong. Ya, sekarang kau ngomong, dengarkan pertanyaannya. Oke, saya ngomong. Tadi abang firman, dengerin dulu pertanyaannya. Apa isi firman
yang diterima oleh Yesus yang pertama kali itu bunyinya seperti apa? Inilah bang, saya itu rasa lucu bang ya. Kemana-mana kalian itu, ya, sama saya itu tidak boleh kemana-mana bang ya. Dengar dulu, kau telah sampaikan. Nah kau ini ngomong sendiri nggak nyambung sama topik. Buat apa didengerin? Ingin muntah rasanya. Jangan bikin Dia muntah sendiri kita di yang sini gitu. kemana-mana. Daeng, dia sendiri yang kemana-mana jawabannya. Dia sendiri yang kemana-mana, bikin muntah aja kau. Kau sendiri menuduh orang gimana kau ini? Coba 1 lawan 1, coba saya sama Bang Tato. Nggak bisa, nggak bisa. Kau itu bocil gitu loh. Bukan. Jadi coba Umur dengerin 30-an pertanyaan ke atas. lu diam ya. Dengerin pertanyaannya Muslim nih kepada Ustaz Tata nih, dengerin ya. Ustaz, firman apa, wahyu apa yang pertama kali diterima Nabi Muhammad dan bunyinya seperti apa Ustaz? Silakan. Surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu pertama kali. Oke, baik. Sekarang Aldi. Yesus menerima firman. Nah, firman yang pertama kali diterima Yesus bunyinya seperti apa? Silakan. Baik. Ya, aku jelasin bahwa Jangan dijelasin. keluar dari mulut Allah kepada Yesus. Iya. Benar nggak? Iya. Takut sekali kalian ini sama saya ya. Dengar. Firman yang pertama Allah mengutus Yesus adalah supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah firman yang utama bagi manusia yang Yesus bawa dan sampaikan kepada umat. Dan itu adalah perkataan Allah kepada Yesus. Saya minta perkataan. Ya, itu yang pertama kali ya. Kepada nabimu. Ya, tertulis di mana itu? Jangan tertulis di mana itu? Jangan kemana-mana, takut sekali. Tertulis di mana itu firman yang pertama kali? Tertulis di mana? Bang, santai bang. Jangan main. Saya tanya lu. Bang. Yang kau bacakan tadi itu tertulis di mana? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya usah tunjukkan, sebutkan aja. Nggak usah sebutkan aja tertulis di mana tadi itu yang kau baca. Oke, Yohanes 1:13 ya. Setiap Berapa? Oleh apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, itu adalah firman yang disampaikan Allah kepada Yesus bahwa Aku mengutus Yesus supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa. Itulah firman-Nya itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, memperoleh. Oke, cukup, udah dijawab Ustaz. Itu udah dari cukup, Allah, udah itu dijawab, dari udah. Sekarang giliran Ustaz. Yang firman yang pertama kali tadi Yohanes 1:13 Ustaz. Bang, saya tanya dulu. Ini giliran Ustaz Tata lagi, diam dulu kau. Kau udah jawab. Firman yang pertama kali terima Yesus Yohanes 1:13 Ustaz. Silakan. Aku sekali ya Bang, ini jawaban saya. Oke. Nah, jadi ini kan ayat 13. Ya. Terus ayat sebelumnya itu kapan turunnya? Nah, kalau Islam kan jelas Al-Halak, Al-Qalam, Mujamil, Mudasir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir. Nah, kalau kamu pakai ayat yang 13 ini, terus ayat sebelumnya ini datangnya kapan? Urutannya gimana? Kok langsung loncat kayak gitu? Ayo. Bang, abang jangan bohong. Abang bilang nabimu terima dari Allah langsung. Gak bisa diskusi ini anak ini. Jangan bohong. Udah lu turun, gak bisa diskusi lu. Gak bisa, habisin waktu. Lebih baik kita kajian menjelang maghrib. Gak bisa. Ini Bang Max mau bantu gak temannya nih? Bang Max? Ya. Silakan langsung ditanggapi topinya Bang. Diskusi sama siapa? Tadi menyimak nggak topiknya Bang? Belum. Ya. Menurut Bang Max, Yesus itu menerima firman atau tidak menerima firman? Dua-duanya? Saya ulang, Yesus itu waktu di muka bumi, dia menerima firman atau tidak? Dua-duanya. Menerima dan tidak? Ya, karena kenapa? Karena ya, dia karena cukup. Iya, berjelaskan. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Kalau Yesus menerima firman pertama kali diterima oleh Yesus itu bunyinya seperti apa? Silakan. Firman pertama kali? Iya.
kan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saya nggak nanya itu, nggak ditanya. Firman itu pertama kali diberitakan mengajari kasih. Tertulis di mana itu firman pertama kali itu? Bunyinya seperti apa? Tidak ada ditulis pertama kalinya, tapi ada tertulis kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Ustaz, beda lagi nih Ustaz. Gimana Ustaz? Itu Ustaz Tahta. Diam dulu kau udah jawab. Ustaz Tahta lagi. Tapi kemarin katanya bukan Ustaz, sekarang Ustaz. Gimana yang betul ini Ustaz? Lu diam dulu. Dia itu Ustaz itu bahasa Indonesianya guru. Nah, dia guru saya. Kemarin pas kami debat katanya aku bukan Ustaz katanya. Lu diam dulu. Dia guru saya, guru ngaji saya Ustaz Tahta. Jadi saya panggil Ustaz. Kenapa memang? Silakan Ustaz. Ya. Jadi intinya kalau dalam Islam kan jelas ya. Karena gini, Yesus dengan Nabi Muhammad ini kan sama-sama mengatakan menerima firman, menerima wahyu. Kalau Al-Qur'an itu An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan wahyu. Ketika kami umat Islam ditanya, apa tahta nabimu yang diterima pertama kali? Ya Al-Alaq. Kedua, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, jelas kan? Nah, Yesus ngaku juga. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Lalu saya nanya ke orang Kristen, apa yang pertama kali Yesus sampaikan? Nah, kalian jawabnya ngawur, tidak ada data. Cuma tebak-tebakan semua dari tadi. Ada yang mengatakan Yohanes 1:13 lah. Ada yang mengatakan ajaran kasih. Nah, di mana? Dapat data gimana? Kau tebak-tebakan gitu. Gitu. Kalau Islam pertama kali ya yang diterima Nabi Muhammad Al-Alaq. Terlahir surat yang terlahir turun An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jelas. Jadi jelas kalau Islam. Nah, kalian ini bingung, tebak-tebakan semua dari tadi. Gitu. Oke, lanjut aja pertanyaan kedua sih. Udah. Pertanyaan kedua, dengerin dulu. Hah? Dengerin dulu. Siapa lagi mau dengerin? Kamu mau mendengarkan atau tidak? Tapi udah dijelaskan, saya tanggapi. Apa yang mau ditanggapi? Oke, kan saya bilang tadi ajaran pertamanya kasihilah sesama manusia, buka dalam Matius 22 ayat 39. Ya, buka dulu. Matius 22 kok langsung 22? 21-nya bukan firman Tuhan. Buka dulu, biar saya cari kamu Bang Andi. Oh, langsung ke 22, bukannya ke 1 dulu? Iya, buka dulu, biar kamu paham. Ya kau baca lah, kau yang baca coba. Baca yang ketua, biar dipahami dulu kata-kata orang gitu. Ya kau baca coba, apa bacanya? Ya, Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Adalah sebuah perintah yang terdapat dalam Alkitab. Betul. Jadi kalau nomor satunya bukan yang pertama kali diterima Yesus, nomor satunya. Firman yang dikatakan kasihilah sama manusia itu yang pertama seperti dirimu sendiri. Kenapa susunannya kedua tiga dulu baru nomor 1? Kedua tiga gimana? Matius 22 ayat 39. Iya, kenapa 39 dulu? Kenapa nggak 1 dulu? Kan kamu bertanya tadi. Gitu, kenapa silakan. Itu kan gini ya. 37-nya jawab Yesus kepadanya. Lo jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu. Tapi di ayat kawan tidak ustaz. Dulu gantian. Gimana sih? Iya, bentar. Ini tahta ustaz atau bukan? Iya, saya tahta. Kenapa? Tapi kata saya ustaz. Mana yang betul? Mana nama saya ada ustaznya di situ? Udah gua turunin aja lah. Dari kemarin ditanya kamu ustaz apa bukan? Apa urusannya? Mau ustaz atau tidak? Gimana sih? Gini loh ya, gini teman-teman. Yang memberi gelar ustadz itu kepada orang-orang yang menganggap orang punya ilmu. Jadi tidak ada itu orang menganggap dirinya ustadz, tapi ini ustadz pemberian oleh jamaah. Diberi gelar ustadz. Apa itu ustadz? Guru, karena dia mempunyai keilmuan dibanding dengan jamaahnya begitu. Termasuk saya jamaahnya beliau ini, saya berguru banyak sama beliau. Saya sebagai jamaahnya membeli gelar guru, bahasa Arabnya ustadz begitu. Kalau ditanya ustadz adalah ustadz, ya nggak mungkin beliau mau sombong menjawab. Umat Islam itu semakin tinggi ilmunya semakin merendah. Nggak ada itu kiai saya ini kiai, nah, nggak ada itu. Kita yang memberi gelar kepada dia. Itulah umat Islam, nggak ada yang sombong kayak anda semua ini.
sombong tapi tidak berilmu. Gitu kira-kira jawabannya ya. Ditanya terus. Mana mungkin Ustaz Tata mengaku Ustaz? Yang memberi gelar itu kami di sini. Paham semua? Memang kalau nggak longor nggak jadi wawatin ini orang ini. Rian, silakan Rian. Nggak ada itu orang Muslim sepintar-pintarnya apa dia bilang saya ini Ustaz. Nggak ada itu. Yang memberi gelar itu jamaahnya, muridnya, yang memberi gelar kepada dia. Ada aja nih orang nanya-nanya kayak gitu. Sombong lah itu Ustaz Tata kalau ditanya, kamu Ustaz, saya Ustaz. Sombong namanya. Muslim itu nggak sombong kayak begitu, tapi bari mau tes ilmu ayo. Ada aja. Isi Lina naik lagi nih, kenapa Lina? Lina naik lagi. Ya. Firman pertama kali diterima Yesus apa bang? Hah? Firman pertama kali diterima Yesus apa? Dari tadi udah dibahas itu bang. Nanti dikasih tahu ayatnya, abang mana ayat satunya, kemana ayat duanya. Jadi jawabnya sia-sia bang. Oke, sia-sia, baik. Yang memberi firman, dengerin dulu selanjutnya. Yang memberi firman kepada Yesus siapa bang? Oh, dia memang firman itu sendiri. Oh, Yesus adalah firman. Iya. Oh, berarti Dia Yesus pengambil bukan. firman dia. Apa arti firman bang? Apa arti firman? Apa bang? Apa arti firman? Firman itu gimana bang ya? Arti firman gimana ya bang? Kok arti firman adalah gimana ya bang? Firman itu gimana bang? Suatu apa ya? Suatu kata-kata untuk yang menganjurkan bahwasannya kita melakukan hal-hal yang baik lah bang. Artinya Yesus itu hanya kata-kata. Maksud saya inilah makanya Tadi maksud kamu saya firman itu kan. Tadi kamu ngomong Yesus itu firman. Saya tanya firman itu apa? Kau bilang kata-kata yang isinya baik dan buruk. Jadi Yesus itu hanya kata-kata baik dan buruk. Betul apa betul? Iya bang, penyampai firman dari Allah sekaligus dia firmannya, betul. Berarti Yesus itu hanya firman, dia bukan orang. Apa bang? Jadi Yesus itu hanya firman, kata-kata saja, dia bukan orang. Orang? Loh bang, mana mungkin penyampai firman gak berwujud bang? Gimana bang ini? Jadi Yesus itu sedikit firman. lah bang. Ya, pertanyaannya adalah. Pintar sedikit lah. Dengerin dulu, Yesus itu firman atau orang? Gimana orang berfirman gak ada wujud bang? Pintar sedikit lah. Tadi kau ngomong Yesus itu firman loh. Jadi kalau penyampai firman gak ada wujud kah? Dengarkan dulu, Yesus itu Emang penyampai firman itu hantu kah? Dengarin dulu bro, Yesus itu A firman, B orang, jawab. Keduanya bang. Yakin Yesus firman? Yakin. Yakin, baik. Yang mati di tiang salib firman? Orangnya bang? Firmannya kemana? Oh bangkit ke surga dia bang nanti 3 hari. Oh, jadi orang firman meninggalkan orang? Apa bang? Iya, harus. Iya. Mana mungkin namanya orang mati masuk firmannya bang? Kalau orang mati mana mungkin berfirman bisa berkata-kata. Iya. Kemana kata-katanya? Bang, pintar boleh goblok jangan bang ya. Bang, kok gimana orangnya udah mati bisa berfirman lagi bang? Berarti Yesus Kacau, bukan. bang. Jadi Yesus itu bukan Tuhan ya, dia hanya orang dan firman ya. Bang, abang sudah cacat logika bang. Gimana orang yang sudah mati bisa berfirman? Jadi Yesus Aduh, itu, kacau. dengerin dulu Bang, kamu nggak mau mendengarkan sih. Jadi Yesus Iya, itu, saya dengarkan tuh. ya Yesus itu hanya firman dan orang ya, betul? Betul. Ya, dia bukan, berarti Yesus bukan Tuhan. Mempunyai gelar Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan, orang dan firman. Gelar. Siapa yang Beda memberi gelar? kan, oh, ya siap. Ya. Siapa yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus? Bang, dari tadi saya ditanya-tanya terus nih bang. Saya boleh bertanya satu aja nggak sama bang? Iya silakan. Bertanya satu aja. Iya silakan. Oke. Kita bahas firman ini bang ya.
Oke. Kalau di kami itu ada lengkap datanya siapa yang menerima firman dan penerima firman. Kalau di Ya. orang di Quran, Bang, di mana Allah memfirmankan firmannya itu sama Muhammad? Iya. Jawab pakai data, Bang ya. Iya. Oke. Saya jawab pakai Quran dan Bible ya. Asyura ayat Enggak 51. usah pakai Bible aja, Bang. Tenang, kan Kalau mau menjawab. Enggak usah pakai Bible kami, Bang. Yang kutanya kan Quran, kenapa lari ke Bible? Oke. Ya. Jadi Nabi Karena Muhammad kau itu liar, dengar dulu Ustaz. Karena kau liar, kau bertanya nggak bisa dikendalikan, kau dibawa dulu, pasang kupingmu baik-baik. Silakan Ustaz. Ya, jadi para nabi menerima firman itu dengan 3 cara. Asyura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi idzni. Jadi tidaklah Allah bicara kepada manusia atau utusan kecuali dengan 3 cara. Pertama dengan wahyu. Seperti Nabi Abraham, Ibrahim, mimpi dia. Wahai Abraham, sembelihlah putramu. Itu wahyu namanya. Au min wara'in hijab. Atau yursila rasulan, atau mengutus utusan. Tidak pernah Tuhan turun sendiri, tapi dia mengutus utusan. Utusan ini namanya malaikat penyampai wahyu, seperti Jibril. Makanya Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Apa yang kusampaikan adalah wahyu yang dibawa oleh malaikat. Sama seperti Bible. Bahkan dalam Bible kepada Musa malaikat, Keluaran 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Atau kisah para rasul 7:38, Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Atau kisah para rasul 7:53 malaikat. Atau kisah para rasul 7:30 malaikat. Atau kepada Abraham malaikat, Kejadian 22 ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Atau Kejadian 22 ayat 15. Atau kepada Sodom, Lot itu juga malaikat. Kejadian 19 ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom. Atau juga kepada Hagar untuk memberi anak, Tuhan memberi anak kepada Hagar ya. Tuhan bicara kepada Hagar melalui malaikat. Misalnya Kejadian 21 ayat 17, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit. Atau kepada Zakaria, Tuhan ingin memberi anak, Tuhan mengutus malaikat. Lukas 1 ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan misbah. Atau Lukas 1 ayat 19. Atau kepada Maria Tuhan bicara. Apakah Tuhan sendiri? Tidak, tapi malaikat. Mana datanya? Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril kepada Maria. Atau kepada Yakub yang bergulat itu malaikat bukan Tuhan yang bergulat. Ya, Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Atau kepada Elia, 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Atau 2 Raja-Raja 1:15. Yang terakhir kepada orang Seriwil, itu malaikat. Hakim-Hakim 2 ayat 4. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel. Jadi malaikat semua. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia langsung. 2 Tawarikh 6:18. Sehingga semuanya malaikat semuanya. Baik ke Nabi Muhammad ya malaikat. Kecuali Isra Mi'raj. Itu langsung itu. Karena bukan di dunia, tapi di Sidratul Muntaha gitu. Oke, lanjut. Assalamualaikum Ini orang gila ini. warahmatullahi wabarakatuh. Orang gila ini, orang gila. Orang gila ini. Jangan yang orang gila itu. Siapa yang kayak gini tuh? Tidak ada agamanya dia. Waduh. Bu, kamu ke laut aja, Bu. Kamu ke laut. Udah dijawab ya. Jadi Al-Quran itu, Ustaz, bersumber dari mana, Ustaz? Ya, jadi Al-Quran ini kalau Islam itu kan sudah sesuai dengan definisi. Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kitabnya Allah, firmannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Dan pahala bagi yang membaca. Atau definisi yang lebih panjang ada. Huwa al-munazzalu ala rasulil maktub fil masahifi al-manqulu anhu naklan mutawatiran bila subhatin. Jadi kalamullah, firmannya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Itu.
Ya udah itu dah. Caranya ya pakai malaikat Jibril, Allah mengutus malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu Ustaz nggak ada perkataan Nabi, nggak ada perkataan sahabat, nggak ada intervensi manusia ya Ustaz ya? Nggak ada, karena definisi sudah ada. Kalau Al-Quran memang murni firmannya Allah. Kalau perkataan Nabi hadis. Ya, aqwalun Nabi wa af'alun Nabi au sukuti. Kalau hadis itu perbuatan Nabi atau ucapan Nabi. Gitu. Oke, naikkan lagi tuh si Lina itu, biar dia jawab apakah semua di Bible itu firman Tuhan atau ada perkataan manusia. Naikkan dia. Ya, Lina, apakah semua yang tertulis di Bible itu perkataan Tuhan atau firman Tuhan? Silakan. Tidak ada pertanyaan saya yang dijawab secara eksplisit oleh Pak Ustadz ini ya. Nah begini ya, Ustadz ini bukan Ustadz katanya. Nah, Pak Max. Kenapa Bang Andi? Pak Max, pertanyaannya sederhana. Dengerin. Kenapa dengerin dulu pertanyaannya. Oke, ya. Apakah semua yang ada di Bible itu firman Tuhan? Firman Ya, Tuhan. benar. Semua firman Tuhan. Iya, benar sekali. Baik, silakan Ustadz. Dikasih data Ustadz. Katanya di Bible semua firman Tuhan. Kalau semua firman Tuhan, lalu bagaimana dengan Lukas 1 ayat 1 itu? Bentar, jangan dipanggil Ustadz katanya. Dia kan tahta. Ya, dulu kau. Ustadz Tata lu menjawab. Silakan. Nah, sekarang ini firman Tuhan gimana? Coba kita baca yang gampang saja. Ya, Theophilus yang mulia kan gitu. Ya, ini kan ucapan firman Tuhan ini. Ya. Terus banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Siapa ini? Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula. Nah ini curhatan Lukas ini. Masa firman Tuhan dari mana dia dapat firman? Wong dia curhat kok. Saya tambahin 2 Korintus 11 nomor 17. Menurut Paulus nih, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi perkataan Paulus sendiri mengakui perkataannya bukan firman Tuhan. Silakan Pak Max, giliran Anda. Apa yang mau ditanggapi? Tadi kamu mengatakan semua di Bible firman Tuhan, tapi Paulus mengakui tulisannya bukan firman Tuhan. Bagaimana? Mana buktinya? 2 Korintus 11 nomor 17. Udah, bacakan. Baca. Apa yang aku katakan? Apa yang Paulus katakan? Paulus mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Bagaimana? Terus? Ya, tanggapilah. Ya, terus mau pertanyaannya apa? Menurut Paulus perkataannya bukan firman Tuhan. Silakan ditanggapi. Menurut Paulus perkataannya bukan firman Tuhan. Ya itu saya bacakan. Ya betul, bukan semua perkataan firman Tuhan. Tadi kau dari awal bilang semua di Bible firman Tuhan. Iya betul, semua perkataan orang gila kau. Orang gila kau. Kenapa? Dari awal kau bilang semua yang ada di Bible firman Tuhan. Terus saya kasih data, kau akui tidak semua firman Tuhan. Yang mana yang benar? Semua perkataan Tuhan adalah firman Tuhan. Perkataan Paulus firman Tuhan enggak? Apabila ada perkataan manusia, itu bukan perkataan Tuhan. Oke, kalau begitu, apakah semua? Pertanyaannya, apakah semua? Dengerin dulu. Apakah semua yang ada di Bible itu perkataan Tuhan? Silakan jawab. Semua perkataan Tuhan adalah perkataan firman Tuhan. Saya nggak nanya itu. Jadi apabila ada perkataan, ini bahasa Indonesia, dengarkan dulu. Berarti bukan perkataan Tuhan. Iya. Berarti di Bible ada bukan perkataan Tuhan, betul? Ada, kan ada manusia yang berkata. Berarti tidak semua firman Tuhan dalam Bible, betul? Bukan firman Tuhan. Tidak semua yang ada di Alkitab adalah perkataan firman Tuhan. Oke, baik, udah selesai. Berarti pas, ya? ada perkataan manusia. Ya, pas kan? Oke, pas. Berarti kau cabut perkataan awalmu. Tepuk tangan dulu lah. Nah dulu, diam dulu.
kesimpulannya tidak semua yang ada di Bible itu firman Tuhan, betul? Betul. Ada perkataan manusia, betul? Betul. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu. Kau jujur. Silakan Ustaz Tata. Lanjut. Ya udah selesai udah diakui kok. Bukan udah diakui. Oke. Pertanyaan saya, mengapa kamu dipanggil Ustadz Tata? Kemarin kamu bilang kalau debat kamu tidak Ustadz. Coba jelaskan. Iya, terus kenapa? Udah saya jelaskan tadi, saya jelaskan lagi. Jangan Ustaz Tata menjawab. Kamilah jamaah ya, yang pakir ilmu ini memberi gelar kepada orang yang berilmu seperti Ustadz Alif, Ustadz Tata, Ustadz Wapi dan lain-lain itu memberi gelar mereka Ustadz, yaitu guru kami. Tapi beliau itu tidak pernah sombong berkata aku ini Ustadz. Nah, udah sering saya jawab loh tadi itu. Jadi kamilah yang memberi gelar itu, gelar penghargaan karena ilmu beliau mumpuni, gitu ya. Jadi orang berilmu itu disebut guru atau Ustadz. Nggak dengar juga dia, masih diulang-ulang si kambing conge ini. Tapi alhamdulillah dia sudah akui Ustadz bahwa tidak semua yang ada di Bible itu adalah firman Tuhan. Ada perkataan manusia bercampur-campur. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum juga. Suaranya kok kecil-kecil ya, Tat? Lina, tidak ada satu baris pun di Bible kitabnya orang Kristen itu firman Tuhan. Tidak ada. Kalau ini yang ngomong mundur saya. Satu baris kata di dalam Bible-nya Kristen firman Tuhan itu tidak ada sedikit pun. Bau-baunya aja nggak ada, apalagi firman Tuhan. Semua yang tertulis di dalam kitabnya orang Kristen, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, hanya terjemahan dari kitab yang tidak jelas asal usulnya. Titiknya sebesar drum di lapangan sepak bola. Nggak ada itu. Nggak ada, kitabnya Kristen itu bukan firman Tuhan. Selesai. Lina, kau bantahlah itu. Hah? Kau kenapa? Tadi dengar perkataannya Bang Juma. Oke, saya pun bisa berkata, tidak ada di Quran satu pun wahyu Allah kepada Muhammad. Alasannya? Di mana dalilnya? Buktikan sama saya. Kalau ada lompat aku dari Monas. Yakin? Yakin? Coba on cam dulu, on cam. Buktikan sama saya di Quran data yang mengatakan bahwasannya Allah berfirman kepada Muhammad. Buka sama saya datanya. Oke, baik, diam, kita jawab ya. Oke. Ya. Habis ini nanti kau juga jawab pertanyaannya. Iya, jangan ngadi-ngadi ya. Udah cukup. Udah dijawab tadi kata loh. Katanya bertanya tapi ngoceh. Dia mau lompat dari Monas ini, Ustaz. Saya anggarkan kau ke Jakarta ya. Katanya. Kau diam dulu kan kamu mau dijawab. Silakan Ustaz, Tata. Dia ulang lagi aja jawabannya. Jawab tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Silakan. An-Najm ayat 3 sampai 4 itu. Tidaklah apa yang aku sampaikan ucapkan ini dari diriku, akan tetapi wahyu dari Allah. Itu ayatnya An-Najm 3 sampai 4 itu, sampai 5 malah. Pada siapa ada berkata di situ? Macet. Macet. Silakan Gurunda mungkin. Mau masuk Gurunda. Gurunda macet. Kata ini sudah beribadah ini maghrib dengan saya. Mana? Macet. Tidak ada. Ustaz Tata, silakan Ustaz Tata. Gantian. Macet. Ustaz Alif, monitor. Ditanya itu macet. Monitor apa aku baru? Silakan, Gurunda lagi jauh dari perangkat ya. Masih baru ya. Oke. Oke, silakan.
Apa pertanyaannya? Nggak ada yang macet di sini, woi. Ayo Bang Lina, jelaskan Bang Lina. Pertanyaan tadi Bang Lina. Tak tambah lagi Al-Hijr ayat 9. Jelas di situ. Allah yang menurunkan Al-Quran. Itu. Dan Allah juga yang menjaganya. Jelas itu. Dikatakan tadi di mana perkataan lagi kepada Muhammad. Tak tambah lagi ayatnya. Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Itu jawabanmu Pak Ustadz, tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, di mana ada ayat di Quran mengatakan bahwasannya Allah berfirman kepada Muhammad. Sudah. Ini Al-Quran ini kan firman Allah sudah. Gimana kamu? Kan tadi sudah kujelaskan, Al-Quran itu kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kalamullah, firmannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu udah jelas sudah. Mana ayatnya? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Lu yang dibacakan barusan itu kok ngeyel teman ini ya. Oh, ini Ustadz, salah kita. Harus bisa menyesuaikan ngobrol dengan manusia dengan segerombolan anak domba. Kita harus menyesuaikan. Karena kalau kita membacakan ayat Al-Quran, apalagi originalnya, itu nggak akan masuk kepada mereka. Ya kan? Nggak masuk, ternyata 3 kali dibacakan ayatnya tetap aja nggak ngerti. Itu tandanya balhum adol, ulaika kal an'am. Ulaika kal an'am balhum adol gitu. Itu kata Al-Quran benar. Kenapa dikatakan lahum qulubul la yafqahuna biha? Mereka itu punya hati tapi nggak bisa paham gitu. Ya, sudah dibacakan berkali-kali, bukan salah yang bertanya, salah yang menjawab. Kenapa? Terlalu berpikir positif, dikiranya lawan bicaranya itu manusia, ternyata anak domba. Ah, gitu teman-teman. Kalau kemarin gini Ustaz Alif, ada Kristen yang ini, ada Ustaz Freddy kan, ulaika kal an'am. Siapa? Ki Kuira. Dia jawab amin katanya. Oke, sekarang pertanyaan balik. Di mana tertulis di Bible? Woi, jawaban saya mana? Mana jawaban saya, woi? Udah dijawab berkali-kali. Berarti dia nggak pasang kuping. Ini orang ini kupingnya pindah ke pantat apa ya? Udah dijawab berkali-kali loh. Wah, ini lagi berisik Banyak sebenarnya. Wama Muhammadun apa Ustaz Alif itu? Wama Muhammad ana aba immi hadim rijalikum walakin Rasulullah wa taman nabiyin. Itu bahwa kita perkuat lagi dalilnya ya. Kita perkuat lagi di dalam surah Asy-Syu'ara juga ada ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latangzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin. Yang dibawa turun oleh ruhul amin. Ala kolbika, kepada engkau, kepada hati engkau wahai Muhammad, litakuna minal mungdirin, agar engkau memberi peringatan. Nah, di dalam Al-Quran itu, bahkan di ayat berikutnya kalau kita sebutkan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata. Lah, kalau kita nyebut bahasa Arab ke dia nggak ngerti. Jangankan bahasa Arab tadi, pakai bahasa Indonesia aja nggak ngerti, apalagi pakai bahasa Arab. Kan gitu. Artinya memang Al-Quran di dalam surah Yusuf juga dijelaskan, diturunkan menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mau berpikir. Oh, ternyata memang yang bertanya itu nggak mau mikir. Atau dia otaknya nggak dipakai mikir. Udah gitu ya. Oke, lanjut. Di situ tertulis ya Ustaz ya. Surat Yusuf ya. Kami menurunkan Al-Quran. Kami itu siapa Ustaz? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengutus malaikatnya sebagai perantara gitu. Kok bisa ya? Apa Jack? Kok bunyinya cuma segitu doang?
Kok bisa ya, katanya bisa lah. Dia protes lagi, kata kami kan, berarti banyak. Ya, dia mengatakan kami Allah sama dengan malaikatnya. Kok bisa? Ya udah, Oh, dijawab gitu. ya, dijawab. Lanjut. Baik, pertama, kalau merujuk kepada ayat Al-Quran sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, berbicara kepada para malaikat. Kata kami di situ ternyata itu bahasa sebuah keagungan yang levelnya di atas rakyat jelata, kan gitu. Ternyata kata kami Mengapa dalam kita bahasa mengatakan aku? Sebentar bang. Kan dijawab. Ternyata di dalam KBBI contoh raja, orang-orang yang punya kedudukan tinggi sebagai kalimat yang agung itu ketika berbicara di hadapan pasukannya dia menggunakan kata kami. Kemana-mana ya menjawab. Saya bawa kau ke neraka. Nah, pergi kau ke neraka. Daripada pusing di sini, mending di neraka sekalian. Lanjut, Ustaz. Loh iya loh, dalam KBBI aja kalau kita buka Bang Handi, KBBI, kata kami itu bisa digunakan untuk satu orang juga bisa. Itu menggunakan kata kami. Yang di situ berbicara adalah para pembesar, para tokoh, orang-orang yang berpengaruh. Lah Anda nggak paham kata kami untuk satu orang, berarti Anda itu pemahamannya level rakyat jelata mulu, nggak mau ningkat pemikirannya gitu loh. Ya itu bahasa Indonesia aja kayak gitu, apalagi bahasa Arab. Ada penjelasannya. Kalimat keagungan kepada orang lain, contoh menggunakan kalimat jamak. Satu contoh di dalam kebiasaan umat Islam yang dijelaskan juga oleh para ulama kami. Ketika saya datang, ada di depan saya satu orang, kami tetap menggunakan kata apa? Assalamualaikum. Di depan saya satu orang tetap menggunakan makna jamak. Maksudnya apa di situ? Sebagai bentuk keagungan ketika dia ada satu orang. Itu yang ada di dalam kaidah bahasa Arab yang dipahami oleh kami. Gitu. Kalau kalian ya levelnya berpikirnya rakyat jelata mulu, jadinya nggak paham-paham. Oke, lanjut gitu. Ustaz, kan di Al-Quran ada kata nano, ada kata ana. Jelasin ya, Ustaz. Iya. Kalau kita lihat kata nahnu, satu bentuk keagungan, kedua melibatkan bagian utusan Allah. Contoh di dalam surah Al-Quran tadi, nahnu nazzalna dzikr, kan gitu ya. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Satu, pertama hakikat Sang Maha Kuasa melalui utusannya mengutus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah seperti itu. Jadi tetap dilibatkan, diagungkan. Allahnya tetap satu. Nah untuk memahami kalimat seperti itu, contoh di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Ketika Allah menggunakan kata kami, di situ apa? Ketika Allah mengutus para rasul. Satu, bentuk keagungan di hadapan para rasul. Berikutnya juga bagaimana melibatkan para malaikat. Tetapi di situ dikatakan di kalimat akhirnya, illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, kalau masalah prinsip tentang Tuhan, cukup Tuhan yang esa, yaitu Allah, menggunakan kata ana. Begitu caranya teman-teman Oten. Tapi saya yakin nggak akan paham. Levelnya berpikir domba sih. Oke, lanjut. Jadi proses pewahyuan itu melibatkan malaikatnya. Jadi menggunakan kata nahnu. Bukan berarti Tuhan banyak. Karena suara Tuhan itu kan tidak bisa didengarkan langsung oleh umat manusia di muka bumi. Harus melalui malaikat. Begitu ya Ustaz ya? Betul Bang Andi. Masya Allah, Bang Indra. Nonton di YouTube. Tapi kalau menjelaskan kayak gini kok kupingnya pada budak ya Ustaz? Bukan pada budak. Otaknya nggak dipakai. Kan tadi disebutkan dalam Al-Quran. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum absarul la walahum a'yunul la yabsaruna biha. Mereka punya mata tapi nggak mau melihat tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka tuh ditutup semua. Ditutup semua. Kan gitu ya. Makanya Al-Quran menyebutkan ulaika kalaan mereka itu laksana binatang. Balhum adol. Nah, ketika Al-Quran menyebutkan mereka laksana binatang, pasti mereka itu sering bangga. Kalian itu teman-teman Oten tuh biasanya kan sering mengatakan, gembala kamu siapa? Ternyata mereka ada gembalanya kan gitu. Terus mereka disebut sebagai segerombolan domba. Ya udah mereka sendiri senang.
dijadikan binatang. Di Kejadian 1:26 kalau nggak salah ya, di situ berbunyi, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Kita itu berapa orang? Berapa Tuhan ya? Wah, itu kalau mau main konsep versi Oten itu saya yakin akan pusing 7 keliling jawabannya itu dia. Karena ada kalimat kan di dalam Kejadian 3:22-23 juga dikatakan kita akan menjadikan manusia, menciptakan manusia seperti salah satu di antara kita. Nah, siapa yang sama dengan manusia di situ ada. Nah, itu kalau di situ pasti. Kalau lu gak menjawab jujur dia. Ya, Tuhan itu menciptakan ya harus sama, ada laki dan perempuan. Kalau lu gak yang jawab ya. Kalau menurut Yahudi yang menafsirkan ya kita itu ya sama dengan penjelasannya ini tadi. Artinya mengagungkan, melibatkan utusannya.